Lanjut, yoi. Antioquia hadir. Pantun. Kangen pantunnya Bang Sadli. Nanti ya, sabar. Jogja. Cekodam nggak bisa. Bang Sadli bilang ro-nya jadi ra. Apa tuh? Cekodam Bang Sadli nggak bisa. Golgota hadir. Siap Golgota. Mana Bang Zuma? Di tap-tap dulu. Di tap-tap dulu teman-teman, di share-share dulu. Minimal 40k. Minimal 40k baru dinaikin Bang Zuma. Yang mau pesan skincare bisa. Yang mau pesan skincare jangan lupa di WA. WA-nya ada di bio profil. Pantunnya Bang Sadli, sabar. Iya ya, aku udah lama nggak pantun. Udah 1 bulan. Palsu akunnya. Hah? Palsu? Kok bisa? Kenapa bisa akunnya palsu? Suaranya, ya ini bukan Bang Zuma. Ini kan akun sahabat Bang Zuma. Ada parfum nggak Bang OTW? Ada parfum nggak Bang OTW 600 matang? Di tap-tap dulu ya guys, sambil kita tunggu Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Sadi. Waalaikumsalam. Live masing-masing lagi berantem. Enggak Bang, Bang Zuma OTW kesini udah mati. Cuman iseng-iseng aja di live. Diskusinya di sahabat Bang Zuma malam ini. Bang Sadli, yoi. Mars hadir, ya Maros. Cekodam udah nggak boleh cekodam. Musrik katanya, nggak boleh, berdosa. Surabaya hadir, siap. Bang Sadli kapan merit? Udah pernah. Tijarok Bogor hadir. Balikpapan diskusi di mana sekarang Bang? Di sahabat Bang Zuma. WA-nya belum dibaca Bang. Masa? Enggak ah. Kalau kalian WA cuman bilang halo selamat malam ya nggak dibalas. Kecuali assalamualaikum Bang, aku mau pesan skincare Bang, aku pesan baju baru aku balas. Udah 40k. Oke baiklah, kita naikin Bang Zuma. Abah request Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jumpa lagi kita, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Mari yuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat berupa Islam dan iman kita, yang insya Allah akan mengiringi kita ya, dan keturunan kita sampai ke jannah. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari ini kita membahas terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ahqaf ya sahabat ya, di mana Allah
Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adanya ya, sembahan-sembahan di luar daripada Allah di hari kiamat nanti, menjadi musuh bagi orang-orang yang mempertuhankan dirinya karena adanya salah paham, salah kamar maksud saya. Namanya sama tapi mereka tak mengenal yang mereka sembah, cuma namanya aja yang mereka tahu. Sehingga ketika mereka menemukan oknum yang bernama sembahan mereka, datanglah kemudian kepada sosok tersebut. Tetapi ternyata sosok ini mengatakan, aku tak mengenal kalian. Rupa-rupanya yang mereka sembah selama ini namanya sama, tapi orangnya berbeda. Oknumnya berbeda. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'iduhum wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan atau sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan sesembahan itu mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf. Nah, ini kita tidak bosan-bosannya kemudian untuk menyampaikan ini. Ini terkait demi keselamatan anak-anak generasi muda, anak keturunan kita kemudian, dan supaya anak-anak milenial ini juga tahu bahwasanya di dalam Al-Quran menjelaskan tentang adanya sekelompok manusia yang nantinya akan ditolak oleh sembahan mereka, dan sembahan mereka menolak pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan, dan itu terbukti tertulis di dalam kitab dari non-muslim. Nah, ini penting supaya kita bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar menggaungkan Al-Quranul Karim surah Al-Ahqaf ayat 6, bahwa sekelompok dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ada di tengah-tengah umat Islam itu kelak yaumil hisab, yaumil qiyamah, itu ditolak penyembahan yang mereka lakukan terhadap salah seorang manusia ciptaan Tuhan. Ya, harus sering kita gaungkan. Ya, teman-teman, di sini ada saudara kita Dinda Yonatan dan juga ada saudara Alex. Silakan Dinda Yonatan atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang disampaikan. Sadli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Alex. Halo, selamat malam Alex. Silakan dibuka mic-nya. Halo Bang Juma, masih berani? Siapa ini? Iya, segar-segar. Oh, Ais, Endang Sunandar, berani 2 lawan 1, ayo. Balas ya anak-anak. Lama gak jumpa aku. Lama gak main TikTok ini. Udah ada jawaban belum Bang Juma? Pertanyaanku yang dulu. Kamu masih hidup? Wis, jelas. Assalamualaikum Gurunda, izin Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana saudara Firman? Gurunda, besok hari Rebo itu ada undangan. Kemarin diskusi yang kemarin itu saudara kita yang dari Kristen katanya belum puas aku. Masa kalah katanya. Oh. Gitu. Jadi hari Rebo katanya
mau lanjut, tapi dua. Tadi aku udah telepon sama Bro Ardiansa, dia bilang boleh. Jadi dia bawa dua, satu pendeta lagi. Terus saya bilang yang tahu kitab bang, karena nanti aku bawa saudara saya Ardiansa gitu. Jadi kita untuk nunjukin data nanti gitu. Saya bilang gitu Gurunda. Ya boleh. Siap, Abu ya. makasih. Nggak usah lawan pendeta, lawan aku aja, Gurunda kau ini. Dua arah kita. Izin Gurunda, aku mau menyampaikan itu aja bang-bangku. Izin Ya, turun oke, lagi. Saudara Fernando Barakallahu Iya. fiik. Men, Gimana, Bang Assalamualaikum Juma? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanku yang dulu Bang Waalaikumsalam Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex, sebentar ya, saya mau bicara sama Gurunda aku dulu. Sebentar aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Masya Allah ya. Jadi begini Bang Zuma, kan saya sebagai penggemarnya Bang Zuma nih, jadi banyak ilmu yang saya dapat dari Bang Zuma. Jadi kira-kira ilmu ini untuk berguna bagi saya Bang Zuma, saya minta apa ya, semacam Bang Zuma itu ikhlaskan ilmunya untuk saya gitu lah ya, maksud saya. Iya bang. Memang tujuan kita itu supaya teman-teman Muslim ini ada bekal ke depannya untuk membentengi akidah generasi Islam. Jadi bisa ngajar kepada siapapun dan dimanapun berada. Tidak mesti sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui aspek kebenaran Islam itu dibandingkan dengan agama-agama yang ada di sekelilingnya. Begitu bang. Oh iya, saya cuma minta ridhonya saja Bang Zuma. Amin. Insya Allah kami ridho. Ya ilmunya Bang Zuma, Yonatan Nandar ya, teman-teman Muslim lainnya itu yang ilmunya lebih tinggi dari saya itu diikhlaskan untuk saya gitu loh, untuk minimal untuk pribadi saya, keluarga saya gitu loh. Itu saja sih tujuannya Bang. Iya, masya Allah. Iya bang. Di hadapan Allah nanti ya, artinya saya dengar dari sini gitu aja sih. Iya, masya Nggak Allah. apa-apa ya. Oh iya. Oke, makasih banyak Gurundaku. I love you. Semangat Gurundaku Oke, ya. baik, Sehat selalu untuk keluarga, salam ya semua untuk keluarga teman-teman semua ya. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang ganteng, Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam Adinanda. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dan yang baik hati. agak ompong, si seger-seger. Lanjut. Enggak ya, udah bagus giginya ya. Giginya udah rata. Seger-seger. Kemarin saya udah belikan Oh, gurinda. Bang. Belikan gurinda sama dia. Mantap. Bang Oke, Juma, Amal, Bunda gimana Rahma. pertanyaanku? Yang dulu aja. Bisa nggak? Apa ini? Tapi habis ini saya boleh bertanya juga ya. Siap. Iya. Apa pertanyaannya? Pertanyaanku yang dulu kan, dari mana para sahabat tahu kekuatan Nabi sama dengan 30 pria itu? Ya, Ingat kan? buktinya beliau punya banyak istri. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW kemudian dinyatakan seperti itu, maka kira-kira Nabi Daud yang istrinya ratusan itu gimana kekuatannya? Udah ya, terbukti dari istrinya ya begitu banyak, kemudian Daud selirnya juga banyak, begitu juga Salomo. Ya, jadi itu fakta, itu fakta bahwa tidaklah mungkin orang yang letoi yang tidak bisa kemudian memuaskan istrinya di sisi batinnya itu bisa menikah lebih dari satu istri. Bahkan banyak orang yang tidak menikah karena senjatanya tidak bisa berdiri, hanya bisa diajak main gitar. Itu permasalahan bagi akidah Islam. Nah, sekarang saya balik. Ntar dulu, biar aku tanggapi dulu Bang. Slow kita. Bang, kan gini. Gimana? Dari dulu Abang Juma nih selalu standar ganda, menjelek-jelekkan Nabi Daud. Itu kan ada di Quran atau hadis kalian juga. Kok nggak usah standar ganda Bang kalau sama aku. Kok jadi saya yang menjelekkan Nabi Daud? Lah, kan lain. Itu di kitab yang kamu pegang. Istri Iya, Daud itu Pak. banyak ratusan. Iya, artinya kau mengkritiki kitab.
kitab perjanjian lama, kitab Mazmur lah atau semua. Bukan saya mengkritik. Di sisi lain, Bukan Bang, saya di sisi mengkritik. lain, nggak sebentar Bang. Di sisi lain giliranku. Di sisi lain kau mengambil juga, ngemis juga untuk membenarkan Al-Qur'an atau hadis kalian. Nggak Itu. ada. Nggak Kau ada dari itu. dulu kau Bang, nggak pernah berubah Bang. Udahlah Bang, 1-0 aku menang, aku turun dulu lah. Pertanyaan saya gimana? Belum Nggak sanggup ditanya. aku, nggak sanggup aku. Aku belum ada persiapan masalahnya, aku turun dulu. Enggak, Nggak ada pertanyaan Alkitab di saya sini, Bang. sederhana sekali loh, bukan masalah apa-apa, ringan pertanyaan saya. Kalau Nabi Muhammad itu kemudian memiliki istri, nah Yesus itu laki-laki punya senjata, itu senjatanya kenapa nggak dipakai kawin? Kabur. Atau jangan-jangan tetap aja mengecil, seperti pada saat dia disunat 8 hari, sampai nggak bisa dipakai perang. Impoten. Ya itu, makanya takut ditanya, lari dia. Oke, silakan Bunda Rahma, bagaimana urusan bisnis kita, bagaimana? Rumah sudah laku? belum ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya teman-teman sekalian, silakan. Pinterman, Kita sapa dulu, Pinterman. Selamat malam, Pinterman. Muslim Kristen, pinter. Kristen Bun, dia Laki- menghujat. Oh, laki-laki pinter nih, men. Oh, laki-laki pinter. Apa yang kau sampaikan, pinter, men? Asal jangan mens. Pintar. Woi, Oi, silakan dibuka mic-nya pintar. Jangan cuma berani typing di bawah. Coba ngomong di atas ini. Bukan pinter men ini, bodoh men. bodoh, men. Turunkan Tuhan aja. Lucifer begini, beraninya ngehujat. Diajak diskusi nggak berani. Tuhan Lucifer nih. Kasian ya. Iya, silakan Bang. Ini teman kita, siapa namanya tadi itu? Takut atau gimana? Balorang itu orang Balorang. Balorang itu artinya peminum balo. penakut. Oh, penakut. Kirain peminum balo. Ya teman-teman, naik yang mau diskusi ini kesempatan loh supaya kalian itu terkenal. Silakan diskusi sama ini gurunda kami ya, Bang Zuma. Pasti namamu akan dikenal sejagat. Ayo. Tapi disumpahi sesama Oten. Disumpahi sesama Oten, pasti menyumpahi. Ini ada-ada aja ini naik ke atas ini kan. Udah aku bilang jangan ikut perang, matilah kau. Hatilah kau. Matilah kau. Kemarin itu ada pendeta yang chat saya di nomor Excel. Tapi kok sampai sekarang belum ini. Belum nongol-nongol juga. Padahal saya udah kirim link sahabat Bang Zuma. Di bawah, apa benar nggak ada Oten di antara 2000 teman ini? Masya Allah langsung 2000 ya. Live udah 2000. Caraka 20. Selamat malam Kristen Muslim. Waalaikumsalam, selamat malam, Muslim. Oh Muslim. Waalaikumsalam Silakan Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan? Yang naik Kristen dulu ya saudaraku ya. Yang naik Kristen dulu ini baru belum jam berapa, diskusi dulu. Silakan Caraka. Masyarakat. Cara Ada nggak teman-teman yang hadir di sini yang bisa buatkan aku teh haus lo aku?
Mana Neng, buatkan aku tidur haus. Aku haus. Habis olahraga langsung nyanyi satu album. Tunggu saudara-saudara Karesteng yang berani naik punya nyali. Kita promo dulu ya, pembukaan kita promo dulu ya teman-teman. Oke, netizen yang baik hati dan pandai menabung yang sudah 2000 ini, Masya Allah ya. Silahkan ya, di order, dipesan skincare, desain. Itu produksi Gurunda sendiri ya, ownernya Gurunda. Dan adminnya Bang Sadli. Sigrat Turbo, mute dulu Bang. Skincare ini produk kecantikan ya, mukanya yang kusam, ada noda-noda, yang kurang enak lah dipandang ya. Insya Allah akan cerah ceria kalau dipakai ya. Itu kan membuat kulit kita, peremajaan kulit lah istilahnya ya, membuat muka kita itu segar, berseri. Jadi silakan dipesan ya. Ini produksinya ini lagi banyak ya Gurunda ya. Jadi bahan-bahannya itu alami, saudaraku ya. Tidak mengandung merkuri, sudah BPOM, sudah terdaftar ya di BPOM ya, dan halal saudaraku ya. Jadi silakan di order. Satu paket itu berisi 4 item ya, sabunnya, tonernya, serumnya, dan krimnya ada 4 dengan harga 130.000. Silahkan di order. Masih ada di ini ya, online-nya ya Sadli. Masih ada keranjang kuningnya Sadli? Masih ada Bun, masih. Silakan kalau yang saudaraku mau order langsung di keranjang kuning tuh masuk di apa ya, sahabat Bang Zuma Store, masuk di situ ya teman-teman. Tulis, ketik alamat lengkap biar tahu berapa ongkirnya ya. Itu mudah. Dan saudara yang ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor, silakan menghubungi. Tentu ada diskon harga ya, saudara ya. Itu ya teman-teman ya. Kita sekilas info. Dan tolong didukung ya saudara-saudara ya. Ini untuk sebagian dari hasil penjualan ini didonasikan kepada yayasan kita itu API. Untuk membantu para mu'alaf dan untuk membantu kelancaran dakwah API ya, untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan usaha misionaris memurtadkan saudara kita yang masih awam. Silakan didukung ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Bersatu ya kita orang muslim ya. Kita yang mayoritas loh di Indonesia. Masih ada orang-orang kafir yang mau berjaya sementara kita yang mayoritas. Ayo saling dukung kita saudaraku ya. Dukung ini. Gurunda sudah memulai. Bang Zuma sudah memulai bisnis ini. Kita harus membesarkan ini ya. Sama-sama kita bahu-membahu. Ayo. Betul. Yang punya sekali, dana cukup, silahkan jadi reseller, jadi distributor, kemudian memasarkan di daerah masing-masing yang punya dana ya teman-teman. Oke, itu aja ya saudaraku, silakan di order. Terima kasih. Ya, makasih Bunda Oke, kita Rahma. kembali. Luar biasa Bunda Sama Rahma deh. ini. Wis, Sama-sama keren. aja kita. Masya Allah. Sama aja. Andalan memang. Ya, silakan disapa tamunya. Juli. Selamat malam Juli. Assalamualaikum Kareste Muslim. Selamat malam, Mbak. Silakan sama Gurunda. Juli Kristen ya? Kristen. Oke. Oh, Apa mantap. yang bisa disampaikan, Bang? Saya mau bertanya sama Bang Juma, boleh nggak? Kirain sama saya. Ya, silakan Bang. Silakan. Bang Juma, Ya, saya itu lagi bingung. Dikit izin. Ada yang bertanya nih, ada juga yang DM ke aku. Dia mau Malaysia bisa nggak? Ke Malaysia bisa nggak nih? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Tapi kalau baju bisa ya. Ada yang DM saya minta baju 2 Nggak bisa lembar. juga, aku belum dapat di Makassar. Oke, kita lanjut aja dulu ke Juli, Bu. Oke lanjut. Silakan Bang Juli. Juli. Ya, gini. Saya kan pernah baca tuh tentang Nabi Isa sama perspektifnya Kristen kita Yesus kan. Saya bingung. Itu menurut Islam tuh kan Nabi itu kan adalah Yesus yang kita tuhankan gitu loh. Nah, iya. menurutnya kan di Islam itu kan Yesus itu kan manusia.
gitu loh bang. Ini gimana kok kayak gitu sih selama ini gitu, kita pernah tuhankan manusia gitu bang, bingung saya ini gimana ini, benar apa cuma perspektifnya Islam saja gitu. Kalau pandangan Kristen kan nggak kayak gitu. Saya bingung, sangat membingungkan gitu bang. Iya, baik. Pencerahan dong. Baik Bang, baik ya. Makasih ya Bang ya. Kalau di dalam Al-Quran memang ada nabi yang diutus kepada Bani Israel. Jadi semua nabi itu pasti manusia. Yesus pun adalah nabi. Tidak bisa dipungkiri itu. Karena orang-orang sesaman Yesus, bahkan orang terdekatnya, keluarganya, orang sekampungnya, Yesus itu dikenali dengan nabi. Dia itu adalah seorang hamba. Mau kayak apapun kemudian orang Kristen menyembunyikan identitas kenabian Yesus, itu nggak bisa bang. Nggak bisa kemudian hilang nabi itu. Nah, nabi ini udah pasti manusia. Seluruh kemudian nabi yang diutus oleh Allah itu tak ada satupun di antara mereka itu malaikat atau dari makhluk gaib. Semuanya itu nabi, semuanya itu manusia maksud saya. Makanya di dalam Al-Quran di surah Maryam, kalau berbicara mengenai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di situ jelas dikatakan sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakian. Jadi seorang anak laki-laki yang suci. Jadi yang datang kepada Maryam, malaikat atau Roh Kudus menyampaikan akan datangnya sosok manusia sebagai anak beliau. Nah, bagaimana dengan Kristen bang? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diceritakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi menurut kitab saudara Kristen sendiri, penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya dan tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Sedangkan kalau kita lihat original teks, penyesat di sini adalah planos. Planos itu artinya penipu, pembohong. Jadi pembohong itu adalah antikristus, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang dan kedatangannya itu sebagai manusia. Orang Kristen banyak mengaku Yesus itu memang manusia. Tapi coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen mulutnya mengatakan manusia, tapi praktiknya mereka justru mempertuhankan manusia, yaitu orang oknum yang bernama Yesus ini. Apakah karena Yesus yang mengajarkan? Bukan Yesus, tapi karena dogma. Dogma itu berasal dari makhluk halus yang mendatangi Paulus, yang kemudian mengajarkan untuk mempertuhankan Yesus yang adalah manusia. Seperti itu bang. Berarti Bang Juma yang penyesat itu datangnya dari mana? Maksudnya dari Yesus itu sendiri apa dari Bapak gereja? Penyesat itu adalah orang yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itu penyesat. Oh, oke. Itu penyesat. Nah, orang masuk ke gereja itu karena mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti siapa penyesatnya di situ? Yang ke gereja. Ngapain capek-capek ke gereja kalau menyembah manusia? Pasti saudara-saudara Kristen ke gereja karena mengaku kami tidak menyembah manusia. Nah, kena kan? Berarti Anda tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Tetapi mengakui dengan mulut manusia, tapi praktiknya Anda mengakuinya sebagai Tuhan. Berarti ada yang salah di situ, Bang. Gitu. Kalau ke Bang Juma, kalau misalnya saya ke gereja, saya doa sama Bluetooth disconnected. Itu gak itu sih, gak kayak mana ya?
ganggu jarak apa gimana? Kayak nggak pernah doa kita nggak kesampai itu. Iya. Coba bagaimana kemudian Yesus mengajarkan berdoa di dalam Matius 6? Kepada siapa doa itu harus disampaikan? Apakah kepada Yesus atau kepada Tuhan? Karena Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Surga di sini sebenarnya salah terjemah, harusnya adalah langit. Bapa kami yang ada di langit, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di langit. Artinya Yesus mengajarkan berdoa kepada hakikat yang ada di langit, bukan kepada dirinya. Sedangkan hari ini orang ke gereja itu menyembah kepada Yesus. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Kalau berdoa dalam namanya, itu berlaku untuk pengikutnya Bani Israel, bukan kepada di luar Bani Israel. Artinya sama seperti kami umat Islam, sebelum kami berdoa kepada Allah, kami memulainya dengan menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai ucapan pujian atau salawat kepada beliau. Seperti itu, Bang. Bang Juma, kalau baginda itu penyebutannya untuk siapa? Pak Muhammad gitu ya. Terus iya. Dia membedakannya sama Yesus apa? Oke. Sama Yesus. Oke, baik. Kalau perbedaan antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Yesus Kristus itu dari segi misi dan cakupan pengajaran. Misi Yesus hanya untuk cakupan kecil, yaitu saja, bukan diutus kepada di luar daripada itu. Baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Itu pengakuan Yesus. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dari sejak dia jadi nabi sampai manusia akhir zaman sampai kiamat, itu semuanya adalah umatnya Rasulullah. Diutus untuk mereka. Litubayyina linnasi, seluruh manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel tok saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuannya sendiri di dalam Matius 15 nomor 24. Dan itu tidak pernah dirubah keputusannya bahwa dia diutus untuk orang Indonesia. Nggak ada. Dia hanya diutus untuk Bani Israel saja. Seperti itu, Bang, saudaraku. Bang Juma, kalau misalnya baginda diutus untuk seluruh umat dunia, kenapa dari pihaknya Kristen sampai saat ini kita nggak mengikuti bagindanya gitu loh? Berarti kan apa ya, kayak itu emang cuma orang Islam saja atau Jadi gini, Bung. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Pada saat Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, Israel atau tanah Palestina atau Yerusalem pada saat itu sedang dikuasai oleh penjajah Romawi yang menganut ajaran paganisme. Itu ketika Nabi Isa datang. Ketika Nabi Isa datang, kemudian di tengah Bani Israel ditolak oleh kaumnya. Hanya segelintir manusia saja, Bani Israel saja yang menerima beliau. Bahkan orang Israel berupaya membuat makar propaganda tipu muslihat untuk membunuh beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menyelamatkan beliau dari upaya pembunuhan orang-orang Bani Israel pada kala itu, ahli kitab. Nah, Nabi Isa terangkat, maka yang menggantikan posisinya adalah orang yang diserupakan oleh beliau. Nah, inilah yang dijual oleh orang-orang Farisi kepada penjajah Romawi pada saat itu. Lahirlah agama Katolik. Agama Katolik ini bukan agama Yesus, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Nabi Isa kalau di kami.
Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya menjadi Katolik, enggak. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya untuk bani di luar daripada Israel. Begitu juga Yesus. Lahirlah pengikut Katolik, terpecah menjadi Protestan dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang ini adalah orang yang kemudian mengikuti ajaran Yesus palsu atau Mesias palsu yang dikatakan di dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Jadi yang menjadikan Katolik adalah penganut atau pengikut Yesus palsu yang datang kepada penulis wahyu dan datang kepada Paulus. Nah, Al-Quran datang kemudian mengajak ahli kitab dalam hal ini dan menyeru kepada seluruh umat manusia untuk ikut kepada Rasulullah. Tapi sudah terlanjur orang-orang Anda, yaitu orang-orang Kristen yang Anda maksud tadi, terperdaya dengan janji-janji iblis. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Contoh. Siapa yang menjanjikan surga kepada orang yang beribadah pada hari Minggu? Siapa? Yesus tidak. Elohim juga tidak. Siapa yang menjanjikan angan-angan masuk surga kepada yang menyembah kepada Yesus? Yesus tidak. Elohim juga tidak. Bahkan Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal aku sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang inkarnasi menjadi manusia. Nah, siapa yang membangkitkan angan-angan orang Kristen dengan menyembah Yesus, maka dia akan masuk surga? Itu siapa? Yesus bukan, Tuhan juga bukan. Berarti yang membangkitkan angan-angan kosong itu adalah Lucifer, iblis. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Begitu juga di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Seperti itu, Bang. Bang Juma, baik Bang Juma. Saya sebenarnya pingin aja, cuma banyak kali nih orang yang berisik, Bang. Katanya saya dilarang nggak boleh nanya-nanya gitu. Nanti ya, nggak apa-apa, Bang. Nanya-nanya. Makasih Bang Juma ya. Iya, makasih saudara Juli. Nanti kalau ada kesempatan silakan bertanya sepuasnya kepada kami umat Islam. Yes, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Silakan, Host. Next kita sama Bang Jack. Selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Selamat malam teman-teman. Jadi kebetulan sini kan ada Gurunda Juma. Namanya Gurunda ini kan selevel dengan seorang profesor. Jadi biasanya Gurunda ini tidak mau bertanya. Justru namanya profesor itu harus siap ditanyakan. Jadi apakah Bang Juma ini saya siap mau ditanyakan atau bagaimana? Seorang profesor itu, Bang, ketika dia berdiri di hadapan kumpulan siswa atau seorang murid, seorang profesor itu harus mengetahui dulu level daya tangkap, daya serap, ya, IQ daripada siswa atau murid yang bertanya kepadanya, supaya dia tidak mubazir dalam menjelaskan. Mana tahu seorang profesor ini menjelaskan ilmu tinggi, padahal ternyata yang di depannya ini adalah anak TK yang jasadnya atau tubuhnya dewasa. Seperti itu, Bang. Paham enggak maksud saya? Ya, paham. Jadi memang seorang profesor itu kan dia memiliki mental yang sangat tinggi. Oh ya, jadi pasti. Dia bisa mengetahui bagaimana menahan emosional. Jadi seperti apapun mahasiswanya itu, dia harus sabar. Jadi itulah ciri-ciri seorang profesor. Apalagi Bang Juma ini kan seorang gurunda. Jadi yang namanya penanya, karena dia sudah menguasai materi, menguasai dia dalam keahliannya, artinya dia bisa menguasai seluruh ininya. Sekarang Bang Juma, apakah siap saya tanyakan? Iya, itu betul. Yang Anda katakan barusan itu betul. Hanya saja,
seorang profesor juga harus pandai membedakan antara orang yang asli dan orang yang nyamar orang, kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia lagi dalam sebuah ruangan, ya, dalam sebuah ruangan tiba-tiba masuk guguk mengamuk di dalam. Nah, seorang profesor itu tidak mungkin mengatakan selamat malam guguk, apa kabar? Nggak mungkin. Pasti seorang profesor itu akan mengambil tindakan, entah itu jurus tendangan maut atau pukulan tanpa bayangan, kan gitu bang. Seorang profesor itu harus punya loncatan berpikir yang hebat. Seperti itu. Jadi iya. mungkin tipe-tipe profesor kan seperti itu yang Anda ketahui, ya oke lah, nggak masalah. Sekarang kalau boleh saya bertanya, saya mau bertanya dengan Bang Juma yang kebenaran. Coba dijelaskan. Oke, baik. Benar, mantap sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, kebenaran itu adalah sesuatu yang menjadi aturan yang tidak bertentangan dengan rasio atau akal. Itu kebenaran. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ya. Apakah firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak? Firman Tuhan itu udah pasti kebenaran mutlak. Oke, baik. Terima kasih. Apakah dalam kebenaran ada suatu kontradiksi, ada suatu kejanggalan, atau ada suatu kebingungan? Ada nggak? Mungkin nggak kebenaran mutlak itu ada itu? Silakan jawab. Kalau kebenaran dari pewahyuan atau kalam Allah atau firman Allah itu sudah pasti tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketika kemudian yang menjadi submateri itu adalah satu objek yang sama, itu udah pasti. Lain cerita kalau dari aspek kacamata yang melihat, menilai, memandang, yang memberikan kemudian penilaian terhadap objek tersebut, itu berbeda. Tapi kalau yang dikatakan kalamullah, kalam Allah, ketika berbicara mengenai objek yang sama, maka mustahil terjadi kemudian pertentangan atau kontradiksi atau kontroversi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tadi kata Bang Juma bahwa firman Allah itu adalah suatu kebenaran mutlak. Artinya tidak ada kebingungan. Pertanyaan saya Bang Juma, firman Tuhan itu diberikan kepada siapa? Apakah kepada manusia atau kepada yang lain? Firman Tuhan itu diberikan khususnya kepada yang datang kepada manusia, para nabi itu untuk manusia, umatnya. Bukan untuk Tuhannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk hambanya berdasarkan kepada siapa wahyu itu disampaikan. Oke, baik. Jadi kata Bang Juma, sesuatu kebenaran itu bisa dimengerti dan bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya Bang Juma ya? Ya, betul. Setuju tidak? Sangat setuju. Coba dulu. Oke, baik. Artinya tidak ada kebingungan, bisa dijelaskan semua gitu loh. Oke, Bang Juma, saya mau tanya. Saya kan dalam Alkitab kan saya tidak mengenal namanya Nabi Isa. Yang jelas kan ada nama yang kami tahu kan adalah Yesus Kristus. Jadi saya mendengar kata kan tapi diserupakan. Jadi yang namanya kebenaran itu kan manusia harus tahu. Kira-kira boleh tahu tidak? Kira-kira Nabi Isa ini kenapa? Halo, suara saya kedengaran enggak? Iya. Oke, coba jelaskan dulu. Mungkin jaringan saya kurang. Jelaskan dulu saya tentang Nabi Isa ini, karena buat saya Nabi Isa ini nggak ada di Alkitab, yang ada kan di Quran. Ini Nabi Isa ini bangsa mana ini, Pak? Nabi Isa ini Bani Israel, jelas itu, karena dia diutus kepada Bani Israel. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Beliau Bani Israel.
Iya, saya dengar gini Bang Juma, katanya ya, saya nggak menguasai Al-Quran gitu loh. Cuma saya dengar Nabi Isa ini katanya tidak disalibkan, tapi diserupakan. Iya. Betul atau tidak? Betul tidak? Iya, benar. Nah, diserupakan terus diangkat ke mana? Ke langit apa ke surga? Ke langit. Ke langit. Oke, coba jelaskan ke saya waktu kejadian itu waktu dia diangkat ke langit. Coba dijelaskan di mana posisinya dan siapa yang melihat waktu itu. Kalau bisa ada dalilnya. Coba, karena jangan sampai nanti yang tadi kita sepakat, yang namanya kebenaran itu harus dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan. Coba jelaskan dulu Bang Juma. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menyatakan bahwasanya apa yang diceritakan kemudian oleh Al-Quran itu terkait dengan submateri keadaan umat terdahulu. Jadi Al-Quran itu tidak datang menceritakan orang per orang, peristiwa demi peristiwa. Tetapi Al-Quran itu datang untuk kemudian membantah hal yang dibutuhkan kemaslahatan umat manusia dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Jadi kalau Anda bertanya seperti apa keadaannya, Al-Quran kemudian datang hanya membantah wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Mereka orang-orang ahli kitab itu dihukum hanya karena berucap sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dibantah, itu yang diluruskan oleh Al-Quran. Bahwa yang mereka bunuh, ahli kitab bunuh itu adalah bukan Nabi Isa, melainkan oknum yang diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Yang menyalibkan. Seperti itu Bang. Oke, baik. Jadi tadi saya bertanya, katanya Bang Juma bahwa Nabi Isa ini diangkat ke langit. Iya. Jadi saya tanyakan Bang Juma, karena ini kan kejadian, suatu namanya sejarah, story. Jadi kalau kita contoh Bang Juma, saya katakan pernah terbang dari Surabaya ke Papua, tapi kalau nggak ada melihat, nggak ada menyaksikan, dan tidak ada data dari mana Bang Juma ini berangkatnya, terbangnya dari mana, aku seharusnya bisa menjelaskan secara detail gitu loh. Tapi oke lah, karena Bang Juma tadi saya tidak mendapatkan sosok yang diserupakan siapa dan di mana diserupakan, saya tidak mendapatkan sampai detik ini jawabannya. Jadi kembali kepada yang namanya kebenaran itu kan, yang kita tadi udah sepakat bahwa kebenaran itu bisa menjelaskan sesuatu kejadian dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya jangan sampai nanti ada kebingungan. Oke lah, kalau itu nggak masalah buat saya. Oke, kembali ke ini Bang Juma. Namanya firman Allah tadi kan pastikan diberikan kepada manusia. Namanya firman itu kan harus dimengerti manusia apa maksud dan tujuan firman itu. Sepakat nggak Bang Juma? Iya, betul. Benar. Oke, baik. Contoh saya kasih analogi begini. Katakanlah Bang Juma mengirim kepada adiknya sesuatu barang. Tapi ketika barang itu sampai di adiknya Bang Juma, dia bertelepon kepada Bang Juma. Bang, ini barang apa namanya ini? Kok dikirim ke saya? Terus Bang Juma berkata, udah taruh aja situ, simpan aja. Tapi kan adiknya bingung. Bang Juma mengirim barang, dia nggak tahu apa gunanya, untuk apa tujuannya. Kira-kira bagaimana menurut Bang Juma kalau posisi seperti begini? Bang Juma mengirim barang, tapi
tujuan barang itu Anda kirim. Gimana menurut Bang Juma seperti ini? Jadi gini, umat Islam itu tidak membutuhkan kemudian pengetahuan siapa yang disalibkan. Yang pasti umat Islam itu mengetahui bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa kami diangkat ke langit, yang disalib itu adalah Yesus Anda. Selesai bukan? Nabi Isa diangkat, yang disalib Yesus Anda. Kan begitu? Sorry, Ada Bang penyaliban Juma, itu udah selesai tadi. Iya. Udah selesai itu tentang Nabi Isa, udah selesai. Yang kita bahas sekarang tentang firman. Kan tadi Anda sepakat bahwa Allah itu memberikan firman kepada manusia, artinya firman itu harus diketahui oleh manusia agar firman itu bisa dilaksanakan. Yang namanya firman itu kan bisa seperti perintah dan larangan agar manusia tahu apa tujuannya firman itu. Sepakat kan Bang Juma kan? Iya, benar, sepakat. Dan Al-Quran berfungsi sesuai dengan tujuannya diwahyukan. Nggak ada yang tidak. Kalau ada wahyu itu tidak dimengerti manusia, kira-kira menurut Bang Juma bagaimana itu? Kalau ada wahyu tidak diketahui, tergantung gimana? Tergantung daripada tujuan daripada pewahyuan tersebut. Iya, maksud saya kan wahyu itu kan diturunkan. Iya kan? Artinya kan tadi kan udah sepakat. Wahyu itu diturunkan untuk manusia. Artinya ada nggak wahyu diturunkan itu atau firman itu diturunkan? Ini kan ada tujuannya atau tidak? Ada tujuannya, itu udah pasti. Ada tujuannya, iya, udah pasti. Tapi ketika firman itu tidak dimengerti manusia, tidak tahu apa arti firman itu menurut Bang Juma bagaimana? Ini kan kebenaran. Oh, memang ada. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkama hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Jadi dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok daripada Al-Quran. Dan yang lain ada ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang condong dalam hatinya pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah. Dan untuk mencari-cari takwilnya, isinya, kandungannya, terjemahannya, tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi ayat mutasyabihat itu diwahyukan oleh Allah untuk membuktikan kepada manusia bahwa sehebat apapun manusia, secanggih apapun pengetahuannya, ada sisi huruf A, B, C, D yang Tuhan berikan sama dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Tetapi tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Oke, baik. Oke, silakan. Jadi Allah ini menurunkan firman kepada manusia, tapi manusia tidak tahu, tapi hanya Dia yang tahu gitu ya. Ya, betul. Ya. Betul. Cuma yang saya agak bingung, kenapa firman itu diturunkan kalau cuma Allah aja yang tahu? Oke, contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Kahaya Asa. Ini kalau Al-Quran itu adalah karangan baginda Rasul Muhammad SAW, ini tantangan. Ayo, orang-orang Arab, ahli syair, ahli bahasa, silakan kau terjemahkan itu. Tak ada yang sanggup menerjemahkan sampai hari ini 1400 tahun silam. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan hanya Allah yang tahu, hanya aku yang tahu, tidak ada yang tahu selain daripada aku. Tujuan diwahyukan itu supaya manusia itu sadar setinggi-tingginya pengetahuannya ada titik di mana dia ternyata buta sama sekali. Padahal itu cuma rangkaian beberapa huruf saja. Tapi kok manusia nggak sanggup untuk mengetahui artinya? Artinya tantangan Allah betul bahwa manusia itu punya keterbatasan meskipun manusia itu cerdas apapun. Terbukti sampai hari ini semua manusia dikumpulkan di atas muka bumi tidak akan pernah mengerti karena hanya Allah yang tahu.
Oke, Silakan. baik. Jadi kita kembali tadi ke kebenaran. Jadi artinya Bang Juma mengatakan Allah menurunkan firman, tapi di satu sisi Bang Juma tidak mengerti apa yang diturunkan. Yang namanya kebenaran tadi kita sepakat, arti kebenaran itu, kebenaran firman Allah itu kebenaran yang mutlak. Tapi apakah Abang Juma nggak merasa bingung? Kenapa diturunkan firman? Buat apa diturunkan firman kalau manusia sendiri nggak tahu? Padahal Bang Juma sepakat tadi mengatakan kepada saya, yang namanya firman itu adalah tujuannya agar manusia melaksanakan perintah dan larangan Allah. Tapi Allah menurunkan firman, manusia sendiri nggak tahu, hanya Dia yang tahu. Ini Bang Juma bagaimana? Apakah ini suatu kebenaran atau bagaimana? Silakan. Saudara, huwallazi ansala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamahunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Aku mewahyukan Al-Quran dilengkapi dengan ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat itu adalah bukti kebenaran kalamku, bahwa meskipun Al-Quran itu bahasa Arab, tapi ada firmanku yang tak akan pernah bisa siapapun mengetahui kecuali aku. Dan itu terbukti 1400 tahun silam. Ulama bahasa mana yang mampu menerjemahkan itu? Itu tujuannya bukan untuk diterjemahkan, untuk menantang manusia, bahwa manusia tidak akan pernah sanggup untuk mengetahui itu. Terbukti benar, tidak ada manusia yang tahu. Oke, baik. Jadi saya sudah mendapatkan penjelasan Bang Juma bahwa Allah itu menurunkan firman, tapi manusia tidak tahu, hanya Dia yang tahu, untuk mendapatkan tantangan dari manusia. Begitu kan Bang Juma kan? Iya, menantang manusia bahwa buktikan kalau kamu mampu. Baik. Ternyata tak sanggup. Iya. Artinya bahwasanya manusia itu sepintar apapun, secerdas apapun, punya sisi kelemahan. Oke. Seperti itu. Kalau hanya menantang begitu, kalau saya mengatakan, gimana Bang Juma? Bisa nggak saya tantang Bang Juma? Terjemahkan. Silakan Anda bikin satu kitab, sertakan pernyataan Anda tadi. Iya, maksud saya. Bikin Begini, Bang Juma. Silakan Anda bikin sebuah. Sabar. Silakan Anda bikin satu kitab dan katakan itu adalah perkataan Anda, lalu kemudian Anda katakan itu seperti itu dalam kitab saudara. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang mau beriman kepada kitab saudara? Iya, jadi gini Bang Juma, maksud saya gini, apakah kita sebagai manusia, apakah sepantasnya yang Maha Kuasa itu membuat suatu tantangan kepada manusia, sedangkan Dia adalah Maha Kuasa, manusia adalah yang tidak Maha Kuasa. Kira-kira bagaimana menurut Bang Juma? Apakah pantas saudara ini gimana ya? Menantang? Inilah yang saya katakan tadi. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa kalau yang datang dalam seorang profesor itu adalah levelnya anak TK, ini ketahuan. Saya kan sudah mengatakan ayat mutasyabihat itu Allah turunkan untuk tantangan semua manusia. Kalau ada orang Kristen yang mampu menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat ini, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Kan firman Allahnya sudah mengatakan hanya Allah yang tahu, tidak ada satu manusia pun, makhluk pun yang tahu, hanya aku saja yang tahu. Yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina, hanya Allah yang tahu, tak ada yang lain. Tapi kalau ada seorang profesor yang kemudian hadir, Al-Quran itu bohong. Kok bisa Prof? Ya, sebab ayat-ayat mutasyabihat diantaranya surat Maryam ayat 1 itu saya bisa tahu apa terjemahannya. Berarti gugurlah Al-Quran sebagai firman Tuhan. Tetapi buktinya hari ini siapa yang mampu? Nggak ada yang sanggup. Berarti Al-Quran tetap saja adalah kitab suci yang murni firman Allah, firman Tuhan pencipta alam semesta. Seperti itu, saudara. Oke, baik Bang Juma. Jadi tadi kita sepakat bahwa Allah menurunkan firman itu adalah untuk dilaksanakan oleh manusia. Ternyata ada firman menurut Bang Juma
ternyata firman ini hanya untuk tantangan kepada manusia. Jadi oke lah, saya mendapatkan pelajaran dari Bang Juma bahwa Allah ini menantang manusia membuat satu firman. Gitu Bang Juma ya? Iya, menantang manusia untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Oke, baik. Oke. Udah jelas ya, saya rasa udah jelas. Udah berkaulang-ulang Gurunda. Sekarang Gurunda tanya balik ya, boleh tanya balik ya. Kan udah saya bilang tadi. Udah berulang-ulang Jadi loh. gini, saudara, ketika Anda sabar, saya dulu bicara. Ketika Anda memberikan sebuah pertanyaan, itu Anda seakan-akan mempertontonkan seorang mahasiswa yang berlagak, seorang profesor yang menguji seorang mahasiswanya. Jadi seperti gini, itu. tadi kan aku udah bilang. Izinkan saya bertanya satu hal, boleh nggak? Sebentar. Aku kan tadi bilang, aku naik ke room ini karena Bang Juma ini adalah seorang gurunda. Dia Ya, dan seorang saya sudah menjawab semua pertanyaan saudara. Iya, dengar dulu. Sebagai profesor, boleh nggak saya bertanya kepada siswanya? Satu pertanyaan dulu. yang sederhana saja. Yang namanya gurunda atau seorang profesor, biasanya saya selama kuliah tidak pernah profesor itu bertanya balik. Paling dia bertanya. Di mana Anda kuliah? Di mana Anda kuliah? Seorang profesor nggak pernah bertanya kepada siswanya, itu di mana Anda kuliah? Karena gini, di atau dalam Anda apapun, jangan-jangan cuma seorang takut ditanya? Dengar dulu, dengar. Enggak, gini loh. Bilang aja, Bang, saya takut ditanya, Bang. Enggak, karena gini, Bang Juma takut ditanya, artinya biasanya begini, Bang Juma. Kok saya kalau sudah takut ditanya? Enggak gini, apakah Bang Juma sudah enggak kuat lagi apa gimana? Nah, itu pertanyaan anak TK. Saya seorang profesor ingin menguji apakah pantas mahasiswa ini bertanya seperti itu kepada saya. Ini kapasitas mahasiswa ini apakah betul mahasiswa? Jangan-jangan hanya Mahabharata. Kalau Bang Juma udah nggak kuat lagi, bilang aja sama saya, Bang Jack, saya ini udah nggak kuat lagi dengan pertanyaan Anda. Apakah begitu? Kalau nggak kuat lagi, ini cara gitu Lucifer begini. Karena takut ditanya. Enggak begini lah. Namanya seorang gurunda itu tantangan apapun dia siap gitu loh. Namanya ya kan gurunda. Saya sudah ditanyai dan sebagai profesor kan, saya punya hak menguji siapapun yang bertanya kepada saya. Betul? Orang pertanyaan betul enggak nih? Betul enggak? Betul tidak? Saya bertanya bukan karena saya tidak tahu. Saya ingin menguji Anda. Saya bertanya bukan karena saya tidak tahu. Saya mau menguji apakah Anda ini layak duduk di hadapan saya atau tidak. Jangan sampai saya habiskan waktu ternyata yang di hadapan saya ini manusia tak berakal. Kan gitu. Ini pertanyaan saya masih 1, 2 dulu Anda udah mulai ketakutan gitu loh. Janganlah ketakutan. Nah, ini sudah mulai framing. Sudah mulai framing. Siapa yang takut ditanya, saya atau Anda? Saya atau Anda yang takut ditanya? Saya atau Anda yang takut ditanya? Sebentar. Saya atau Anda yang takut ditanya? Ingat, tidak ada aturannya kemudian dalam komal debat lintas agama hanya ada satu oknum yang harus dijejal dengan pertanyaan sementara si penanya nggak mau ditanya keyakinannya. Itu kecuali pengecut, penakut, dan orang tak berilmu. Ini bukan Anda tidak bisa ngatur kita bahwa Anda itu adalah seorang yang menguji seorang profesor. Enggak. Di sini kalau Anda bertanya, saya sebagai gurumu pun harus menguji ente itu pantas tidak masuk di kelas saya duduk atau tidak. Orang masuk mahasiswa, orang masuk SMA pun ditanya di mana tinggal, di mana lulusan mana. Anda kok aneh? Saya mau tanya satu pertanyaan yang sama. Satu pertanyaan yang sama. 1-2 pertanyaan Anda sudah ketakutan. Saya belum gitu bertanya, malah Anda sudah ketakutan. Anda bertanya beberapa pertanyaan, saya sudah selesaikan. Saya baru mau bertanya, Anda berdalih kemana-mana, membuktikan Anda takut untuk ditanyai. Padahal saya hanya ingin bertanya satu hal yang sangat-sangat sederhana di dalam kitab saudara. Saya nih ada nih 10. Ya udah Gurunda, aku aja yang nanya Gurunda. Aku nanya ke Gurunda ya. Iya boleh. Nah, jadi tolong digedein dulu, teman-teman. Kalau nggak bisa ditanya lagi, turun, pengecut, turun, penakut. Kalau saudara tidak mau ditanya, silakan aja lari, nggak masalah. Nah, ya. Sini Gurunda. Nggak masalah.
Aku mau nanya ini Gurunda. Ini kejadian nomor 1 Biblehub Gurunda ini ya, Biblehub. Iya. Gitu kan. Nah kan di sini ada Beresit bara Elohim itu ya Gurunda ya. Iya. Nah, kan di sini kan in the beginning Tuhan menciptakan gitu. Nah ini ada ini Gurunda, ada Alep sama Het ini. Ini Het. Nah, ini artinya apa ya Gurunda kira-kira ya? Alep dan Het. Alep dan Het ini Et Iya. gitu. Artinya apa ya kira-kira Gurunda ya? Alep dan Tab. Iya. Het. Apa nih atau artinya? Tab. Artinya Oten tak punya otak, bisanya bertanya, habis itu lari kabur. Mantap. Nah, terus sama ini ada ini Gurunda, ada ini berikutnya Gurunda. Gak usah terlalu jauh. Gak usah terlalu Iya. jauh. Ini Tanya kayak aja, gitu berat kali. Kores. Saya tanya aja. Ya. Di dalam Wahyu 1 nomor 17 atau nomor 18 di situ dikatakan akulah AO. Apa artinya AO? Abjad. Artinya AO apa? Alkohol mungkin Gurunda. AO. Oke. Gurunda. Iya, Ah, gimana? sama ini satu lagi. Bun dikit Bun, satu lagi Bun. Ini kejadian 1 nomor 8. Wayikro Elohim Larakia Samayim Wahi Ereb Wahi Boker. Nah, jadi Boker itu bahasa Ibraninya untuk pagi, Ikhwan. Nah, terus Yom Seni ini apa nih? Ini artinya apa nih Gurunda nih? Apa itu? P. Ya, apa nih artinya nih? Bisu. Itu huruf apa itu? Gak tahu ini huruf apa ya kira-kira ya? Huruf apa itu? Huruf apa ini ya? Kanda huruf apa nih Kanda? Huruf apa itu? V. Hah? V. PP. Kalau di sini tuh bisu PP. Atau P. Maksud apa ya? Jangan nanya sesuatu yang bakal apa ya ditabuk sendiri sama biblosnya gitu loh. lanjut lagi. Dia paksakan itu siapa itu yang disalib. Nah kalau di Bible tuh ada seorang pemuda yang lari pakai kain lenan. Kain lenan dibuang terus dia lari telanjang. Itu siapa? Kenapa Tuhan tidak memberitahu itu? Atau ketika Tuhan berfirman dalam hati. Dia nggak bercermin ke Bible-nya ya. Dia paksa. Lanjut. Terlalu berat itu, Bon. Enggak sinkron dengan ayat mutasyabihan. Maka benarlah itu AO atau yang tadi itu V, itu apa artinya? Bekok. Silakan yang lain. Oke, kita sapa dulu. Ada Jen Linare dan Ardi Ramba. Ardi Ramba Muslim ini. Jen Linare silahkan. Dari tadi membahasnya cuma masalah literasi aja, nggak ke intinya dong Bang Jom. Iya, silakan. Ya inti dari kalau kita baca literasi kan itu masalah penafsiran. Orang membaca literasi itu kan ya sifatnya lebih subjektif nggak objektif gitu loh. Dari tadi aku mendengar pembicaraan ini balik muter-muter. Saya Katolik. Oh mantap. Ya udah kalau gitu aku bukain ya Gurunda ya. Iya, silakan. Bintang timur dalam Katolik itu siapa? Bintang timur dalam Katolik. Iya. Kan kita bicaranya ini bukan kita bicara konsepnya. Kalau definitif kayaknya nggak penting deh. Nah iya Ya udah, dong. mau bahas apa Lah sih? sama aja kok. Coba saya tanya kamu. Bintang dan bulan itu maksudnya apa? Itu semuanya sifatnya subjektif, nggak objektif. Kamu bisa menafsir itu dengan segala macam cerita, tapi orang yang lain akan bercerita lain. Lalu nanya sama kita gua, lihat yang masuk bintang akal yang timur mana itu gitu loh. apa? Bintang timur dalam Katolik Pentingnya apa? bintang timur itu apa sebenarnya? Buat apa kita bahas? Nanti Bintang dikasih timur tahu itu pentingnya. iblis. Loh, sekarang kita tanya tuh buat apa gitu loh? Iya, supaya kamu sadar, Bung, bahwa yang kau sembah itu iblis.
Sederhana kan? Loh kok lolah Anda subjektif. Coba baca Wahyu 22 nomor 16. Siapa itu? Yesus kan? Mengaku bintang timur kan? Nah, Berarti sekarang saya bilang bintang sama timurnya nyamar jadi Yesus. Berarti yang kamu sekarang saya tanya sembah sama kamu. adalah Yesus yang adalah Lucifer. Sederhana kan? Loh, sederhananya di mana? Itu sifatnya subjektif. Sederhana untuk membuktikan bahwa sembahan Kristen itu bukan Tuhan tapi iblis. Baca Wahyu 22 nomor 16. Iya, tapi itu kan penafsiran dirimu sendiri. Itu bukan Ada berapa, penafsiran. Dengar Itu dengar ya. fakta real. Dengar, ada berapa miliar manusia di bumi ini dan Anda sendiri yang menafsir seperti itu. Jika ada 100 orang, dengar dulu dong, jangan Orang-orang ini Yahudi dong. juga mengatakan itu. Bahkan Bible Anda juga mengatakan itu. Dan Yesus sendiri yang asli mengatakan itu. Yesus yang asli loh. Yang mengatakan bahwa yang kamu sembah itu adalah iblis, bintang timur. Coba Anda baca Lukas 10 nomor 18. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Bintang timur kan? Cahaya kan menurutmu? Yang datang kepada Paulus cahaya kan? Bukan sesuatu hal sepele. Itu adalah hal yang sangat-sangat besar. Meskipun sangat mudah untuk membuktikan itu. Tidak pernah seorang nabi di atas muka bumi ini diutus oleh Elohim mengaku bintang timur. Gak pernah. Termasuk Yesus, anak Maria. Selama penginjilan 3 tahun tidak pernah mengaku bintang timur. Hanya makhluk halus yang datang di agama Kristen yang berani-berani memproklamirkan dirinya sebagai bintang timur dan Kristen mengaminkan itu. Gini loh Bang Juma, itu kan penafsiran Anda sendiri. Bukan penafsiran. Loh, lah terus gimana? Sekarang saya kasih logikanya gini. Itu fakta. Ada orang waras, dengar ya, ada orang waras. Jika ada 99 orang membilang dia gila, orang akan bilang dia gila. Padahal ada satu bilang tidak. Nah, itu penafsiran loh. Jadi Anda dari sekian miliar manusia, Anda berkata demikian, bahkan ada berapa miliar lagi yang nggak pernah menyatakan demikian. Anda pribadi menyatakan, masa sih semua harus ngikut pernyataan Anda? Kalau begitu tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengaku bintang timur. Sekarang saya tanya samamu, apakah kau sepakat bahwa Yesus kan dengan... Anda jawab, bukan begitu. Anda jangan mencari. Anda jangan menarik saya ke dalam pola pikiranmu. Itu sekarang begini. Kalau bintang timur itu adalah Yesus, di mana pernah Yesus mengaku bintang timur? Sederhana kan? Anda mengajak saya masuk ke dalam. Saya ulang. Di mana Yesus pernah mengaku bintang bintang timur itu di mana? Sederhana kan? Lucu Anda sendiri. Anda menarik saya ke dalam pola pikiranmu. Gini loh Bang Juma, saya bilangin, ya kan? Kita ini berdiri. Yesus berkata, Bung, bahwa sosok yang datang setelah aku, yaitu Roh kebenaran, akan apa yang pernah aku katakan kepada kalian, kepada Bani Israel. Nah, muncul sosok bernama Yesus mengaku bintang timur. Harusnya kalau ini adalah benar-benar dari Yesus, harusnya Yesus pernah mengucapkan ucapan itu yang diingatkan kembali oleh makhluk ini. Tapi di mana Yesus pernah mengaku bintang timur selama penginjilan? Loh. Kamu ini lucu pertanyaannya Bang Juma. Kamu ini sendiri menarik seakan-akan semua orang itu di dalam pikiranmu. Nggak bisa Saudara ini lucu, saya dibilang lucu. Anda yang menarik orang supaya masuk sesuai dengan keinginan pikiranmu. Lah itu namanya pertanyaan saya sederhana, Bung. Pertanyaan saya ulang ya. Ada tidak Yesus pada masa penginjilan mengaku sebagai bintang timur? Ada enggak? Sekarang kamu tanya itu sama saya. Lah pertanyaannya gini loh. Kamu mau narik saya ke dalam pikiranmu. Sekarang saya tanya gini. Saya tanya balik sama kamu. Lo kok tanya balik? Enggak, tanya balik gini. Jika kamu menganggap Yesus yang ditulis di dalam kitab suci adalah orang yang berbeda dengan Isa,
Apakah Isa merupakan bintang timur juga menurut kamu? Jangankan Nabi Isa, Yesus yang asli aja nggak pernah mengaku bintang timur. Lucu Anda ini. Anda membahas Yesus. Apakah Anda sepakat bahwa Yesus dan Isa sama atau tidak? Itu dulu. Kenapa lari ke situ? Loh. Lah iya dong. Nabi Isa dan Yesusmu itu beda. Loh. Ya oke, kita sepakati Yang berbeda saya dulu tanya, ya. Nabi Isa, Yesusmu itu Berbeda ketika dulu ya. datang di tengah-tengah Bani Israel, pernah tidak dia mengaku bintang timur? Itu dulu yang saya tanya sama Kita sepakati dulu bahwa menurut Anda Yesus dan Isa itu berbeda. Artinya Isa Memang yang di dalam beda, Al-Quran. memang Dengar beda. dulu dong. Anda harus sepakat dulu dong. Yesus yang di dalam Al-Quran dengan Yesus yang di dalam kitab suci Alkitab, Injil, itu orang yang berbeda. Berbeda, udah selesai. Oke ya, Terus? berbeda clear ya. Oke. Ya. Sekarang, Terus? berbedanya dari sisi apa? Personalnya yang berbeda atau karakter cerita yang berbeda? Semuanya berbeda. Semua yang berbeda. Iya, semuanya berbeda. Yesus itu tokoh fiktif. Berarti tulisan di dalam Injil itu bukan Isa. Lah, Injil yang mana? Kalau sudah Nabi Isa bukan Yesus, Injil yang mana yang Anda maksud? Lah menurut Anda Injil yang ada sekarang yang dipegang sama bangsa. Itu bukan Injil, itu bukan Injil. Lah terus itu Bible, Injil yang itu asli Wartus. mana atau Juma? Injil yang asli tanyakan kepada siapa kitab itu diwahyukan. Kenapa tanya ke saya? Saya bukan umatnya Nabi Isa. Lah justru pertanyaan, jika kamu tahu yang palsu, yang asli kamu tahu dong. Anda itu hanya melarikan kasus. Ketika kita ingin membuktikan suatu itu Anda palsu justru atau mengarang, ada Anda ini kalau nggak Ini bisa yang palsu. diskusi turun aja, Bukan nggak usah, dong. nggak usah Anda Nggak fair. paksakan diri Menurut- Anda, nggak usah Anda paksakan diri Anda kalau cuma modal congor, nggak usah. Saya sudah mengatakan Nabi Isa, Yesus itu beda. Anda tanya lagi, ya, Injil, nenek lu kiper. Sejak kapan Kristen punya Injil? Kristen itu punya apa? Biblika, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu yang kalian punya. Itu pun namanya belakangan baru ada. Tadinya itu Kebiasaan karangan-karangan si yang cuma congor. tidak Kalau pernah udah diketahui kalah oleh siapa congor, penulisnya, cuma. gitu loh. Ini muncul lagi manusia tempe. Ucok kamu, mintanya banyak mak. Ucok kamu mau diskusi baik-baik atau mau tawuran? Ucok mau diskusi baik-baik pakai topik, mau tahu atau mau tawuran? Mulutmu itu kalau udah kalah kau mulutmu congor. Berarti kan Anda nggak mau diskusi kan? Betul? Mau diskusi atau tidak? Dese Mulutmu Ini congor. Kalau udah karyawan- kalah kau mulutmu karyawan salon nih Bang Andi, karyawan salon. Dese begini diturunin. Ya udah. Naiklah diskusi baik-baik lah. Apa yang menyebabkan mereka begini ya Bang Jumai? Bintang Timur kira-kira? Bintang Timur, siapa lagi? Bintang Timur. Sangat berbahaya pengaruhnya Bintang Timur ya. Iya. Sangat Apa yang berbahaya. apa kira-kira yang dirusak? Moral, akal, apa yang dirusak? Utamanya otak. Otak yang rusak. Kalau otak manusia sudah rusak, semuanya rusak. Bintang Timur perusak otak dong. Oh iya, karena memang di dalam 1 Korintus 1, 19 dan 20 kan begitu. Paulus menghilangkan akal, kecerdasan. Pantesan mereka hanya naik marah-marah, tidak sopan. Iya. Coba Anda baca, Bang Handi baca 1 Korintus 1 nomor 19 dan nomor 20. Coba baca. Atau Dinda Kores baca coba. Dalam bentuk original teksnya, baca tuh. Paulus menjadikan kecerdasan, kepintaran, ilmu pengetahuan itu hancur lebur. Yang mana nih Gurunda nih? 1 Korintus 1, 19 dan 20. 1 Korintus 1 19. Alhamdulillah. Gegrapatai gar Apollo ten Sopian ton Sofon kai ten Sinesin ton Sineton ate teso.
Ini tertulis bahwa aku akan menghancurkan kebijaksanaan dari orang bijak dan juga kepintaran dari orang pintar. Aku akan bikin mereka frustasi. Itu set dah. Siapa ini yang ngomong Gurunda? Terjemahan aslinya itu sebenarnya aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku akan lenyapkan. Itu di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Iya, dibikin tolo. Iya, dan itu digiring kemudian untuk dogma di 2 Korintus 10 nomor 5. Pikiran itu dimatikan untuk didogma masuk ke dalam ketuhanan Yesus. 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi ya makanya orang Kristen itu tidak mau sekali adu akal, adu pemikiran, adu logika terkait dengan ketuhanan Yesus. Nggak mau. Karena mereka tahu Yesus itu manusia. Mau diapakan pun dengan akal-akalan seperti apapun tidak akan pernah bisa lolos. Pertama, musuh terberatnya adalah Yesus itu sendiri. Kedua, musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Ditambah lagi para apologet Islam yang lebih mumpuni di dalam pemahaman tentang Bible daripada mereka. Jadi mereka hanya akan mengatakan, ya kalau kamu nggak punya Roh Kudus makanya kamu tidak mengerti. Pasti itu alasannya. Kolok. Tanya aja siapa yang nggak bisa ngerti gitu. Itu pasti itu. Berani ndak kemudian orang-orang Kristen ini diskusi jujur membahas tentang Bintang Timur? Yang paling jago, yang paling hebat menghujat, tapi di komal yang netral. Bang Juma, berani nggak? tadi katanya itu bukan Injil, tapi tetap dijadikan pedoman gimana? Naik lagi dia. Pelin-pelan lu, masa tadi katanya bukan Injil, tapi terakhir dibilang gimana sih? Saya menjadikan Konsisten kemudian dong, konsisten. buku rumusan kimia sebagai rujukan dalam belajar kimia, bukan berarti buku itu adalah firman Tuhan. Lucu. Dalam berpikir. Lucu. Kalau bahan. Saya menjadikan kitab saudara itu. Udah turunin. Orang nggak ada ilmu ini, turunin. Takut lu ah. Enggak, kamu turun karena kau bicara nggak ada ilmu. Penakut. Enggak. Kau ditanya pun percuma, kau nggak bisa menjawab. Jadi gini, saudara, untuk membuktikan Tuhannya palsu, agamanya palsu, rasulnya palsu, surganya palsu, iya kita palsu dong. Untuk membuktikan Tuhannya palsu, rasulnya palsu, surganya palsu, kitabnya palsu, masa kita pakai kitab lain? Iya kitabnya dong. Lucu. Masa Bang Handi datang ke saya, memberikan uang palsu ke saya. Terus saya mengatakan uang Bang Handi ini palsu dengan menyelidiki uangnya Dinda Kores. Kan dah lucu. Itu karena pengaruh Bintang Timur. Bintang Timur lagi. Karena Bintang Timur lagi yang mengeco. Otaknya dikeco berdasarkan Al-Quran. Karena kalau saya ingin membahas agamamu menggunakan Al-Quran, keluar air mata darah kalian. Kuping kalian akan keluar nana kalau Anda mendengarkan Al-Quran. Bagaimana Allah kemudian mengutuk keras dan tempat kembalinya hanya neraka bagi kalian. Tapi kan ya minimal kalau saya pakai Bible, minimal kalian itu bisa kemudian punya keinginan untuk belajar. Jangan cuma didoktrin dan didogma. Itulah. Anda datang bawa ke saya sepatu, Anda katakan ini asli. Ya harus saya uji dong. Sepatu itu yang harus aku bawa kemana-mana. Aku bahas talinya, aku bahas alasnya, aku bahas isi dalamnya. Pasti aku bahas itu semua. Karena ini sepatu yang kau katakan asli, makanya aku bahas sepatu itu. Begitu juga Tuhanmu, kitabmu, rasulmu, surgamu, semua akan kita bahas untuk membuktikan bahwa itu palsu. Diskusi-diskusi aja. Harusnya kalian itu tergugah hatinya. Ayo deh, naik deh membahas. Bang Suma kan sudah sebulan ini bahas Bintang Timur, Lucifer. Muncul bahas tentang apa? Pertanyaan tentang Al-Quran dengan pura-pura kalem. Ternyata siasat yang digunakan, trik yang digunakan adalah trik orang yang takut ditanyai.
Trik yang digunakan adalah trik yang orang yang takut ditanyai, sok kalem, padahal bertanya sambil gemetaran. Jangan sampai ada celah bertanya kepada saya nih Bang Suma. Jangan sampai ada celah kepada saya dia bertanya. Jangan, mudah-mudahan tidak. Ternyata saya cuma mau tanya apa artinya AO, lari. Gemeter ya Wanyewa dia, gemeter ya. Dasar licips. Umat Bintan Timur, penyembah Bintan Timur, licips. Ya udah kita sambut dulu nih, blessing. Kenapa blessing? Kristen saya. Ya. Apa Bang? Halo. Blessing? Oh Kristen. Ya. Diskusi yang baik-baik ya Bang ya, kalem ya. Saya hanya bertanya aja. Gitu. Yang Bintang Timur itu kenapa bisa dikaitkan dengan jelaskan Bang? Iya. Baik, karena Bintan Timur itu lebih dulu dikenal oleh bangsa Yahudi. Di dalam kitab mereka Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Itu lebih dulu dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Helal bin Zakar atau Helale bin Zakar. Itu adalah Bintan Timur yang adalah iblis yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi. Itu yang pertama. Kedua, ketika Yesus datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, di situ diterangkan oleh Yesus dalam kitab saudara setelah dia akan muncul Yesus palsu yang adalah penyesat dan membawa-bawa namanya. Dan terbukti setelah 20 tahun kurang lebih dia terangkat, muncul makhluk halus mengaku Yesus kepada Paulus, dan 70 tahun setelah terangkat Yesus muncul makhluk halus mengaku Bintan Timur kepada penulis di Pulau Patmos. Itu alasannya. Berarti yang di Yesaya 15 itu dengan yang di Wahyu 22 itu adalah oknum yang sama, begitu maksudnya? Benar sekali, itu adalah oknum yang sama. Tetapi kalau bukannya di dalam bahasa Yunaninya untuk di Wahyu 22 ini mengatakan itu adalah bintang Daud. Keturunan Daud. The shining morning. Iya, gitu kan? Keturunan Daud. Itu pengakuan makhluk itu, dia ngaku sebagai keturunan Daud. Maksudnya begini, yang di Wahyu itu kan di situ the shining morning. Sementara di Yesaya itu dia adalah beda lah Bang. Tradisi Ibrani dengan Yunani beda lah. Salah kalau kita ingin membuat rasa bahasa Ibrani sama rasanya dengan bahasa Yunani. Salah kita, keliru kita. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu beda, cakupannya beda. Kalau kita lihat dari kata per kata, tapi inti muatan daripada Bintang Timur itu adalah Helal bin Zakar yang adalah Lucifer. Bintang Timur. Nah sekarang untuk mendeteksi itu, pernah tidak Yesus ketika penginjilan mengaku Bintang Timur? Itu dulu. Dari versi Abang, saya hanya mencoba mencari tahu kenapa bisa dikaitkan antara Wahyu 22 ke Yesaya 15 yang tadi. Iya kan, Yesaya Bintang Timur. Iblis jatuh seperti cahaya, bagaikan cahaya. Lukas 10 nomor 18 kata Yesus. Kedua, Yesus mengaku akan datang penyesat, mengaku memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi di bintang saja kalau begitu kan, Abang menarik kesimpulannya di bintangnya saja kalau begitu. Anda menerjemahkan bahasa Yunani dan Anda menerjemahkan kemudian bahasa Ibraninya. Bukan begitu caranya. Yang bergelar Bintang Timur itu adalah iblis, titik. Siapapun itu, mau dikatakan Bintang Timur, mau dikatakan Hel bin Zakar, mau dikatakan Lucifer atau apapun itu, artinya itu merujuk kepada syaitan. Siapapun itu. Iya, berarti kan dari Bintang Timur. Saya tidak membantah, hanya berusaha memahami cara pikir. Berarti cara menangkapnya di Bintang Timurnya itu, gitu kan? Begini aja Bang, supaya kita tidak berkutik di dalam bahasa.
ada ndak Yesus pernah mengaku bintang timur? Itu aja dulu. Waktu masih hidup, waktu di Iya, bumi. pada saat dia kemudian melakukan penginjilan, pernah ndak dia mengaku bintang timur? Kalau tertulis begitu ya tidak ada lah. Nah, tidak ada kan? Tidak pernah kan Yesus mengaku bintang timur? Maksud saya tidak ada, Bang. Yang Iya, seperti itu. berarti tidak ada, berarti Yesus tidak pernah mengaku. Terus karena Yesus tidak pernah mengaku, kemudian dikaitkan bahwa itu bukan Yesus, begitu maksudnya. Kan Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan muncul, dan nabi palsu juga akan muncul. Maksudnya Yesus palsu akan mendatangi nabi palsunya untuk menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Itu pengakuan Yesus, Bang. Berarti yang terjadi terhadap Paulus dan penulis kitab saudara, termasuk yang di Pulau Patmos, itu bukan Yesus asli yang datang kepada mereka. Saya bisa memahami pola pikir Abang. Beda ya. Oh, jelas berbeda, Bang. Jelas berbeda. Anda sudah terlanjur jatuh cinta kepada sang bintang timur. Itu aja intinya. Anda sebenarnya sudah terlalu jatuh cinta dengan bintang timur gitu. Iya, saudara. Saudara sudah kecantol dengan menyembah kepada bintang timur ini. Ya, Anda menjadi Kristen sampai hari ini kan? Sementara murid-murid Yesus ada nggak yang kemudian menyembah kepada bintang timur? Ada nggak? Ada nggak pencipta alam semesta Tuhannya Yahudi bergelar bintang timur? Ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi maksud saya cara pikir Abang itu ke bintang timurnya gitu. Apa saja yang penting dia bintang timur berarti menunjuk kepada Yesaya 15. Itu maksudnya. Sekarang kalaupun itu tak ada, Bang. Kalaupun itu tak ada. Benar tidak Yesus itu mengatakan akan datang Yesus palsu? Itu dulu. Jangan bawa bintang timur deh. Benar tidak Yesus mengatakan bahwa akan datang Yesus palsu, Mesias palsu? Ya, adalah antikris, ada. Betul, bukan antikris, Bang. Yesus palsu, Mesias palsu. Ada. Berarti akan ada Yesus palsu kan? Ada Yesus Mesias palsu, ada juru selamat yang. Nah, Mesias palsu itu merujuk ke Yesus, Bang. Jangan Anda kemudian rananya kemana-mana. Mesias palsu, Yesus palsu itu maksudnya. Nah, sekarang ketika Yesus terangkat ke langit, ada nggak makhluk atau suara yang datang kepada seseorang mengaku akulah Yesus? Adalah. Ada kan? Nah, sedangkan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan malaikat mengatakan dalam Lukas 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Sama, berarti dia datang dengan jasadnya. Tetapi ini yang datang kepada penulis kitab saudara, cuman suara yang datang dengan cahaya saja. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lukas 10 nomor 18. Yang datang kepada Paulus kan cuma cahaya saja. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah dia bukan Yesus. Yang datang setelah dia adalah roh kebenaran. Loh, kok tiba-tiba muncul Yesus? Berarti Yesus palsu, Mesias palsu itu datangnya kepada Paulus dan teman-temannya. Berarti kepada 12 rasul juga begitu, Mesias palsu gitu maksudnya. Yesus tidak pernah datang kepada murid-muridnya yang asli. Tolong tunjukkan di mana. Setelah terangkat ke langit, di mana Yesus pernah datang kepada muridnya? Gini Bang ya, ini pemahaman saya, itu pemahaman Abang, ini pemahaman saya kalau begitu ya. Silakan. Tidak masalah, seperti pemahaman Abang saya terima atau tidak itu kan tidak masalah, terserah saya. Betul toh? Iya, betul. Jadi kita tidak berdebat di sini. Jadi maksudnya
Saya menyampaikan aja pemahaman saya. Abang mau menyampaikan pemahaman saya itu pemahaman abang gitu. Nah, kalau dari sisi saya begini, setelah Yesus terangkat ke surga, kemudian Paulus mendengar suara yang mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kemudian Paulus buta selama 3 hari, gitu bang ya. Itu ada di Alkitab loh, buta selama 3 hari. Nah, Paulus ini adalah seorang ahli Farisi, gitu. Dia ahli yang dididik oleh guru Gamaliel, pendidik yang terpelajar dan terkenal di bangsa Israel waktu itu. Dia buta selama 3 hari. Kemudian suara yang sama berbicara kepada Ananias, pergilah engkau ke dan cari orang yang bernama Saulus. Dan dalam kesempatan yang sama, suara yang sama juga bicara kepada Paulus. Ada orang nanti akan datang untuk mendoakan, gitu ya. Jadi kalaupun ini bisa dipahami bahwa suara yang sama berbicara kepada Paulus, suara yang sama berbicara kepada Ananias untuk datang kepada Paulus. Dan Ananias tahu persis siapa yang suara itu bilang adalah Paulus, orang yang diutus untuk membunuh mereka. Tetapi karena suara itu yang bilang, maka pergilah Ananias itu kepada Paulus dan mendoakan Paulus, begitu. Mendoakan langsung sembuh. Kembali terbuka matanya. Di poin itu Paulus bertobat, gitu. Di poin itu Paulus mengakui Yesus. Oke, gini bang. Sebentar. Nah, sampai di situ dia kemudian bertemu dengan 12 rasul. Rasul Petrus dan seterusnya. Dan mereka mengakui, ini dalam kitab Kisah Para Rasul, mengakui apa yang dialami oleh Paulus. Itu sebabnya dia disebut rasul, sama seperti mereka. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dikonfirmasi oleh 12 rasul yang lain. Sehingga suara yang datang kepada Rasul Paulus adalah sama seperti apa yang dialami atau diterima oleh 12 rasul. Gitu bang. Itu menjadi berbeda. Iya, jadi gini. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang kemudian siapa? Kalau begini bang ya. Nah, ini dari saya karena abang bertanya, yang disebut dengan Mesias palsu bukan masalah dia bintang, tetapi kalau dia disebut dengan Mesias palsu, kalau pemberitanya itu adalah tidak sesuai sama seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Gitu, Bang. Pertanyaan saya sederhana loh bang. Menurut Yesus loh, bukan menurut Anda, bukan menurut gereja, bukan menurut doktrin dogma. Setelah Yesus terangkat ke langit, akan datang roh kebenaran. Nah, itu bocoran dari saya. Tapi menurut saudara, terkait dengan pengakuan Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa? Yesus kah? Atau bukan Yesus? Tergantung jawabannya. Hah? Tergantung jawabannya. Kok tergantung? Tergantungnya di mana? Tergantung kepada apa? Tergantung kepada isinya. Kalau isinya itu dia mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, bukan di situ pertanyaan saya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang menggantikan posisinya, melanjutkan misinya, itu siapa? Yesus yang kembali atau ada oknum lain? Oh, ini saya berbicara tentang Mesias palsu yang tadi disebutkan. Jangan ke situ dulu bang. Menurut Yesus, dia terangkat ke langit, dan setelah dia terangkat ada yang menggantikan posisinya. Yang datang setelah dia menurut Yesus, dirinya sendiri kah atau pribadi lain? Yang datang melanjutkan itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Nah, salah kan?
Yesus mengatakan yang datang setelah Yesus menurut Anda adalah Roh Kudus. Paulus yang datang kepadanya adalah sosok yang mengaku Yesus. Udah bertentangan. Saya juga capek kalau menjelaskan ada tepuk tangan, ada sorak-sorai. Ini kan kita diskusi baik-baik aja. Ya itu udah baik. Namanya diskusi, ada yang nyimak. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah bukan aku. Makanya dikatakan, namun benar yang kau katakan ini kepadaku. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti setelah aku pergi yang datang siapa? Kalau ayatnya dibaca bisa bang. Ayatnya di mana bang? Yohanes 16 nomor 7. Dibaca ayat selanjutnya bang. Yohanes 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang aku akan katakan kepadamu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus siapa? Sebentar, saya cari ayat yang lain ya bang ya, untuk menjelaskan itu. Untuk membantah dalil ini. Padahal pertanyaan saya sederhana. Siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yesuskah yang datang kembali atau orang lain atau oknum lain? Yesus sudah menjawabnya. Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku pergi adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Yesus Paulus? Yesus. Kontradiksi antara pengakuan Yesus dan yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena penulis kitab Yohanes tidak pernah kompak dengan Paulus. Itu bang. Karena masing-masing menulis berdasarkan apa yang mereka mau. Jadi yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Berarti makhluk-makhluk yang datang mengaku ke Ananias, mengaku ke Paulus, mengaku ke penulis wahyu. Itu bukanlah Yesus sang penginjil. Tetapi sang bintang timur yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi. Itu jelas itu. Gak ada keraguan untuk itu. Dinda Kores. Suk Panglimaku. Boleh data sotah. Tunjukkan. Oke, meluncur. Ya, di besar ini anak-anak malas sekali kalau disuruh bikin kopi campur masako. Silakan dibuka dulu supaya saudari kita ini baca. Saudari kita, oke. Ya kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, mungkin saya istirahat dulu ya. Ya, jadi Sota 4714 itu mengisahkan kisah Yesus yang masih muda lah ya, ini masih umur belasan. Yahudi punya rekaman sejarahnya. Bisa bahasa Inggris? Saudari? Tapi suaranya cowok loh tadi. Bro? Bre? Bisa bahasa Inggris? Ini mau bicara ke siapa ya? Ke saya? Iya, iya. Yang tadi udah selesai ya? Tadi gurunya ngobrol sama siapa? Oh, udah nggak ada. Ya udah. Oh, alah. Ya udah nggak apa-apa lah, tanggung. Jadi di sini Sota 4714 ya kawan-kawan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ini gue terjemahin. One day Rabbi Yehoshua ben Perahya was reciting Shema.
Jadi dalam suatu hari Rabi Yehosua, Rabi itu pemuka agamanya Yahudi, Rabi Yehosua anaknya Perahya sedang melantunkan Shema. Shema itu Ulangan 6 nomor 4. Ketika, nah bisa dilihat di sini ya, ketika Yesus datang kepadanya. Rabi Yehosua bermaksud untuk menerima dia di pertemuan kali ini. Lalu Rabi tersebut memberikan sinyal kepada dia dengan tangannya untuk menunggu. Gitu. Alhamdulillah. Yesus mengira Rabi menolak dia seluruhnya. Maka Yesus pun pergi dan mendirikan sebuah batu bata. Lalu menyembah batu bata tersebut sebagai berhala. Gitu. Jadi ya gimana kita mau menyembah Yesus kalau Yesus itu menyembah batu bata? Gitu. Oke. Sudahlah Bang Kores, sudah kabur. Oh, udah kabur. Kabur semua ini. Kalian nggak mau tahu lebih dalam mengenai Tuhan kalian dalam kisah Yahudi? Yahudi tuh kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi loh. Jadi kalau Yahudi ngomong begini ya kalian imanilah. Gitu. Sesosok Tuhan menyembah batu bata ditinggikan karena ditolak gurunya untuk bersalamat. Mendirikan batu bata untuk menyembah batunya. Itulah kenapa dia disebut batu yang dibuang. Berarti betul kan? Betul, Gurunda. Nah, yang tadi itu yang bertanya itulah orangnya yang aku diskusi, pura-pura aja dia itu tidak tahu. Ini udah selesai kan? Nah takut dibukakan data. Jadi jangan apa ya? Jangan nuduh-nuduh Islam menyembah batu kalau ternyata Tuhan kalian sendiri yang menyembah batu. Itu sih intinya. Nah, ini 4100 tolong disebarkan data yang Gurunda minta tadi ya. Tolong disebarkan ke seluruh media sosial gitu. Supaya hujatan mereka kembali kepada mereka sendiri. Gitu kawan-kawan. Mantap. Lanjut. Muslim banyak loh. Masa nggak punya akun media sosial apa kek? Ya, jadi jelas ya teman-teman, belum ada yang sanggup untuk mematahkan kemudian apa yang tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Yesus mengatakan akan muncul setelah dia, Yesus palsu yang akan membawa-bawa namanya. Ya, dikatakan dalam Matius 24 nomor 15 ya bahwasanya sang pembinasa keji ketika dia berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel itu menubuatkan bahwa sang pembinasa keji itu akan menentang perkataan-perkataan sang Maha Tinggi. Nah, sekarang yang menentang Taurat dan mengatakan Taurat itu sampah itu siapa? Saul Tarsus. Nah, itu dia. Nabi Daniel, nabinya orang Yahudi, itu menubuatkan kemudian di dalam kitab Daniel berapa itu ya teman-teman? 927 kali ya. Yang orang tua, kalau orang tua iya itu benar Gurunda. Kalau 927 itu yang ini, yang kemudian menghentikan kurban persembahan hewan, berubah menjadi manusia. Kalau yang saya maksud itu Daniel 7 nomor 25. Yesus kan mengatakan di dalam Matius 24 itu bahwasanya apabila engkau melihat sang pembinasa keji ya berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi ada seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa itu? Kita lihat dalam Daniel 7 nomor 25.
Dia sang pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Artinya siapa itu? Murid-murid daripada Yesus, termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke, sebelum datangnya kemudian masa di mana umat Islam itu akan muncul. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Ini sang pembinasa keji yang duduk di tempat suci yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24. Sehingga kalau kita ingin melihat satu perikop dalam Matius 24 dari data 15 sampai data 28, maka yang terjadi apa? Adanya sang pembinasa keji yang ngaku-ngaku bertemu Mesias di padang gurun dan di dalam bilik. Coba ada nggak yang berani membaca Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27? Orang Kristen. Oh, orang Kristen. Saya Muslim. Ada nggak yang berani untuk menunjukkan itu, membaca? Maka orang-orang yang ada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayinya pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Terjadi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, dan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Berarti ini bercerita masa mana ini? Masa tahun pertama. Masa pertama. Pintar sekali. Sebab Mesias palsu, nubuat nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus atau Mesias ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab seperti kilat memancar dari timur sampai terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Betul kan? Berarti menurut Yesus, kedatangannya nanti seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Bukan cuma cahaya yang melihatnya satu orang saja di padang gurun, tetapi kedatangannya yang kedua ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Nah, begitu juga dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit itu, dia akan datang untuk kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya ketika ia terangkat. Berarti ketika ia datang, Yesus asli bersama dengan jasadnya. Bukan hanya suara. Oh, kula sang Mesias bintang timur gilang gemilang. Bintang timur. Setelah ada makhluk yang datang mengaku bintang timur, pertanyaannya, apakah ajaran Yesus ketika 3 tahun itu masih sama dengan ajaran oknum-oknum yang mengaku didatangi makhluk yang mengaku-ngaku bintang timur
atau ngaku-ngaku Yesus? Sama enggak? Beda. Berbeda. 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 Nah, masih mau datang besok? Ayo, yang tadinya sunat jadi tidak sunat. Yang tadinya jangan makan babi jadi makan babi. Yang tadinya ibadah Sabtu jadi hari Minggu. Yang tadinya menyembah Elohim menyembah Theos dalam bentuk manusia. Datang besok. Udah dibilang kan, udah dibilang belajar itu penting. Menyesatkan banyak orang kan? Nah, ayo. Siapa kira-kira yang berasal dari orang Farisi, ahli Taurat yang banyak pengikutnya? Kira-kira siapa? Ayo. Paulus. Ayo. Saul Tarsus. Nah, Saul ini sebelum jadi kayak gini pengikutnya, dia pernah nggak mengaku pernah bertemu atau bermimpi atau dalam keadaan nyata bertemu dengan suara ngaku-ngaku Yesus? Pernah nggak? Nggak pernah. Belum. Tapi setelah bertemu dengan makhluk itu, pengikutnya banyak nggak? Banyak. Iya. Banyak. Orang Yahudi yang mayoritas atau orang Barat? Orang Barat. Hollywood, ayo. orang-orang Hollywood. Ayo. Dipikirkanlah itu. Surat-suratnya 13 kitab itu tidak ada ditulis kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Tak ada tinggal di dalam sinagoge. Semuanya ada di bangunan, di mana bangunan itu tempat memuji siapa? Theos yang menjelma menjadi bayi. Dewa. Bayi minjo menjadi bayi. Dewa minjo menjadi bayi apa? Menjadi bayi bedeng. Dewa menjelma menjadi bayi. Iya, ajarannya betul. Nah bilangnya Yesus, hati-hati kok. Punna niat mi battinjo makhluk akan arena Yesus, hati-hati memang kok. Nah bota kiota nulas. Nah napakande ko bayi mangka. Betul, yang tadinya haram jadi halal. Ayo, berubah semua kan? Iya betul. Yesus mengatakan tidak setitik pun dari hukum Taurat dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5 nomor 18, 19, meskipun yang paling terkecil, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lukas 16, 17. Anggap pana si apa bahasa Makassar ketemu si tolotoloi si gapenjol tahu karena anaknya Yesus mati mija. Nah balik bekat menanyakan dulu. Nah apa kama tapi Gurunda, Yesus itu sudah menubuatkan dalam Matius 20 19 dan Matius 26 nomor 2. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Itu siapa? Ya, siapa mereka itu? Siapa? Mereka akan menyalibkan siapa? Yesus. Taruhan kita. Nggak ada dia katakan Yesus. Dia itu mengatakan gede Gurunda, supaya ia diolok-olokkan. Inya gede. Iya siapa? Semua ya. Iya siapa? Yesus. Iya siapa? Masa Yesus mengatakan iya tentang dirinya? Iya, itu anak manusia. Sama seperti ketika dia mengatakan tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia. Ayo, siapapun bisa jadi anak manusia kan di situ? Benar gak? Tidak, ini terlalu benar. Tidak. Siapapun bisa sebagai anak manusia. Yudas bisa sebagai anak manusia. Pak Bom Bom juga anak manusia. Tapi wallahualam kalau Pak Bom ini anak manusia atau anak apa? Tapi inya gede ini.
I gede. Anak kalau I manusia apa? A sama M-nya gede. Apa tuh? Hurufnya anak manusia A-nya gede, M-nya gede. Ini siapa lagi kalau bukan Yesus? Ya Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus dirinya pasti dia mengatakan aku. Oh. Aku. Kalau dia mengatakan iya. Coba. Sekarang saya menguji adik saya ini. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini datang minta tanda kepadaku, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Kalau dia 3 hari 3 malam, berarti hari keempatnya masih di perut bumi atau tidak? Tidak dong. Kalau tidak, apa yang harus terjadi? Keluar dari perut bumi. Keluar dari perut bumi. Ada cerdas-cerdasnya. Pantas saja kau jadi muslim. Alhamdulillah ya Berarti Allah. hari ketiga, karena dia cuma 3 hari 3 malam, hari ketiganya mutlak dia harus keluar dari kubur. Itu angkatan untuk siapa kebangkitan itu? Untuk tanda. angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Untuk angkatan jahat. Nah, bisa enggak bacakan Matius 12 nomor 43 sampai 45? Bisa. Coba. Matius 12 nomor 138. Mati meja. Oh, enggak nyampe Gurunda, cuma sampai 50. Berapa tadi? 38. Oh, 38. Oke. 38 kan sudah tuh. Ya. 38 kan sudah. Sudah. Sampai kepada 40. Bahwa Yunus 3 hari, anak manusia 3 hari. Betul? Betul. Coba baca 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, siapa yang dimaksud ketika dikatakan oleh Yesus, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula? Saya ingin tanya, orang yang dimaksud di sini orang Farisi atau orang Arab? Farisi. Paulus, Farisi. Farisi. Siapa yang mengaku bertobat? Paulus. Siapa yang menuju ke Damsyik padang gurun? Paulus. Siapa yang termasuk angkatan jahat? Paulus. Siapa yang termasuk tidak setia? Paulus. Mau bukti bahwa dia tidak setia? Mau. Ibrani 6 nomor 1, coba baca. Ibrani 603. Oh, hilang. Oh, ini nomor 1. Setelah pada zaman dahulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi nggak boleh lagi ke Allah kan? Iya, nggak boleh lagi paling. Kan? Nggak boleh lagi berpaling kan? Nah sekarang baca Filipi 3 nomor 8. Kenapa disuruh berpaling ya? Ya enggak setia dia. Oh. Angkatan tidak setia. Coba baca Filipi 3 nomor 8. Baca, Bun. Bunda Rasmi. Bunda Rahma. Walah di mute. Merah itu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanmu, lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah. Waduh, dianggap sampah ini supaya aku Bahasa Yunaninya memperoleh apa Kristus. situ? Sampai itu apa? Tunggu. Ayo. Philippians 8. Kotoran. Apa bahasa Yunaninya? Sampah bahasa Yunani itu Edwin Huta Barat. Bukan. Ada Rion. Sikibala. Sukabala. Artinya apa? Tinja. Oh alat. Kotoran. Lebih hancur lagi nih. Ini Bang Kores ada tamu ini pengikutmu Oten apa Kristen? Iya. Coba lihat di sedikit lagi, Bang. Coba lihat di ulangan 6. Nomor 1 Halo sampai nomor semuanya. sampai nomor 3. Cuma Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembangun Rama, terus Mahadewa, ya. Yonata. Muslim Bang. Ya cuma ngasih tahu doang buat abang-abang. Kalau yang dulu yang pernah disyahadatin sama Mahadewa itu yang atas nama Bang Lata itu meninggal dunia, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Iya. Siapa? Yang Muhammad Atta yang dulu anak domba itu meninggal dunia. Anak domba. Siapa itu? Iya dulu ada yang kalau nggak salah dia syahadat 2020 atau 2021 lupa saya pokoknya. Wih, masih di zoom itu. Aja, cuman yang dia Mualaf ingat ya? cuman satu doang. Enggak, dia Sama mualafnya di Mahadewa TikTok. waktu dia di itu apa namanya? Waktu dia koma itu pas ditabrak itu kan waktu dia terlantar katanya dia ceritakan sama kita di sini di asrama komplek gitu tuh sampai dia jalan kita ketemu gitu. Maaf sangat kita mau beda gitu cuman ya mau gimana lagi saya cuman masuk katanya saya mau cek Bang Zuma minta tolong ya udah minggu kemarin jam 10 pagi udah langsung. Ke Dewa nggak ada kabar itu. Ya iya itu makanya kan Ini Abang kabarnya tahu dari yang tahu siapa itu pernah dulu. Ini Abang kabarnya tahu dari mana Bang? Kan saya kenal sama dia itu saya ikutin dia terus sama apa namanya pernah berteman juga tapi karena HP-nya juga hilang cerita semua tentang apa namanya kehidupannya kayak gimana katanya saya Enggak bukan kehidupannya. Abang tahu dia meninggal dari mana? saya kan ini dekat kan saya di dalam nah dia di luar Ada buktinya nggak Bang? aduh nggak ada Bang cuman Susah kalau gitu mana Bang. ya mau tapi jam 10 meninggal langsung sorenya itu soalnya kepar juga Bang itu aduh nggak bisa cerita saya Bang. Ini makanya saya Kenapa? Sakit apa dia? Ya kalau misalkan tahu benar ya ketabrak udah dia, Bang. kita doain. Sakit apa? Sakit apa? Sakit dia? tabrakan. Tabrak. Oh tabrakan. Iya. Enggak dia pokoknya ketabrak di mana mungkin katanya dia ketabrak di playover sini nih yang sampai Katanya tuh kata siapa? yang di playover Kata yang di flyover. apa namanya yang ke gudang garam dia mungkin nyebrang atau gimana gitu. Nah, antum dapat kabarnya dari siapa? Saya dengar kabar dari masyarakat. Katanya itu Nggak jelas juga informasinya Bang kalau menyampaikan berita itu yang akurat. Iya, ya masalahnya itu cuma saya taunya cuma pengen apa namanya pengen dikabarin buat semua teman gitu. Jadi sebelum tapi nggak tahu cerita yang sebenarnya juga saya cuma masih ngambang-ngambang gitu. Cari tahu dulu bang, jangan sampai kita salah mendoakan bang. Iya. Cari tahu dulu sama abang ya, yang pasti. Ya itu kan nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kalau nggak salah itu dia minta pokoknya Iya cari tahu dulu Bang. Cari tahu dulu. Kau juga bawa informasi nggak jelas. Mohon maaf cari tahu dulu baru. Udah ada kepastian barulah gitu. Kau juga nggak tahu dapat info dari mana tuh? Nggak, saya juga nggak percaya ini pengikutmu ini Muslim, saya nggak percaya Bang. Bang, nggak usah nyamar-nyamar Bang, nggak usah Bang. Enggak Bang. Nggak usah nyamar-nyamar di sini Bang, nggak usah ngadu domba kayak gitu Bang, nggak usah. Kenapa? Bang Hadi kalau mau selesaikan ini Oten. Saya tahu ini Oten. Udah. Ya udah apa-apa. Selain itu apa lagi yang mau disampaikan? Mau diskusi apa tidak bang?
Nggak, kita tes saja ya. Kalau ente muslim ya, boleh ya kita Oten, tes. Bang Dewa, Oten, nggak usah dites, Oten, saya tahu Oten. Biarin aja dites dulu. Coba. Ya, pengikut boleh ya. Itu fotonya biasanya yang pakai foto kayak gitu itu ini Kristen kawan. Dia. Coteng. Itu nama emailnya juga Jalur Tuhan Terbaik. Nama akunnya juga pengikutmu itu identik dengan Kristen juga sih. Tapi nggak apa-apa, beliau kayaknya masih anak-anak ini, masih mau Iya. belajar. Kenapa fotonya patung? Boleh kita tes ya. Kalau ente muslim ya. Ente muslim kan? Ente muslim? Woi, pengikut ente muslim? Hah? Ente muslim? Iya. Baik, coba bacakan Al-Fatihah untuk kami. Aduh, nggak tahu itu bang, maaf. Ya, udah tahu gua, emang udah lama gua tahu lu. Ya Allah, ya Robi. Saya nggak pernah minta orang, saya kalau Oten, kalau Muslim. Saya tahu lu. Ai, niatnya aja udah nggak bagus. Abang mau koin toh bang? Abang mau koin? Kenapa Dari kesini, kok nggak tahu Al-Fatihah? Seolah-olah kami pengen menyumbang untuk kematian orang itu atau gimana? Abang mau koin? Kalau mau koin ngomong bang. Iwan Pilah, ada yang punya mawar satu nggak, lemparkan kepada pengikut. Apaan sih? Nggak, ente mau koin. Nah, tuh Enggak. dikasih tuh sama umat muslim ya. Enggak. Tuh. Enggak mau. Dikasih, alhamdulillah. Enggak, Bang Askas, saudara makasih ini banyak ya. Kristen, mungkin Kristen. Tidak apa-apa bang, aku aja Kristen, tidak masalah. Kami Islam itu mengasihi siapapun yang datang ke sini, mau yang mereka mau belajar, mereka yang mau bertanya, bahkan penghujat pun kalau naik ke sini kita layani. Udah, koinnya udah. Jadi kalau saudara ini kemudian nggak usah gitu. iya, Jangan. jadi kalau saudara mau belajar, mau bertanya-tanya tentang Bible, mau bertanya tentang Al-Quran ya silakan. Tapi jangan Islam ngaku Kristen atau sebaliknya, nggak boleh. Bilang aja saya Kristen bang, saya mau belajar, gitu. Atau saya Kristen mau belajar Islam, atau saya Islam mau belajar Kristen. Minta sumbangan ini bang, yang jelas minta sumbangan. Minta sumbangan ya. Baca Al-Fatihah Kalau mau nggak bisa. sumbangan, DM ke saya. Soalnya saya bantu. Astagfirullahaladzim. Dipikirnya nggak bakal ketahuan kali. Sudah cukup. Ya inilah ya yang dikatakan Kristen itu benar-benar sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan. Nah, dia sudah bingung tuh, udah masuk Islam ini nanti. Iya, kenapa bingung? Dong. Kita beda. Bukan dong, boti banget sih ngomongnya. Kita beda, ya kan? Kita beda. Oke, kita beda. Pengakuannya udah. Jangan menekan. Kau yang nipu-nipu bang. Kau nipu bang. Orang-orang kayak lu tuh, bang, pasti ketahuan bang. Gak usah bang, gak usah kayak gitu bang. Golongannya RK sama Elia ini jangan menekan. Gua itu tiap malam dari room ke room loh, dari room Oten ke room Oten, tahu bang. Enggak, niat ente kesini mau diskusi atau enggak ini? Kalau nggak mau niat diskusi, kita buang. Kalau mau diskusi, ayo. Mau bertanya, mau ditanya, mau diskusi, mau debat, silakan. Hah? Ah, panas aku. Ya panas loh pasti. Aduh, bertanya tentang Bible bisa, bertanya tentang Al-Quran juga bisa, tanya tentang Islam, silakan. Tapi akui bahwa saya Kristen bang, cuman sudah nggak pede lagi beragama Kristen karena ternyata selama ini saya menyembah bintang timur dan gitu. Iblis. Panas, sumpah. Panas? Iya. Nanas katanya nanas. Abang punya kulkas, masuk dulu ke kulkas bang ya. Iya, yuk, mari kita belajar yuk. Mau nanya apa, adik siapa namanya? Siapa? Marta.
Oh Marta, ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Lah baca. Tapi Gurunda di Bible ada ayatnya ya, mereka itu harus berdusta, harus ngibul ya Gurunda. Filipi 1:18. Bacain Bunda Rahmat tuh. Kalau dengan dustanya Paulus, kebenaran Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimiku? Ajaran Paulus tuh. Takia Korintus. Ada juga tuh di mana dosa bertambah banyak, di situ kemuliaan Tuhan akan bertambah. Wish. Enggak, gue tahu bang ini bang. Bang, gue tahu ini orang niatnya memberitakan kematian, dia Kristen, dia pengen koin bang, pengen koin dia, pengen dapat sumbangan. Dapat tuh Intinya 159 tuh. Bisa beli Alhamdulillah permen. ya. Bisa beli sabun ente buat coli besok itu. Coli. Baik, Bang Dewa izin pamit ya kepada semuanya. Betul kata Bang Juma, ternyata oten-oten itu ketika mengimani yang namanya Kristen itu harus mati dulu akalnya. Kenapa? Sebab di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 tidak, jangan Tuhan begitu. itu sebentar Mahadewa ya. bukan begitu konsepnya. Nah, mulai Bang ketahuan Bang. Enggak, Dewa mau izin pamit ya, mau izin pamit. Jadi konsepnya gimana? Bang Dewa izin pamit aja tuh Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Dewa izin pamit semuanya. Terima kasih banyak. Makasih. Bang Sadeli terima kasih. Bang Juma, Bunda Rahma, Bang Iya, Ken Bang. Santang, Handi Celebes, para Esther, sama Jonathan Antar. Ya siap Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak sukses kau mau ngibul ya. Celebes itu bukan celebes. Bertanya aja lu Bang, bertanya aja lu. Insya Allah Gurunda bisa jawab. Bertanya aja Bang. Silakan bertanya. Saya mau dengar pembahasan tentang Bible dulu dari semua, yang terutama dari Bang Zuma, terus Jonathan Nandar, terus Hendrik, yaitu Hendrik. Soalnya Hendrik siapa bro? Hendrik Sihaan. Hendritan. Hendrik Cebas itu. Cebes. Handi Bang Handi. Iya. Itu yang Dibahas tentang Tuhan Lucifer Bang. Nah, itu. Tahu kau dengar itu dia mantan pengikut Yesus ya. Sudah berapa lama ini ndak ke gereja? Masih rajin? Masih. Oh. Taat beribadah. Di gereja mana? Yakobus. Iya. Mana? Usia berapa tahun sekarang ada ini? 27. Berarti Udah tua. pengetahuannya udah matang dong tentang Kristen ya. Enggak, tanya dulu, jangan kasih dulu banyak mak. Tanya dulu belajar bahasa Indonesia di mana. 27 ngomong tuh yang lantang kenapa? Pengikut kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Di Indonesia lah, masa di Bang Hendi nggak mungkin kah? Kau ini lemah. Tulang lunak ya suaranya ya Bang. Tapi nggak apa-apa lah buat. Lo mendingan gini aja lah bro. Lo nanya ge. Bro, nanya apa? Mau dengar pembahasan bertiga kalian itu yang kali De Hendi, Jonathan sama Bang Juma itu tentang apa yang ditahu tentang Bible semua itu. Apakah dibaca semua? Dibaca Gang. Bang Juma belum lancar bahasa Indonesianya Bang Juma. Iya. Jadi selama ini diajarkan di gereja adik ini menyembah anaknya Tante Maria gitu. Tuhan. Hah? Jadi anaknya Tante Maria itu Tuhan? Udah tahu. Intinya kita gereja itu ya buat ngikutin
Kada Ya. memang nggak sunyi kurasa. Jadi yang dilahirkan Tante Maria itu Tuhan? Tidak tahu. Kok nggak tahu sih? Tidak diajarkan kita gitu. Karena saya Tadi katanya Tuhan. ya kita menyembah Tuhan Tuhan yang mana? yang ada di gereja. Siapa namanya? Tidak tahu lah. Coba ikut makanya setiap minggu biar tenang, nggak tahu. Masa usia 27 tahun kemudian dia nggak tahu Tuhan yang disembah siapa? Gimana sih? Siapa ya? Tuhan siapa ya? Yesus, bukan Yesus. Iya dong. Nah, Tuhan kamu Yesus itu kalau misalnya dia lagi berjalan tiba-tiba ada longsor kena batu kepalanya, pecah nggak kepalanya kira-kira? Tidak. Kenapa bisa? Ya karena dia bisa jaga diri. Nah, buktinya waktu dia ditombak lambungnya bocor. Tapi kan dia tidak ada bantuan. Ya artinya kalau dia tidak sengaja, dia nggak tahu ada batu jatuh dari ketinggian kena kepalanya, pecah nggak kepalanya tuh? Oh, pecah. Pecah. Bisa mati nggak kena ketimpa batu kalau hancur kepalanya? Iya kalau Tuhan ya kalau disebut Tuhan Tuhan lagi dong. Kalau Hah? Tuhan Kalau Tuhan mati. Kalau dia kena kepalanya, pecah kepalanya, pendarahan, habis darah, mati nggak? Mati. Nah itu disifati Tuhan nggak seperti itu? Bisa mati, kena kepalanya batu. Kenapa? Kalau ada Yesus pecah kepala, pendarahan, tidak ada PMI, kekurangan darah, mati dia, bisa kan mati? Mati ya, karena Mati. pecah kepala kan? Nah kalau seperti itu, apakah masih bisa dikatakan Tuhan kalau mati? Nggak tahu juga sih. Bingung pertanyaan Bang Juma. Bingung. Iyalah, sederhana kan untuk jadi waras itu. Nah kalau Yesus itu kan punya gigi, kan tumbuh giginya, bertumbuh kan, benar gak? Nah, kalau dia tidak pernah sikat gigi selama 1 tahun, ompong gak giginya? Pastilah kegerogoti sama ulet gigi. Masih bisa nggak dia kemudian mengunyah keju kalau ompong? Bisa dimut-mut. Diumut aja. Kalau jambu biji bisa nggak dia gigit sama dia? Apa? Jambu biji, jambu pelutuk. Tidak kan keras. Businya berdarah kalau dia gigit. Tidak, cuma nggak bisa gigit aja. Tidak berdarah. Dia nggak makan. Berarti bisa nggak disebut Tuhan kalau punya kelemahan kayak begitu? Bingung, Bang Juma gitu Tiba-tiba dia naik motor, ya, lalu kemudian dia nabrak portal, kena matanya, keluar biji matanya 2. Kira-kira masih melihat? Buta. Nah bisa nggak ada Tuhan buta matanya? Aduh, apa lagi nih Tuhan? Yesus. Kalau misalnya Yesus itu makan cendol basi, pasti kena sakit perut, betul? Betul. Bisa nggak kena diare? Tergantung kalau fisiknya kuat. Nah, kalau misalnya tidak kuat fisiknya, diare kan? Nah, kalau tidak ada air, gimana caranya cebok? Pakai batu. Pakai batu, pakai pasir. Nah, kalau sudah terlanjur celananya kena, sementara nggak ada pakaian lain, nggak ada celana lain, jadi ketika lewat di banyak orang, apa yang dilakukan oleh orang banyak? Ya diketawain lah, ganti baju celana. Orang jadi sengau semua karena tutup hidung kan? Pasti. Nah, bisa nggak disifati Tuhan kayak begitu? Aduh, Bang Suma,
Jangan gitu dong. Bingung aku, bingung. Ya kalau kamu mati gak ada, bagaimana ceritanya? Ternyata bukan Tuhan yang kau sembah. Karena Tuhan tidak mungkin kayak begitu, nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mensifati sifat seperti itu. Dan itu terjadi kan? Dia kelaparan, dia ketakutan, dia was-was, dia tidur, dia lapar. Betul? Betul. Nah, gimana dong? Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang lakban mulutnya dan hidungnya dari belakang, bisa nggak dia bernapas? Matilah. Mati. Nah, mati kan? Itu yang kamu sembah. Astaga, Tuhan Yesus, jangan gitu dulu. Itu yang saya tanya. Nah, kalau tiba-tiba banjir, ya, yang kamu sembah itu tidak tahu renang, gimana? Hanyut enggak dia? Gimana? Kalau dia nggak tahu renang, hanyut enggak? Tenggelam enggak? Hanyut, tenggelam. Mati enggak? Kalau ada pegangan buat itu, buat nyelamatin diri. Nah, mau nggak kamu tuhankan selamanya yang kayak gitu-gitu? Astaga, Bang Juma, beda kita ya, kita beda. Kenapa bisa? Kita beda. Jadi ya, jadi jangan disemain dong, jangan gitu-gituin dong. Itu fakta kan? Itu fakta karena dia adalah 100% manusia. Maka sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang kemungkinan bisa kemudian dialami manusia, bisa pun dialami dia. Betul atau tidak? Benar tidak? Betul tidak? Betul kan? Nah, andai saja dia hidup di zaman yang masih kuno, yang ada baru sepeda kumbang, kira-kira kalau dia itu mau pergi jarak 5 kilo, dia naik apa? Naik mobil lah, atau sepeda motor. Belum ada mobil, baru sepeda kumbang. Maka dia naik apa? Tidak ada kuda, yang ada cuma sepeda kumbang. Maka dia menggunakan apa? Ya, sepeda kumbang. Nah, cobalah bayangkan Tuhanmu naik sepeda kumbang. Bagaimana kalau kecepatan 100 per jam, tiba-tiba bocor bannya, menjadi peleknya jadi angka 8. Kayak mana itu ceritanya? Atau kamu bayangkan pelek sepedanya karena masih zaman kuno, belum ada pabrik pelek, peleknya itu segitiga. Gimana ceritanya itu Tuhanmu di atas sepeda dengan pelek segitiga? Keteprak, 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 keteprak. Iya, kedunjat-dunjatan. Nah. Kayak orang pincang. Gimana itu kalau sudah kayak gitu? Itu masih pantas dituhankan? Masih belum terbuka otaknya? Aduh, Bang Cuma ya, aduh gitu dong, Bang Cuma. Iya, ini kan Tuhanmu 100% manusia, Bung. Tidak. 100% manusia kan? Berarti keadaan-keadaan seperti mana? Loh, yang dilahirkan Maria apa? Ya anaknya. Apa itu anaknya? Manusia atau bukan? Manusia. Ya manusia. Berarti hal-hal yang kemungkinan terjadi pada diri manusia itu juga bisa dialami oleh Tuhan Anda, betul? Betul sih. Nah, betul. Masih mau menyembah yang kayak gitu? Masih. Berarti Anda itu punya kekurangan. Masa makhluk yang naik sepedanya peleknya segitiga, Anda masih mau sembah? Kira-kira kalau dia waktu bayi tidak dinetein ibunya, apa yang terjadi? Nyawe-oe, nangis. Nangis. Kalau tidak disusui selama setahun, kena gak busuk lapar? Iya. Nah, itu yang kau mau sembah? Astaga, tidak. Hah? Tidak. Berpikirlah. Apakah pantas kemudian yang kayak begini itu dijadikan Tuhan di zaman modern seperti sekarang ini?
Masih ada manusia yang mau mempertuhankan yang kayak begitu, coba. Tapi ya tetap aja aku mah ini Bang Juma, pendirianku tetap. Kalau misalnya dia pada usia 10 tahun, terjadi pada masa itu musim kelereng, dia main kelereng, habis itu celananya robek pas bagian tengah, duduk dia mau petik kelereng, apa yang keluar dari celana yang robek itu? Pidong. Hah? Pidong. Pidong. Iya, bagus kalau dua-duanya keluar. Kalau cuma satu, menyala. Udahlah sempit lubangnya, keluar lagi dia, menyala bijinya. Nah, belum lagi tarik resletingnya. Jangan gitu Bang Juma. Astaga. Makanya mikir. Apa yang zaman modern ini dituhankan yang kayak gitu-gitu? Ya kan karena apa? Ngikut ya. Sekarang coba Anda bayangkan yang sering ditayangkan di film-film atau di gereja-gereja, pakaiannya dia, rambutnya dia, ketika dia disalibkan, kemudian benar nggak bajunya sobek-sobek? Betul nggak? Iya itu. Kalau tampilan kayak begitu kamu temukan di pinggir jalan berjalan, itu kau anggap apa? Patung. Dia berjalan, maksudnya tampakan kayak begitu, bajunya sobek-sobek, gondrong. Hah? Orang gila. Kamu yang bilang, bukan aku loh. Astaga, kejebak. Oh Tuhan Yesus. Bukan lagi. Bang Juma ya. Tahun 2024 masih mau menuhankan sosok kayak begitu. Astaga Tuhan. Bang Juma ya. Begitu mengejebak orang ya. Bukan jebak orang. Ini saya sedang berbicara dengan alam sadar Anda, direspon oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar Anda itu yang kemudian merespon pertanyaan saya. Ketika pada keadaan itu dibawa pada zaman sekarang, lalu dia berjalan kemudian, nah maka Anda sendiri yang telah menjawabnya, bukan saya. Aduh, tidak terima tadi dibilang orang gila ya. Nah itu yang bilang, bukan saya kok. Ada nggak saya bilang orang gila teman-teman? Nggak ada, dia sendiri yang bilang. Tidak. Tapi oh tidak kok mama mati Mija. Bang Juma ya. Awas kau kita berdua besok kita debat sampai mati. Masih mau kau datang besok? Jadi besok hari Minggu masih mau ke gereja? Masih. Menyembah siapa? Tuhanku lah. Siapa namanya? Yesus dong. Nah kalau dia hidup di zaman sekarang, dia sama seperti orang? Tidak. Aduh parah ini, parah. Jadi manfaatnya kita berdiskusi kayak begini. Besok hari kalau kamu ketemukan anak miskin di jalanan main kelereng, celananya robek, mohon segera ke pasar belikan celana, suruh ganti celananya ya, jangan sampai bijinya kelihatan. Oke? Bang Juma awas kau jangan mengolok-olok Tuhan. Bukan saya mengolok-olok. Tadi Anda mengatakan kalau dia gondrong, pakaiannya kayak gitu, berjalan di zaman sekarang, maka Anda mengatakan dia sebagai orang gila. Supaya itu tidak dituduhkan ke dia, setiap Anda menemukan orang gila, segera cukur rambutnya dan belikan baju baru. Oke? Oke? Tidak. Supaya yang berpakaian kayak begitu dan berparas kayak begitu cuman Tuhan Anda aja, jangan ada yang lain. Gitu loh. Aduh, garu-garu kepala tuh Bang Juma. Mati aja. Garu-garu kepala gara-gara disebutin dijebak tadi itu kayak orang gila. Itu diulang lagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya bukan mau mengolok-olok, saya hanya menyadarkan supaya otak kirinya itu berfungsi. Hanya orang yang berakal
yang bisa meninggalkan keadaan itu. Kalau Anda tidak menggunakan akal sehat, Anda hanya menggunakan dogma, maka selamanya Anda akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi ingat, saya tidak maksa, tidak kemudian memaksa Anda untuk meninggalkan, tidak. Saya hanya mengajak saudara saya ini berpikir, percuma situ ganteng, cakep, banyak disukai orang. Tapi kalau miring kayak begini, mau gimana? Percuma kan? Percuma kan? Bang, cuma Iyalah. Tidak kah? Normal kita Iya, kalau Anda normal, faktanya orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Tidak. Jangan Iya kan? bilang orang gila, jangan bilang orang gila. Saya tanya sama Anda, orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Iya sih. Sedangkan di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Coba sosok baca. ya. Coba Markus 5 itu coba baca. Saya bacakan. Coba dibaca Ya, baca ya. Markus berapa tadi? Markus berapa? 5. Ada apa di Markus 5 itu? Yang Bang Juma bilang tadi. Oh, saya yang bilang. Bukan situ yang bilang. Saya menyimak, Oh, gitu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika orang tadi yang kerasukan setan tadi melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang tersebut mendapatkan Yesus dan sujud menghormat menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Poinnya di nomor 15. Ya, dikatakan begini. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tadi waktunya itu gila. Yang kerasukan itu Tadi Yesus ke Tuhan itu memohon biar setannya dikeluarin. Itu maksudnya. Tadi pada saat dia gila dia menyembah siapa? Kenapa? Tadi ketika dia gila dia menyembah siapa? Yang menyembah Tuhan Yesus lah buat dikeluarin tuh yang. Pada saat dia gila dia menyembah Yesus, betul? Oh iya ya. Aduh Bang Juma janganlah. Pada saat dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang yang hari ini Anda temukan masih menyembah Yesus adalah orang gila. Bukan saya yang bilang, kamu yang bilang. Astaga, Tuhan Yesus dijebak lagi. Tidak. Anda yang mengatakan, bukan saya. Coba baca nomor 16-nya, nomor 15-nya itu. Setelah dia waras, enggak lagi dia nyembah Yesus. Dia sudah duduk berpakaian rapi. Oke? Iya. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang gila. Tidak. Siapa itu yang teriak tadi ya? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Dia bilang sendiri. Bukan aku yang bilang loh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya, oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, yuk saudara Kristen, ini adalah bukti bahwa ketika kepolosan itu dikedepankan dan ditinggalkan dogma dan doktrin itu, kemudian akal sehat difungsikan, maka Kristen akan nampak seperti saudara kita ini. Beliau ini adalah seorang Kristen, nyembah Yesus. Tetapi ketika ditanyai dan sadar dengan sesadar-sadarnya untuk menjawab pertanyaan itu adalah akal yang sehat, maka isi perut dari gereja akan ketahuan. Ternyata saudara kita itu sudah mengakuinya. Kalau orang-orang yang kenyang akan doktrin dan dogma ngamuk,
Ditanya gitu, ngamuk pasti. Oh tidak, dari tadi dia udah kesurupan. Pak, ini saudara kita pengikutmu ini, dia menggunakan akal. Dia tidak ngamuk, hanya saja kulihat can dalamnya udah keluar nih. Jadi keluarin can yang dari tadi. Tapi jangan ngejebak itu Bang Juma. Bukan menjebak. Sekarang saya tanya kepada saudara saya nih. Sekarang saya tanya kepada saudara. Apakah jawaban saudara itu Anda jawab berdasarkan akal Anda atau Anda sedang tidur? Aku sedang baring-baring. Ya, baring-baring. Tapi apakah Anda sadar atau dalam keadaan nyenyak tidur? Sadar, tidak sadar. Tidur belum. Anda sedang saat ini Anda gila atau waras? Waras lah. Nah, makanya andaikan saja Anda itu tadinya tidak waras, Anda tidak akan mungkin sepolos itu jujur mengakui. Tapi karena saudara waras, dalam keadaan waras, maka Anda mengakui semuanya apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Andai saja Anda tidak waras, maka Anda akan mempertahankan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah bukan manusia. Itu hanya Anda gila. Tapi Anda waras, maka Anda mengakui sepolos-polosnya. Begitu saudara. Gitu ya? Belum. Mau? Masih mau atau sudah? Tapi jangan ngejebak. Enggak menjebak. Ketika kemudian di pasar kehabisan sendal jepit dan juga sepatu. Sementara satu perkampungan itu semuanya harus memiliki sendal. Ya. Tetapi yang Anda sembah itu karena dia manusia, ternyata dia juga belum punya sendal. Dan dia diwajibkan kemudian berjalan untuk nonton. Kira-kira yang Anda sembah itu berjalan dengan pakai sendal atau telanjang kaki? Telanjang kaki kan dia. Telanjang kaki. Nah, coba bayangkanlah itu. Tuhanmu pergi ke lapangan bola, nonton Pak Bom Bom main takraw. Kemudian dia datang dengan tidak menggunakan alas kaki. Tergantung sih. Tergantung apa? Dia mau pergi aja. Ada sih sendal, ada tinggal satu tapi nomor 70. Mau enggak Tuhan pakai itu sendal? Tidak lah. Itu pun nomor 70 kanannya, yang sebelahnya nomor 12. Gimana dok? Tidak dipakai lah, itu mah bersebelahan. Iya, atau kiri semua. Dua-duanya kiri. Mau enggak Tuhan mau pakai? Tidak bakalan dipakai. Berarti dia lebih milih telanjang kaki? Iya dong. Daripada berkiri semua. Nggak bisa. Bayangkanlah kalau kamu pakai sendal kiri semua. Apa kata orang? Gila. Nah, gila. Tapi kalau dia datang dengan pakaian kayak gitu, ndak pakai sendal ke lapangan bola, orang mengatakan dia apa? Orang nyeket. Udah ya. Jadi sekarang fungsikan akal saudara ya. Mudah-mudahan diskusi sederhana ini bisa menerapi akal saudara supaya difungsikan dengan baik. Kok bisa ya kayak gini? Ini ilmu dari mana saya dapatkan? Kok saya bisa-bisanya menyembah kepada yang kayak gini-gini? Kan gitu ya? Tidak, tetap Bang Juma. Tetap? Tetap. Apa alasannya? Ya karena emang dia juru selamatku yang bisa menentukan arah tujuanku, yang bisa mendamaikan hidupku, ya itu segalanya bagiku dia, Tuhan Yesus. Ada dalilnya? Nggak tahu dah. Nggak ada dalilnya kan? Ya pasti ada lah. Mana? Nggak mau. Ya awas Bang Juma. Bukan kejebak itu, bukan. Ntar aku DM. Kamu jelasin semua tentang Bible. Kalau ada Pak, sesuai dengan yang tertera dalam imajinasiku dan sesuai dengan isi Bibleku yang menyakup dalam suatu penjelasan tentang kenapa Yesus seperti ini, terus kenapa Yesus ikut seperti ini. Jelaskan sampai tuntas, kalaupun itu saya ikutin Bang Juma.
Saya akan depan rumah bersahadat, langsung saya cari ke Sulawesi toh. Siap? Di mana posisi sekarang? Aku Ya. nanti dikabarin kalau saya sudah, jangan di umum, tidak enak. Mati ya. Itu ada musik Kenjo, Bang Handi, Bang Handi. Bang Handi, itu ada musik Kenjo. Iya. Saya pengen dari Bang Juma itu ngasih sesuai dengan literasinya, isi Bible semua itu sampai penyelesaiannya kayak gimana dari isi-isinya itu. Saya pengen tahu kenapa bisa tahu si Bang Juma ini isi Bible semua, dan kalaupun menyakup dalam suatu keimanan keislamannya Yesus, ya oke, saya ikutin Bang Juma. Nanti saya cari Bang Juma, saya sadar di Bang Juma. Ya, sekarang gini. Yesus itu orang Kristen atau bukan? Ya. Nah, ini yang pertanyaan ini nih. Kalau menurut di ajaran ikutan Bible sih, saya tahu ya buatnya kita yang ikutin ya, cuman saya tahunya cuman Yesus. Agamanya saya nggak tahu, ateis kayaknya. Ateis? Iya. Yesus tidak bertuhan. Berarti dia ateis. Iya. Mati ya. Kayak, nah ini lagi nih, kalau saya bilang Tuhan nanti ada Tuhan lagi. Nah ini nggak mau saya. Pinter dia. Oh, aduh. Jadi dia menjawab itu dengan jawaban, jangan sampai jawabannya diserang balik gitu loh. Pinter dia. Iya, itu Bang Cebes. Mance lah salah baik. Jadi kalau misalnya Yesus itu ateis, menurut saudara orang ateis itu bisa masuk surga tidak? Gak tau dah. Yesus tidak bertuhan, tapi sekarang sudah di mana dia? Di surga lah. Loh kok bisa? Enak dong. Sekarang ya udah ateis aja kalau gitu. Ternyata orang ateis itu bisa di surga. Oh, enggak lah. Lah buktinya Yesus ateis katanya. Iya sih. Iya kan? Bingung. Gimana sama Cebes nih diketawain mulu. Berarti mending Anda menjadi ateis daripada seperti sekarang. Kalau ateis ada di surga, Yesus buktinya. Ya? Tuhan Yesus. Gimana ceritanya Anda memanggil dia Tuhan Yesus? Ya tapi nggak apa-apa sih. Cuman sebaiknya kedepannya belajar lagi ya, pelajari Bible dengan mendalam. Iya. Nanti kita debat berdua, kita ngobrol berdua, jelasin semua konsep. Jangan ke saya, ke Bunda Rahma. DM ke Bunda Rahma. Nanti saya main keras-kerasan sama dia tuh. Main ngobrol keras-kerasan sama dia tuh. Memang bisa keras. Dia teriak aja dia tuh kalau ngobrol itu kayak iya, mama. maksud tidak, aku lembut. Nah iya itu makanya DM-nya ke Bunda Rahma. Ajarkan itu harus lemah lembut sama siapa saja. Nah kalau Bunda Rahma itu kan tadi, iya Bunda Rahma tadi kan teriak itu, kaget aku. Bunda Rahma itu lembut. Dia lembut itu, cuman dia pakai mic jadi keras suaranya. Gimana kalau misalnya saudara ini belajar Islam, tertarik tidak? Belum. Kenapa? Masih pengen ikutin yang ajaran sekarang. Ya mau sampai kapan Anda tadi katanya kalau Tuhan Anda sekarang ini hidup, lalu kemudian dia jalan ke sana ke sini, Anda sendiri mengatakan dia orang apa tadi? Enggak. Orang apa tadi?
Nggak mau. Nggak mau. Iya kan? Nah, mending Anda sambil belajar Bible, belajar Islam, mau nggak? Belum. Kenapa bisa? Masih ikut ajaranku yang apa namanya, masa Ajaran tahayul. penuh kasih. Mana ada penuh kasih apa pula? Penuh kasih apa? Bang Juma gitu udah tahu tak? Apa kasihnya agama Anda apa coba? Tunjukkan satu coba. Nggak mau. Dan nanti dijebak lagi. Enggak. Kalau Tidak mau mau. ajaran kasih dikatakan oleh Yesus, apabila ya pipi kananmu ditampar, maka berikanlah juga pipi kirimu. Itu tertulis di Matius 5 nomor 39. Ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau nggak aku tampar? Tidak. Sakit. Tahu? Ini perintah Matius 5:39 ajaran kasih. Aku tidak tampar pakai tangan. Tapi tamparan lembut. Iya, lembut, tapi pakai skop yang sudah kupanasin. Mau enggak? Tidak. Tamparan lembut. Ya. Disentuh pipi kirinya, disentuh pipi kanannya. Itu. Bukan, dalilnya di situ bukan dikatakan disentuh. Itu cuman kudus, beda lagi. Ini janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau ndak? Gak mau lah. Maksudnya dari sini ya aku konsep iman yang Kristen. Jadi maksudnya untuk memberi pipi kanan dan pipi kiri itu karena disentuh lembut, bukan ditampar keras. Dasar lale lah beroncong. Itu kalau misalnya disentuh lembut siapapun mau. Ini dibilang janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapapun yang menampar. Jadi kalau kau ditampar, jangan kau melawan, tapi kasih lagi kiki kirimu, pipi kiri. Begitu. Mau ndak dipraktekan? Enggak. Dompetnya, dompetnya aja dulu dengan sepatu yang Pak Pendeta pakai. Loh, kenapa bisa? Ini ada di dalam Lukas 6 nomor 30. Lukas 6:30. Oke. Ada juga di dalam Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta, dan jika orang hendak meminjam darimu, janganlah menolak. Minta tolong itu yang typing kirimin aku yang Lukas 4 berapa tadi? Matius 5:42, Lukas 6:30. Lukas 6:30 sama berapa? Matius 5:42. Matius 5:42 ya, di DM-in ke aku aja lah. Nanti aku cari, coba aku nanti pertanyakan. Siapa yang mau DM kamu, cuplis? Enggak, ini yang di typing maksud aku, Bang Juma. Oh, iya. Marah-marah mulu. Oke ya. Jadi kapan mau belajar Islam? Enggak. Masih mau menyembah oknum yang kayak tadi? Meskipun pakai sendal kanan semua? Kiri. Kanan kiri lah. Kanan kiri lah. Kanan kiri. Ya. Silakan tuh Bunda Rahma mau kenalan katanya dengan Bang Handi. Pengikut kamu dulu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Hah? Pernah mengalami musibah nggak waktu kecil dulu? Nggak pernah deh. Misalnya pernah kecemplung di kali atau kebentur kepala atau pernah jatuh dari sepeda gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya karena dijaga. Siapa yang jaga? Ibuku sama bapakku. Sama dengan Yesus juga nggak dijaga juga ya dulu ya waktu kecil ya? Aduh, lagi nih Bang Silpis nih itu. Nah aku keluar dulu mau nyari Lukasnya itu Lukas 4. Kau tinggal di goa kah?
Pergi ketahuan tempatnya di Goa dia. Bukan orang sini Bang Andi. Bukannya? Iya bukan. Atau jangan-jangan ponakannya Bunda Rahma? Tetangganya di Minnesota. Oh iya. Amit-amit, calon bayi. Amit-amit calon bayi. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita doakan beliau mudah-mudahan kelucuannya tidak cepat pergi. Siapa namanya tadi? Pengikutku ya. Pengikutku kalau masih dengar di bawah, tolong jangan terlalu cepat meninggal ya. Yang kayak gitu ya bisa jadi kan? Iya. Jadi kalau teman-teman mau, yang penting harga dari kita itu 1,3 berapa? 1.300 berapa? Harganya 130.000. 130.000 satu paketnya ada 4 item apa aja? Ada serum, facial wash, krim dan juga toner. Nah itu harganya satu paket 130.000 rupiah. Nama skincare-nya apa? The Shine. Skincare-nya sudah aman Bang, aman karena sudah ada BPOM. Nah teman-teman bisa cek BPOM-nya di mana? Di botolnya itu sudah ada barcode BPOM. Jadi teman-teman langsung scan aja barcode tersebut. Jadi kelihatan BPOM-nya gitu ya, jadi sudah pasti aman karena sudah ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sekian dan terima kasih. Untuk cewek bisa ya, begitu juga teman-teman yang mau pesan apa namanya itu, baju ya, baju yang kayak kemarin yang kita pakai itu, yang di Bang Handi juga ada, udah sold out. Yang nenek Mukiper sold out Bang. Sisa salam satu Tuhan. Dan salam satu Tuhan. Iya, sold out pakai sepatu gitu maksudnya. Sold out itu habis. Yang Simpankan satu ya. Nanti habis Bunda, karena kita cuma produksi cuma 25 pieces yang nenek Mukiper. Itu mau salam satu Tuhan kan, ku bilang simpan satu. Oh boleh kalau yang itu siap, masih ada. Ya oke. Tapi bukannya pesan lagi ya kita tunggu saja nanti kedatangannya dengan gambar seperti apa, desain seperti apa, ditunggu saja karena satu kali desain itu kita buat hanya 25 pieces saja. Setelah itu kita nggak buat desain lagi. Limited edition namanya. Lanjut kan? Atau aku lihat dulu ada oten nggak? Ini oten panas daripada kau bayar perpuluhan. Sakti masih Pada kau bayar perpuluhan oten, mending kau beli skincare. Perpuluhan tuh memperkaya pendetamu. Kan sudah ditebus dosamu sama Yesus. Cuma kau kasih pendetamu. Bunda Rama jangan diomelin anak orang, kasihan. Beli mau kau itu skincare supaya mulus mukamu itu. Untuk oten bisa nggak Bang? Bisa. Udah ada 4 atau 5 oten yang pernah beli sama aku. Jadi buat oten yang mau beli boleh, nggak ada masalah. Berarti oten juga membantu untuk api. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Lanjut kita diskusinya ya. Kita sapa dulu ada Sakti. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau info aja. Aku di California. Jadi di sini gereja itu udah sepi untuk anak-anak muda ya. Jadi kebanyakan itu cuman orang-orang di atas umur 30 ke atas. Atau kadang-kadang masih banyak gereja itu yang cuma nenek-nenek, kakek-kakek aja. Jadi anak-anak mudanya udah banyak yang nggak percaya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, masya mereka sadar dengan sendirinya. Alhamdulillah, masya Allah. Mereka sadar. Mas Sakti kalau bisa dicari Saifuddin Ibrahim di situ. Siapa tahu dia butuh pertolongan. Nah itu dia. Beda state-nya dia itu. Kalau ketemu, cuman ini Bang, kalau ketemu tolong dicukur rambutnya ya Bang ya. Rencana kalau ketemu aku pengen kecup embun-embunannya Bang. California itu di mana Bang Andi? California di Kalimantan Selatan Bang. Ya mantap. Oh dekat berarti Bang. dekat Sentul. Aman lah itu. Kebanyakan belajar geografi sama Bang Zuma jadi kayak begini. Allahu Akbar. Iya. Tapi alhamdulillah banyak ilmunya Bang Zuma. Jadi kalau yang anak-anak kecil di sini
banyak lah yang aku ceritain gimana apa Bible itu sebenarnya. Jadi kan mereka percayanya Yesus untuk menebus dosa kan, tapi ternyata kan enggak. Jadi di situ aja yang aku ambil. Iya. Dan teman-teman kerja itu rata-rata kalau udah di atas umur 18 tahun udah nggak ada yang ke gereja, Bang. Masya Allah. Jadi mereka emang nggak percaya, lebih percaya sama Batman sama Superman daripada sama Yesusnya. kecuali orang-orang Indonesia sama orang-orang Asia. Kena suruhan orang tua ya. Berarti dia ini ya jadi sekuler ya pemahamannya ya. Jadi mereka di sana Iya, kalau jadi- Bang Sakti kalau weekend mereka kemana? Lebih banyak ke jalan-jalan sama pacar-pacarnya, Bang. Jadi nggak ada gereja itu. Ada masanya gereja itu rame kalau begini. Jadi kalau misalnya kayak zaman dulu ya, kayak diskotik itu dibikin ladies night. Jadi kalau di sini pagi-pagi atau siang-siang itu dibikin ladies day buat gerejanya. Jadi anak-anak mudanya pada datang. Itu aja. Jadi buat narik-narik apa pemuda-pemudinya kayak begitu. Jadi tapi kalau mau ngikutin ajarannya, alhamdulillah udah nggak ada. Ya dari teman-teman kerja aku bilang 80% lah udah nggak ada yang percaya udah. Ada yang dijual kan, terus dibeli jadi masjid ada juga kan. Kalau masjid di sini, kalau gereja dijual banyak, Bang, kosong banyak, gereja kosong banyak. Kalau yang dijual banyak juga, cuman terakhir itu ada masjid di sini itu buat izinnya emang susah. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia dibilang izin gereja susah, sama aja di mana ada mayoritas di situ ya yang minoritas juga susah. Di sini kita ada masjid besar itu ada nunggu sampai sekitar 12 tahun sampai bisa ngebangun. Saking susahnya. Tapi kalau beli gereja nggak perlu izin lagi karena tetap rumah ibadah toh. Kalau beli gereja iya. Cuman kan gereja yang udah dijual-jual itu kebanyakan rusak, Bang. Oh iya, harus jadi salah satunya juga yang pemilik gerejanya juga nggak mau ngejual. Rata-rata jadi ini dong. Jadi kalau nggak tempat kasino, bar. Jadi rumah hantu, Bang. Oh. tinggal dikasih depannya dikasih kasir buat beli tiketnya, masuk ke dalam udah rumah hantu, Bang. Ini anak-anak muda meninggalkan gereja karena fenomena apa ini kira-kira, Bang? Teknologi. Sebenarnya bukan fenomena, sebagian mereka udah nggak percaya. Jadi cerita awal deh yang Tuhan datang ke dunia jadi manusia, mereka nggak percaya. Jadi nggak masuk akal mereka gitu loh. Kan sebenarnya manusia udah diciptakan kan buat berpikir. Nah mereka itu udah kaum yang berpikir, mau mikir mereka. Ini loh karena kan kalau memang benar-benar percaya Kristus harus minum racun. Mana mau orang-orang Eropa minum racun? Dipatok ular aja nggak mau, Bang. Dipatok ular aja nggak mau. Jadi orang-orang Kristen Eropa sejati itu yang kerja di kebun binatang, nah itu baru. Abang translate lah video-video Banjuma yang agak-agak atau apa diselantit pakai bahasa Inggris, Bang. Biar bukan udah banyak ya? Masih kurang, Bang. Kita diskusi kayak gini ditranslate ke bahasa Inggris. Oh, ke bahasa Inggrisnya kurang? Iya. Insya Allah. Saat ini di negara apa emang? Di California, Bang. Oh, California. What's up, blood? What's up, bro? Parah udah di sini juga lebih mungkin ya kalau karena aku udah lama di sini mungkin aku mikirnya lebih enak sebenarnya emang di Indonesia. Jadi kesininya itu California ya tambah parah lah. Yang namanya gelandangan, pengangguran tambah parah. Gimana mau bagus nggak ada jarum super di sana? Mereka lebih ke ganja, Bang. Lebih gampang. Iya. Iya, terima kasih buat Bang Zuma, Bang Andi, Bang Para, Bang Kevin ya.
sama semuanya. Makasih Ya, Bang, nemenin makasih, Bang. selalu nemenin temen, Sama-sama, Masya Allah. nemenin kerja itu selalu dengerin apa abang-abang semuanya. Alhamdulillah ada banyak pengetahuan yang aku ambil dari sini. Alhamdulillah. Makasih Bang. Di sana jam berapa Sama-sama, bang? Bang. Jam berapa sana? Sekarang jam 10.15 pagi hari Minggu. Wih, jadi sepi dong gerejanya di sana. 10 pagi. Gerejanya sepi. Jadi warnet ya, warnet. Nah, makasih ya bang. Sehat selalu, semangat di sana. Bang. Oh di California ya, jauh juga nih. Kalimantan katanya dia. California itu dekatnya kali Condet. Kali Ciliwung, Kali jodoh Bang. Iya. Kali jodoh. Sama-sama kali ini. Kalau di Sulawesi ada Kaliki ya. Kaliki. Iya. Tahu. Dulu aku pernah di Sulawesi Bang waktu kecil Bang. Kaluku itu kaluku. Kaliki itu papaya. Kaliki pepaya. Kaliki ada di Sulawesi Tengah, di Palu kalau nggak salah. Iya, Kaili. Kaili. Iya. Apa Sungai Kaliki? Kaluku ya? Lupa aku. Sungai apa ya? Kalau Kaluku itu di Sungai Yordan. Bukan, Kaluku itu di Mamuju. Mamuju ya? Sulawesi Barat. Oh, udah pindah sekarang ya, Mamuju ya? Ya itulah tadi namanya sering Kaliki, Kaluku. Bang Andi ingat ya. Bang Andi ingat. Ingatlah. Allahu Akbar. Bang Zuma ngomong itu selalu ya senyum-senyum sendiri kayak orang gila kalau di sini. Allahu Akbar. Asal jangan kayak tadi Bang. Terjebak katanya dia tadi. Tuhannya terjebak katanya dia. Jadi kalau aku bilang Bang ya, insya Allah mungkin 2070 itu Kristen udah punah mungkin Bang. Enggak Bang. No, prediksi ada pendeta di Indonesia itu Bang. Ada pendeta di Indonesia 2040 itu Belanda habis. Kelamaan ya. 70 lama Bang. Pendeta yang ngomong sendiri 2040 itu bisa bukan punah sih. Cuman tinggal dihitung jari. Yang udah terlanjur kaya aja yang tetap. Ini apa namanya? Ada perpindahan konsentrasi. Jadi kan udah berapa abad itu Eropa sama Amerika. Nanti mereka pusat Kristen terbanyak itu nanti di Afrika. Di Afrika, di Afrika Tengah sampai Selatan, di Uganda, Burundi, Afrika Selatan gitu. Nanti bakal kayak gitu. Somalia. Kenapa di Afrika? Karena di sana itu ada dulu pernah sekelompok orang-orang Afrika itu dia ingin membawa kasus Bible-nya itu ke Mahkamah Internasional. Dia mau menuntut ganti rugi kepada tentara Romawi yang telah membunuh Tuhannya selama 1000 triliun. Mantap ganti rugi. Pernah baca beritanya nggak? Oh iya, yang di Afrika itu ya, di penjara jadinya. Di penjara. Aduh parah ini parah. Ada yang ngetik jerapah Kristus. Tapi sebenarnya masuk akal loh itu. Kan pembunuhan berencana. Jadi BAP-nya itu yang ada di Bible itu kan. Terjadi pembunuhan berencana loh. Orang tidak bersalah kok dibunuh. Kan gitu. Kalau saya sih apresiasi loh itu. Nah, harus mati gimana Bang Andi? Harus mati. Orang dia hidup buat mati. Ya tapi kan nggak ada salahnya orang dibunuh. Tapi kalau lebih berguna mati, ngapain nih hidup lama-lama kan gitu? Aduh nih kelamaan nih, kapan dosa kami ditebus nih? Sekarang gitu dia. Ya lu jangan paksa gue mikir, Riz. Kenapa lu suruh gue mikir? Kan ini yang mati-matiinnya Bang Andi. Mereka kan butuh matinya, bukan butuh hidupnya. Butuh matinya mereka ini. Karena memang ya datang untuk mati gitu ya. Datang buat mati. Ditungguin gak mati-mati, ya mereka percepat gitu kan. Apa salahnya? Tapi kalau gua di pihak PH-nya ya, saya bisa menang. Kenapa?
dia nggak punya salah, dia nggak punya dua unsur alat bukti yang kuat bahwa dia harus mati gitu loh, sesuai dengan pengajaran gitu. Jangankan salah, Bang Andi, rumah aja nggak punya, apalagi salah. Tapi pelakunya cukup, cukup, banyak bukti, banyak saksi. Pelakunya masih ada keturunannya sampai sekarang kalau dilacak ya. Pelakunya kan gitu ya, baik yang ada di Romawi maupun yang ada di Yahudi. Oke. Kalau keturunan Yudas, siapa nama yang akan kita penjarakan? ya kalau korpsnya lah yang harus dituntut. Kan itu tentara. Oh iya, berarti jenderalnya. Ya sepanjang masih ada tentara Romawi harus tanggung jawab dong. Korpsnya dong. Iya, korpsnya itu harus dituntut, itu ganti rugi. Makanya gue bilang dari kemarin itu, tentara yang paling hebat di dunia ini hanya tentara Romawi. Boleh Kopassus hebat, boleh arminya Amerika, siapapun boleh. Tapi cuman satu korps tentara yang pernah membunuh Tuhan hanya tentara Romawi. Selain itu nggak ada. Hebat kan tentara Romawi? Wow, hebat, parah. Aku takutnya gini, nanti kalau turun kedua kali dipukulin lagi nggak ya? Karena berdasarkan oneness yang mati itu Tuhan kan? Iya. Nah itu. Dipukul loh, dimatiin. Kalau Tritunggal masih ada ngelesnya, yang mati manusianya. Ini ada Z, Bang Andi sama Del Papua. Silakan. Selamat. Aku dibawa dulu aja, Bang Kevin. Siap, buat Kristen-Kristennya. Makasih semuanya ya. Makasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam ke Donald Trump. Insya Allah. Ini langsung dengerin kok dia. Bilang aja salam apa. Kuping aman, kuping gitu. Tolong diturunin Bang, nggak tahu cara turunnya. Salam sama beliau, semoga gak terpilih lagi nanti kalau nyalon. Ya, Del Papua dan Z, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya? Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Z? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bakat yang mau ditampilkan? Silakan. Oh, salah. Kadang resi dia ada audisi apa gimana? Salam Bang dari Parepare. Oh, Parepare. Oh, Parepare di mana Gurunda? Parepare itu tempat kelahiran Bapak Presiden kita, B.J. Habibie. Iya. Saya sempat dekat Papua. dinas saya di sana 3 tahun, kurang lebih 3 tahun saya dinas di sana. 2008 saya pindah ke Makassar. Siapa orang Parepare kah? Iya Bang. Oh Jet. Di mana Ki Parepare? Di dekat rumah sakit TPC kalau tahu. Oh iya. Jenderal Sudirman. Waka. Iya masuk. Sejalan dikit. Kecamatan Baju Kiki kan? Baju Kiki. Iya, Baju Kiki Barat. Iya. Oh, Lapat deh. Enggak lah, Lapat deh kasih drap itu. Oh iya. Jauh betul. Dekatnya Umpan. Oh jauh. Oh jauh. Yang mau ke ini, yang Stadion apa? Ya betul Jangan Sudirman, Perumnas ya. Utaranya ini Gurunda, Bulukumba. Apa Aditi? Di Perumnas ya. Sebelum ke sana sih. Iya. Corawali bukan? Jet sudah ramai di sana kah? Rame lah. Iya rame. Rame situ. Tempatnya bagus itu nanjak. Air gimana air? Susah air di situ. Nah, bagus Bang Andi bagus. Iya. Di mana Ki dulu SMA? Di Mandua Parepare Bang Zuma. Mandua itu di jalan mana ya? Di baru masuk Parepare belok kanan sih ke tanjakan. Yang ke ini Brimob bukan? Brimob. Oke bukan sih Bang Zuma. Oh bukan ya. Iya. Bang Zuma di mana? Di Makassar ada kegiatan sih kuliah di Makassar. Di Makassar Ki kuliah kah?
Iya di Makassar. Di mana? Unhas, Umi? Di UIN, Alauddin. Alauddin. Sama tak? Iya sama tak. Kos juga di situ. Oh iya. Dekat tempatku di situ. Yang Bolangi, pasar burung-burung, rumah Hobbit Bolangi. Anak UIN selalu bikin kegiatan di sana. Harusnya enggak aktif. Oh. Ini kupu-kupu. Iya, fakultas apa Ki? Bahasa daerah. Bahasa Arab. Lugatil Arabi ya mati meja. Lalu ku tunggu kegiatan tak di Makassar, cuman belum ada. Ada juga sahabat ya, ada angkat lah di situ, dosen. Baru-baru selesai S3-nya juga. Oh di UIN. UIN. Dulu keluarga besar saya itu banyak dosen di situ. Waktu zaman-zaman saya ada Hapsa Intan, Salma Intan, itu bersaudara, itu sepupuan sama bapak. Keluarga dekat banyak di sana. Kalau teman organisasi di UIN banyak sampai hari ini. Oh. Di Fakultas Kak Bang Zuma siapa namanya? Dari perguruan bela diri. Oh, Black Panther. Nah, betul. Kebetulan tanggal 11 Agustus mereka pengukuhan kenaikan sabuk hitam dan berapa gitu di tempatku di wisata nanti. Ikutlah. Oh, datang Ki. Saya kebetulan ada. Insyaallah saya usahakan. Di wisata rumah Hobbit Bolangi. Jadi situ pengukuhan sabuk hitam. Kebetulan saya juga masuk dari bagian dari teman-teman yang ada di situ. Oh. Saya di kader Black Panther itu di situ di UIN, tapi yang di Alauddin. Oh iya. Wih, kenapa? Nah, saya usahakan kalau masih bisa daftar sih. Iya. Di Black Panther silakan masuk. Pelatihnya itu ada angkatan saya juga di sana. Iya. Kasih. Kalau kegiatan apologet Bang Zuma debat offline di Makassar enggak ada ya dekat-dekat. Di sini nggak ada lawan, Dek. Di Makassar nggak ada lawan. Kita tahu kan Makassar ini kita mayoritas. Iya, mayoritas. Mereka hanya berapa persen aja. 0,0000 kayaknya. Kalau di Makassar. Iya. Pak, di fakultas apa tadi? Bahasa Arab ya? Fakultas Adab dan Humaniora. Adab, iya betul. Iya. Temanku itu di situ di Adab. Siapa namanya Bang Zuma? Tunggu. Ada nggak namanya ya? Aku simpan di sini ya. Dosen tak itu. Siapa tahu saya diajar. Tunggu ya. Zainal Abidin. Aduh, kayaknya saya enggak diajar kayaknya. Zainal Abidin. Ya, masih muda orangnya. Zainal Abidin. Ya, nanti saya cari tahu Bang Zuma. Siapa tahu saya diajar. Baru selesai S3-nya. Iya. Bang Zuma. Iya. Kalau di Parepare itu mantan ketua DPR itu kakek saya. Mantan ketua DPR. Iya, Mayor Abdul Halid itu kakek saya. Mantan ketua DPR, anaknya sekarang masih ada di kantor wali kota. Itu om saya tuh. Oh iya, anak belakangan belum paham. Iya betul. Nanti tanya aja bapaknya, pasti tahu. Kakek saya pasti dikenal kalau di sana. Siap. Oke, nanti tanggal 11 atau tanggal 10 silakan aja datang di rumah Hobbit Bolangi. Saya ada di sana. Kebetulan anak-anak pelatih-pelatih dari UIN akan hadir juga di tempat kita nanti. 11 Agustus Bang Zuma. Iya. Tapi saya mungkin tanggal 10 sudah ada. Saya enggak bisa datang. Saya ada kegiatan di Sengkang. Oh, siap. Enggak apa-apa. Lain kali deh. Iya, lain kali. Nah, setiap hari Sabtu saya lewat situ. Depan kampusmu. Iyalah, kan lewat situ saya kalau ke tempatku itu lewat situ. Pernah aku dengar rumah tadi mana di Patalasang. Ya, macam nih di atas gunung. Kapan-kapan semoga ketemu Bang. Iya, boleh. Oke. Hubungi aja sahabat Bang Suma. Iya.
Makasih Bang Ya, Zuma. iya. Kalau rumahku di Parepare itu pas kau menanjak di Sumpah Minangai sampingnya lapangan, pas kau nanjak itu ya rumahku nggak jauh dari itu. Sumpah Minangai. Sumpah Minangai pas Itu masuk ada ke kota itu ada Parepare. lapangan, jalan ke asrama Brimob, naik kan, tanjakan, ya rumahku dekat situ. Orang Parepare juga. Ya iyalah. Nanang Sudah kanan. banyak kafe di situ Bang Handi sekarang. Oh ya? Iya, di Sumpah Minang itu kiri kanan itu rata-rata sudah kafe bagus-bagus. Iya, banyak sekali. Iya. Ya udah, Mbak belum main bola itu. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Woi, orang Parepare, orang Sidrap. Parepare situ. Aja tap bareng. Jangan lupa like, share dan subscribe Ades Lebar Channel. Tepar. Bang Andi besok habis maghrib meeting Zoom. Habis maghrib besok saya udah undangan nih. Aku mau ketemu Prof Ali. Oh, Bang Kores aja yang iniin ya sama pendetanya. Nanti aku mantau lah lewat di jalan. Iya loh, besok lupa aku sama Jul ada janjian. Aduh. Lu nggak usah ikut race, lu batalin lah gua aja. Sore. Ya pengen ini aja, pengen udara segar. Aku janjian sama si Juli itu loh, habis maghrib jemput gua. Nah gimana nasib lu res? Lu ke rumah gua? Ya sore, berarti sore aku sore sama Julius janjian, jadi Julius maghrib. Habis maghrib? Berarti kok nongkrong dulu di Bang Handi dong? Ya udah koordinasi sama dia deh. Itu anaknya pelupa sih. Ya udah kalau gitu ajak di ini aja deh, ajak di Jakarta aja ketemunya pendetanya. Gak usah Zoom meeting. Ayo kapan? Kayak mana ya? Oh iya Kang, gimana? Kayak mana ini? Iya kan udah dibilang besok Zoom meeting. Udah gampang lah itu maju itu kan juga bisa lu di jalan res di mobil apa sih? Ya udah ajak aja, jadiin aja nggak apa-apa. Udah. Jadiin aja. Oke, Guru Nda tidur. Masih sakit. Masih. Ada Prof Ali di Jakarta. Itu debatnya tanggal berapa jadinya deh? Belum ada kan? Belum kan? Update masih 13, Guru Nda. Nanti kalau 13 saya nggak bisa deh. Jadwal saya ternyata ada tamu tanggal 10-11. Nggak mungkin 10-11 itu habis kegiatan saya langsung berangkat. Atau dinaikkan ke tanggal 15? Bisa. Saya itu ada kegiatan barusan. Saya nggak enak kali karena ini adalah salah satu mitra kita yang selalu mendatangkan pengunjung ke wisata. Mau bikin kegiatan dan saya diminta hadir oleh mereka. Oh iya Guru Nda. Itu didahulukan dulu. Ya udah nanti 15 lah ya supaya Guru Nda. Ini Guru Nda, aku rencana tuh gini ya. Ini saran aja. Jadi pas nyampe Jakarta, Guru Nda nggak usah ke Makassar lagi, langsung lanjut ke Bandung. Kendari. Kenapa lu atur rumah tangga orang lu? Rumah tangga. Ya kan aku ini ada ipar. Emang ada pesawat Jakarta Kendari ada nggak pesawat? Ada lah. Ada tuh banyak Guru Nda. Jakarta Kendari ada? Ada. Ya, banyak Guru Nda. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong, Bang Juma mau ke Jakarta? Yakin? Si Sandi parah nih. Sandi, Ya, lu didengerin jangan Sandi, provokasi Guru lu, jangan provokasi lu. Yakin? Yakin lah. Tapi kalaupun saya hadir kan saya tidak perlu berdebat dengan mereka. Hadir sebagai peserta aja di situ. Betul. Iya kan. Ada Ustaz siapa lagi? Ada Ustaz Wafi. Ada Ustaz Wafi ya pasti. Yang satu Ustaz Sugi. Ada Bang Yonatan. Ada Yonatan. Ada Ustaz Alif. Ustaz Alif. Kores siap. Saya kalau turun siap. Mana mau mereka Guru Nda debat nilai nyata. Ya, Dengan bicara. Alda, Kalau semua- Christian Princess, Guru Nda dialognya di Polres itu.
Kalau kalau kita semuanya sudah turun, berarti sudah ada lagi yang jaga kandang kan gitu. Benar nggak? Betul, betul. Iyalah, masa mereka juga belum ada yang turun. Kalau Bang Juma itu melayani peserta untuk entertainment aja. Tuh Foto-foto, itu aja. Sekalian ke Bang Roma juga, nggak Betul. enak sama beliau. Kada ada undangan sama beliau sekalian. Udah berapa kali dihubungi. Sama Ari Untung juga. Kemarin Ya, aku termasuk. sama si Ari Untung. Bang Ari Untung kalau monitor nih, jadwalkan aja. Iya, mungkin dia lupa sama Bang Suma. Pada dulu udah Ya pernah kalau ini Bang Handi, kalau bisa Gurunda ke Jakarta itu langsung ada podcast juga yang ngundang gitu, kayak ke siapa? Ari Untung kayak. Kalau jauh hari ini aku udah telepon loh bandara. Udah steril. Oh. Bener. Seminggu sebelumnya loh. Kan? Gak percaya nih. Agustus rame, asik. Kenapa demikian? Karena begini loh, saya ini nggak sombong ya. Di sana itu fans sama Juma itu orang-orang bandara itu banyak loh. Serius. Oh iya. Pada kenal Gurunda sama Gurunda. Aku aja yang jaga kandang. Mana ada orang bisa dijemput sampai ke pintu pesawat. betul. Kayak 01 aja ya. Hampir sama lah, layanan VIP kok itu. Ya tahu, Bang Handi memang hebat. Bukan saya dong, saya hanya menghubungi. Tapi aku nggak yakin loh. Kenapa? Harus yakin. Yang penting yakin. Karena Emang kenapa saat kemarin ada aja dia bilang, jadwalnya? nanti kita naik pesawat, ini aja perutku udah mulas mikirkannya. Banyak cerita. Nggak bener lu buka kartu lu, nggak bener lu buka kartu. Bebas. Ini juga saat waktu pas pulang kita kan nganter sampai dalam tuh. Gurunda diem. Aku kira sedih mau pisah. Ternyata mikirin pesawat. Soalnya mendung Iwan, waktu pulang mendung dia. Mau lihat fotonya, dati naik pesawat. Enggak loh, saya ngantuk loh waktu itu ngantuk kali. Baru berapa menit langsung tertidur. Benar nggak, Sat? Iya betul. Iya, saya setiap naik pesawat itu tidur. Enak kali pun tidurku. Wah, udahlah. Karena Bang cuma minum Biasanya- antimo 1 papan. Biasanya kalau takut Enggak. itu lebih baik. Biasanya lebih kalau takut lebih tidur supaya nggak terasa takutnya. Pesawat. Apa Bunda Enggak, Rama memang kayak saya pernah naik kok- pesawat aja. Naik pesawat tidur ngantuk saya langsung. Oh. Itu Antimo diminum berapa butir Gurunda sampai tidur gitu? Enggak, Dek. Aduh. Saya enggak minum antimo. Memang dari dulu. Oh. Dari dulu. Kalau sudah naik di pesawat, udahlah 10 menit, 15 menit, 20 menit, udah tidur. Enak tidur. Kayak di Ayun kan. Inna bela le matin rono baco tidur langsung tidur saya malam pesungemu langsung tidur saya kalau udah kayak di Ayun kan. Soalnya basarin saya. Lo lihat orang Justru ini. ketahuan yang takut itu yang tidak bisa tidur. Aduh, Bunda Rahma itu pasti itu. Justru yang takut itu yang bisa tidur. Saya langsung tidur. EGP. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tidur. Nah sudah. Urusan belakangan. Aduh. Mau lihat nggak orang nih? Ini orang mau naik pesawat nih, bingung kan? Nih, mau naik pesawat ini bingung. Yang mana? Siapa itu? Siapa itu? Siapa Itu lagi diriku. coba? Ini lu. Bang Andi. Ini kan detik-detik mau naik pesawat. Lu berangkat. Nah. Itu saya lagi nelpon loh Bang Andi 01 loh itu nelpon.
Ini yang dagang dulu nih, yang dagang dulu. Mau pesan serum gimana caranya? Emang bisa serumnya doang? Bisa bang, langsung aja WA. Tapi nggak ada WA nih. Wih, Bang Andi mic-nya keren itu. Iya. Aku juga udah datang loh. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Banyak orang baik. Tinggal kabelnya. Ya. Jadi belum dipakai sekarang. Kabelnya susah. Ini kalau Gurunda pakai mic kayak gini udah makin menggelegar Gurunda. Waduh. Gurunda Berapaan? headset paling murah berapa Gurunda headset? Berapaan tuh? 680. Oh, 600. Kabel ini ya, Res? Iya, Bang Andi susah banget nyari. Udah keliling konter nggak nemu. Akhirnya ini online. Ya online lah. Pakai ini nggak mau dia. Pakai ini nggak mau. Gua nggak open cam. Pakai yang begini nggak mau. Nih yang begini. Nggak mau. Enggak lah, itu mah ecek-ecek, jangan buang-buang duit, jangan beli gitu. Ya udah dibeli, ini udah di sini tuh. Enggak ada gunanya. Ya, gua bilang. Nggak sepaket ya. Ada kabelnya saya punya Bang Kodes kalau mau. Oh ya udah kirim atuh. Ya ntar. Res, kalau ini batal ya, Res? Mana? Batal itu si pendetanya Unitarian. Apa mau didebatin? Oh. Bisa sih diolah, cuman pada nggak semangat dari muslimnya. Pengen bener-bener yang memang lawan kita. Kita kan kalau sama Unitarian temenan terus, Bang. Oh. Itu Sadli banyak yang pesan kaos tuh di bawah tuh, baca tuh. Sadli. Saat dipanggil tuh sama yang punya Jakarta setengah. Betawi gitu. Oh, ini siapa nih? Asik. Wah, itu Menteri Luar Dalam Garuda. Itu orang jemu, ayo naik sini, apa informasi apa? Informasinya yang seru-seru ya. Oh, ini yang kemarin. Iya. Aduh, kalau buram sih, aduh. Kaos lengan panjang ada nggak Bang? Aduh, nggak tahu tuh Sadli. Ada nambah 20.000. Ada. Kalau di aku nggak ada, mungkin di Bang Dewa. Aku nggak ada Bang. Cuman ada kaos lengan pendek. Itu pun. Oh. Kalau yang Excel yang nambah ya, yang nambah 20.000 ya. Kalau lu ngapain nih? Oh ini. Si A-nya udah tidur Sadli. Rapat IKM. Belum Bang. Kalau yang ini lucu nih. Mana? Ustaz Alif ya. Ustaz Alif itu perut, Masya Allah. Dapat WA-nya bagaimana? Dapat WA-nya langsung aja ke bio profil Sobat Bang Juma. Ada link, langsung aja klik itu, link itu. Lengan panjang ukuran itu kayaknya cewek yang pesen lengan panjang itu. Maaf, lengan panjang kita belum tersedia teman-teman. Hanya lengan pendek. Iya, biasanya cewek Bang Sadli, dia kan kerudung, pasti lengan panjang tuh. Kainnya bagus, coba komen yang udah pernah beli, yang udah pesan dan terima bajunya. Bahannya tebal, dingin nggak panas. Kalau Di yang atas 19S. kalau yang berhijab itu kan bisa pakai itu pakaian dalam apa namanya? Iya, BH, pakaian dalam BH. Itu ada Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu di bawah, ini siapa nih? Iya. Ayu Dewi. Oh, yang kemarin udah syahadat ya? Oh, alhamdulillah. Naik sini. Iya, orang jemu apa? Info apa dari Jakarta tuh? Dia ragu katanya lagi nih Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, saya kan orang Jakarta, tinggal di Tanjung Priuk. Nah, iya. Kebetulan kakak saya tinggal di Cengkareng. Pas saya sempat singgah di jauh amat jaraknya Priuk Cengkareng lu, macet tuh. Itu kakak ipar tinggal di sana.
Nah, ketika saya singgah di sana di Cengkareng, itu warga Cengkareng tuh ramai-ramai pada nyetel perdebatan Bang Juma sama Oten-Oten gitu, pakai salon Bang. Pakai apa? Pakai salon. Speaker lah. Oh, oke. Lu bugis banget sih ngomong lu. Kayak iya gini Bang, kayak perkumpulan begitulah. Saya takutnya gini Bang, begitu Bang Juma datang ke Jakarta, mereka pada tahu, pada ngerebutin Bang Juma gitu. Nah, Gak apa-apa, bagi-bagi aja sekalian udah. enggak Bang. Iya, gurunda dirobek-robek aja gurundanya tuh. Kores. Maksud saya diadakan penjagaan gitu buat Bang Juma, takut kenapa. Aman Bang, aman tenang. Aman, pasti aman. Itu aja sih Bang, menurut saya Bang. Soalnya di sini juga banyak yang ngefans sama Bang Juma. Aman Bang. Udah Bang, gitu aja Bang ya. Siap. Ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau Gurunda ke Jakarta kita umpetin tuh. Untuk yang ada di Cengkareng, terima kasih ya telah nonton kita. Teruskan itu pakai speaker aktif, volumenya. Volumenya gitu. Terus sewa truk keliling Cengkareng. Karena juga saya sama Pak Desuki kan sama siapa yang nginep di hotel, terus kita keluar mencari rokok pas masuk jalan sebelah. Set dari jauh udah kedengeran debatnya. Sebelahnya kan ini banyak ya, waktu beli nasi goreng bahkan dia. Iya. Nggak percaya. Saya yang nanya duluan, itu siapa Bang? Kok ada begini sih? Debat agama ini bagus ini. Siapa itu? Yang satu Bang Juma, yang satu suaranya Pak Desuki, yang satu suaranya Andis Lebes. Terus udah pernah ketemu orangnya nggak? Belum Bang, sekali ketemu Pak Desuki nggak tahan. Saya ini orangnya katanya. orang baru nanya dulu. Radius 100-200 meter kedengaran suaranya, serius. Allahu Akbar, Masya Allah. Teriak terus ya Bang ya, gedein suaranya Bang. Yang penting tidak mengganggu orang tidur. Kalau ada merasa terganggu ya kecilin. Suaranya Gurunda itu Bang Handi candu. Bagi teman-teman netizen ini candu, suara Gurunda itu khas gitu. Jadi kedengarannya itu Jainuddin Amjad banget gitu. Suka makan nyenyek. Nah itu sama Pak Imanes tuh, Pak Imanes, bener Pak Imanes. Cari kabel ya Pak Imanes ya, bareng saya sama Pak Imanes tuh. Naik dulu Bang Imanes, sudah lama nggak naik ini orang. Ayo Bang, naik Bang. Yang ngalahin Gurunda itu sekarang tuh Bunda Rahma. Bunda Rahma juga cari-cari. Benar, Bunda Rahma benar. Setuju saya. Tadi juga pendeta satu sama Bunda Rahma dikantongin tuh. Netizen nyari Bunda Rahma, anjir. Nggak ada. Serius? Netizen nyariin Bunda Rahma. Mau apa, Bang Kores? Buat bilang ini, diam Bunda, gitu dia. Cuma itu, Bunda Rahma di mana ya? Di room ini. Oke, ke sana. Mau ngapain? Diam Bunda, mau bilang gitu. Enggak, itu istilah biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini, Bang Imanes bener nggak tuh gede suaranya itu speakernya? Suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih yakin dan terbuka aja sih. Dulu awalnya sih masih umur 20-20-an itu saya tuh mencari agama lah seperti ini, membandingkan ayat ini sama ayat ini kayak gitu. Akhirnya nggak percaya agama, terus habis itu pernah masuk di ibadatan sebelah 3 kali, kalau nggak 4 kali sih. Terus habis itu kadang kalau ditanya agama apa, Pancasila, tapi KTP-nya KTP Islam kan, dilahirkan di keluarga Muslim gitu. Dan saya mencari, saya sadar di dalam diri sendiri, dan kemarin sadar di Komal juga dengan Pak Kiai juga, Ustadz juga gitu di Komal. Siapa ya kemarin yang inspirasi ya gitu. Jadi saya lebih
ya lebih ini aja sih, lebih saya kan emang orang yang penasaran gitu kan. Terus saya juga punya buku sebelah ya kan, saya pelajarin, apalagi saya hidup di sedikit muslimnya ya. Jadi saya lebih nggak tahu, lebih kritis aja mencari agama itu. Cuma ini kan saya belum, apakah bisa sementara ini, emang saya belum kok saya belum yakin untuk berhijab gitu loh. Apakah boleh sementara saya belum hijab dulu gitu? Aku jawab ya. Iya. Hijab itu kewajiban bagi muslimah. Pada dasarnya nggak boleh. Kalau udah balik mukallaf, udah secara umur udah bertanggung jawab, udah bisa dibilang bertanggung jawab secara agama, maka muslimah diwajibkan berhijab, gitu kan. Nah, selama tidak berhijab maka dia dosa. Nah, kalau belum mampu ya dia berdosa. Jadi saran aku, belajar mulai menerima kewajiban. Selama belum bisa menerima, banyak istighfar terus. Istighfar. Ya, istighfar Iya. terus. Bukan berarti bukan berarti dosa tidak berhijabnya diampuni ya. Seenggaknya ukhti tahu bahwa itu adalah salah gitu. Tidak memakai hijab itu adalah salah gitu. Memperberat timbangan dosa. Di keluarga saya sih mungkin saya aja sih yang belum, yang tidak berhijab itu. Semua dari keluarga besar juga berhijab. Cuma alhamdulillah. Laki ikut iya, juga. Cuma saya aja yang juga, belum kan. Mungkin kalau mungkin saya pulang ke Jawa kan mayoritas kan ya bisa dibilang 98% kan berhijab gitu, kemungkinan bisa gitu kan. Sekarang tinggal di Bali juga kan, ini ya bukan ini sih. Oh, ini tinggal di Bali, Dek? Iya, ya. Juga saya juga mengurung diri di kamar juga, nggak pernah kemana-mana soalnya godaan tuh terlalu Bu Ayu, banyak. Bu Ayu. Iya. Tapi Iya. jangan niru-niru orang pergi Pantai Kuta, lihat Bali-Bali, bule-bule situ ya. Jangan lihat situ, gitu nggak baik tuh. Ya, cuma ya sekedar ini. Sekarang saya cenderung mengurung agama dengan debat-debat seperti ini karena kemarin tuh saya belajar sendiri gitu. Dengan kitab ini saya baca, dengan saya membaca itu bukan Al-Quran dulu tapi ke kitab sebelah dulu saya baca gimana gitu. Jadi kok tambah bingung gitu, akhirnya ya sampai di YouTube saya juga lihat-lihat gitu. Tapi untuk Bapak ya mungkin di sini Abang Zuma lagi lupa. Untuk masalah ini kenapa saya memilih lagi untuk syahadat sendiri ya, maksudnya dulu itu saya dari dulu itu kok bisa ya, percaya apa nggak percaya, ini terserah ya. Saya itu dari mulai kelas 2 SD itu kayak ya bisa lihat mau meninggal gitu loh. Nah, terus waktu saya tidak meyakinkan agama saya itu juga ada godaan kayak goib kayak apa itu dibacain apapun tuh nggak bisa gitu. Dan akhirnya saya sadar dalam diri sendiri, akhirnya dibacain doa itu doa apa biar maksudnya Allahu Akbar aja udah menghindar gitu. Itu pengalaman saya sih, percaya apa enggaknya itu bagaimana itu ya, apa emang dari sisi diganggu hal gaib gitu loh. Kalau di Bali kan banyak ini ya. Kelas 2 SD-nya di Bali? Enggak, saya di Jawa mulai dari umur kemungkinan 18 saya sampai sekarang di Bali sampai umur 15 tahun lebih lah saya di Bali. Mulai dari sekitar, tapi saya kalau disuruh
aku mati kapan kamu mati bang, nggak bisa. Tiba-tiba Allah itu memberikan aja gitu. Tiba-tiba saya kayak galau, kayak kebingungan tak apa. Terus habis itu saya pernah ngomong 1 minggu sebelumnya nanti ada pesawat jatuh. Ternyata di kantor saya kan yang saya kasih tahu itu kepala cabang saya. Terus habis itu ternyata kejadian benar gitu. Jadi satu kali aja bukan artis kayak politik ya, pokoknya di politik itu kok wajahnya kayak gini, kok merasa kasihan. Tiba-tiba 3 hari sebelumnya nggak ada orangnya gitu. Dan dengan debat-debat seperti ini, jadi saya sangat yakin banget karena emang benar agama yang sempurna itu emang di Islam. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Iya, tapi itu kalau bapak-bapak dan Bang Zuma semuanya apa percaya dengan hal-hal kayak gitu ya? Giliran kita dipanggil bapak-bapak, kok Bang Juma panggil abang, gimana sih? Kan tulisannya Abang Zuma. Benar sekali. Wah, curang. Itu curang kalau. Kok kita bawa bapak, weh? Iya, apakah bentar, saya mau tanya apakah percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Saya soalnya mengalami seperti itu dan waktu saya tidak meyakinin semua agama lah, masih mencari itu, tapi kan saya kan dilahirkan di Islam, jadi otomatis kan saya mau baca ayat kursi baik ini tetap saya digoda malam-malam kayak bau busuk kayak gitu, tapi tidak ada penampakan atau apa. Terus habis itu selalu merasakan di sana ada apa. Terus habis itu di mimpi itu minta sesajen atau apa. Terus habis itu setelah saya mencari di YouTube itu saya kan sadar dalam diri sendiri kan. Kemarin kan disaksikan sama Bapak Ustadz juga. Terus habis itu setelah saya sadar dalam diri sendiri itu saya langsung digoda itu jangan panjang-panjang ngomong ayat kursi atau apa, bicara dengan menyebut Allahu Akbar aja udah kepanasan kok. Itu saksi saya sih kenapa saya benar-benar ke Islam juga gitu. Dengan itu apa percaya juga gitu, maksudnya dengan hal-hal seperti itu, karena itu saya alamin, benar-benar saya alamin. Dan semenjak dibawa Mbak, ya. Kalau aku bukan ngelihat ide ya bukan, tapi selalu keganggu dalam tidur. Kalau aku keganggu dalam tidur. Udah lama sih, udah lama. Tapi setelah ada yang kasih tahu Ustadz ya, Ustadz kasih tahu gini, baca surah 3 kuliah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditutup dengan ayat kursi. Itu nggak akan diganggu insyaallah. Itu tiap malam setelah sholat ya. Tapi baca itu. Setelah itu aku nggak pernah lagi mimpi buruk loh, alhamdulillah. Iya. Tapi sebelum mimpi buruk itu saya merasakan di sini kayak ada yang gitu kan. Akhirnya dibawain mimpi itu minta sesajen kayak gitu kan. Saya ingin nggak mau, ngapain gitu kan. Nyari aja sendiri gitu kan. Saya nggak mau ngasih apapun dengan makhluk kayak gitu kan. Terus akhirnya minta sesajen juga kan. Dan pernah sih astagfirullahaladzim, saya juga pernah naruh, bukan nggak ada niat ini sih, cuma naruh apa permen atau apa di linggi gitu, kayak gitu ya. Sekarang sih nggak akan saya ulangi lagi kayak gitu, karena itu nanti lagi Mbak, kalau misalkan tercium bau bangkai, artinya si Bombo mau nyamperin itu. Si Bombo mau nyamperin, iya. Makanya cuma dia tuyul. Saya iya, dengan itu aja kan kita juga harus percaya dengan hal-hal gaib juga gitu kan. Iya, ada memang gaib. Iya, terus habis itu ya saya menyaksikan sendiri dengan saya sendiri itu karena tidak ada keyakinan itu,
nggak bisa terus, dan akhirnya saya sadar benar-benar nyari di YouTube, nyari di ya Al-Quran, ya kitab sebelah gitu kan, saya pelajarin semua tapi dengan tidak ada bimbingan gitu loh, dan akhirnya ya tuh tiada Tuhan selain Allah lah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, udah ya, Akhirnya, ayo ya. Iya. Di ini lagi ya ibadahnya ya. Iya, Makin insya disemangatin lagi ya, ayo ya. Semoga istiqomah ya. Insya Allah. Oke, jazakallah khair. Makasih ya, ayo. Iya, terima kasih. Bang Sumba, salam kenal Baca aja. itu. Baca itu 30 Ya, kemudian tutup makasih ayat kursi. Mbak Ayu. Soalnya saya ini banget tersentuh banget dengan dakwanya Bang Suma. Masya Saya Allah, lebih Alhamdulillah. terbuka lagi, dan saya ya tersentuh lah dengan dakwanya lah gitu. Saudara semuanya lah, bukan Bang Suma aja, semuanya hebat sekali gitu. Semoga Makasih, Mbak Ayu. Allah yang memberikan inilah apa ya imbalan yang dikasih Allah lah. Saya nggak tahu mau ngomong apa, udah benar-benar hebat lah. Amin. Semuanya. Amin. Makasih. Ya, iya. Ya Mbak. Semangat. Mbak. Ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Ditanya sehat. Nah, Tes, tanggapin dulu res. silakan Bang Imanes. Kalau tanggapan itu memang ada hadisnya. Salah satu berita jin yang dibenarkan Rasul yaitu membaca surat kursi bisa melindungi dari jin. Jadi ketika penjaga zakat mal Kecil suaranya. kecil ya sekarang. Iya, nggak kedengeran. Iya. Sekarang yang bagus. bawah minta turun, maaf. Yang bawah minta turun, saya izin turun ya. Ya, makasih Mbak Ayu. Terima kasih semuanya. Semoga Allah yang membalas dengan dakwah seperti ini ya. Amin ya Allah. Amin. Semuanya. Salam kenal semuanya. Ya Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth off. Naik, Oten naik silakan. Bang Erik naik kalau mau bertanya silakan naik. Coba tanya ayat-ayat tentang Maryam ibunya Isa. Ya naiklah kau bertanya. Gue jadi pengecut gak mau naik Oten. Naiklah ayo teman-teman Kristen. Jadi itu memang bagus ya. Alhamdulillah. Tidur nyenyak enak itu kalau kita terapkan tuh tiap selesai sholat. Turun Bang Imanes. Drum modal congor ya. Kenapa kau mau bertanya kalau kau bilang drum modal congor? Justru kau yang congor, bisa mu typing di bawah. Penakut naik. Udah ramah ini tetanggamu naik lagi nih. Amit-amit tulang lunak. Pengikut. Apa yang ini lagi keluhanmu pengikut? Apa kau sakit kepala? Tidak. Iya, kau tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana sih? Iya, di mana? Terlalu jujur kah? Mana jadi benda sopa? Iya, mana sopa? Apa mi? Ya di mana kau tinggal? Bukan jika kau yang tinggal di kolong jembatan tuh, di jembatan Di rumah, Jeneberang, bukan? Hah? Siapa juga yang mau bersyahadat teh? Tidak ada, aku mau ke Bang Zuma nih.
Mana Bang Zuma? Tidak ada yang suruh kau bersyahadat. Aku bilang kau tinggal di mana di Sulawesi. Itu ku baca di taping, Bunda. Oh di taping. Enggak, kau bilang iya. Kau tinggal di mana? Makassar apa di Makassar Tator? lah. Tapi tidak Halo. kasih tahu tempatnya. Ini bentar pengikut ini kalian aja dulu. Halo, selamat pagi. Ya, pagi kalian. Pagi Kelen. Saya berbicara dengan siapa sekarang? Bisa dengan pengikutmu. Oke, terima kasih. Silakan. Saya cuman bertanya. Ini ruang tempat bertanya kan? Enggak, ini diskusi. Kok bertanya? Enak aja bertanya dulu. Diskusi Bang, dua arah, saling tanya jawab. Diskusi, oke. Sambil diskusi sambil bertanya, oke. Ya gini, ini temanya ini Bang Kelen. Kristen menyembah Lucifer. Kenapa saya belum tanya? Kamu sudah tanya saya. Saya nggak nanya tema itu. Dia baru Saya ini masuk depan. dalam, Dia baru ini saya depan masuk doanya. dalam komel ini, saya mau bertanya dulu. Ya udah tanya silakan. Gini, saya ragu-ragu. Ini Islam dia tidak boleh makan babi kan? Kenapa ya? Haram. Kenapa tidak boleh makan babi ya? Haram. Haram. Haram dilarang dalam Al-Quran tuh haram Jangan babi. Nggak usah terlalu jauh bang, benar. Pendek-pendek aja. Haram. Yesus juga nggak makan babi. Dah. Apalagi? Yesus makan babi? Nggak makan dia. Kenapa sih baru mula mau bertanya sudah diblok terus Dijawab. Kan pertanyaanmu dijawab. Tapi sekiranya kalau darurat Islam boleh makan nggak babi? Boleh dalam kondisi darurat boleh. Oh, arti dia boleh lah kan? Kan ada alasannya. Boleh dijawab. Oh, oke. Minta maaf, ini cuma pertanyaan. Nggak usah minta maaf, lu nggak punya salah. Apa dia? Apa dia? Kalau Kristen boleh makan babi kak? Memang boleh. Boleh. Siapa yang nyuruh? Ya, kemauan sendiri. Sebab semua binatang yang ada di dunia itu adalah kuasa manusia untuk memakan kan? Termasuk tikus boleh dimakan. Semua. Kan tadi semua binatang boleh. Semua boleh makan. Push, pernah berapa ekor tikus dimakan dalam sehari? Setakat mana banyak tikus pun kita boleh makan. Ya udah kalau begitu, karena di sawah saya banyak hama tikus. Boleh nggak kamu tinggal di situ? Boleh. Mantap. Boleh, jangan jadi tikus. Jangan jadi tikus di bandar. Apa lagi? Ulat Jangan jadi bulu. tikus di. Kalau tikus di sawah padi di bendang tuh oke. Kalau tikus got. Got? Maksud? Tikus di selokan. Ih, menjijikkan. Ah boleh lah makan. Kalau lem tikus, boleh nggak? Boleh. Oh boleh, memang lem tikus boleh juga dia. Lem tikus aja dia empat. Apalagi Kenapa tikusnya. Boleh. Ini kok yang naik pada gini ya. Kalau biawak, makan biawak ya Bang. Orang jangan terlalu serius. Biawak juga makan, betul. Wih, makan biawak Ya. Enak Rakus. Ini anak buahnya Banyuma ini pada dongeng. Sebab Tuhan sudah. Banyuma aku nggak sanggup. Sebab Tuhan sudah bilang segala binatang yang berkeliaran di dunia ini kita boleh makan. Ya. Kecuali daging manusia. Kalau kutu. Kutu. Makan juga kalau perlu. Dimakan juga. Kecoa. Makan juga.
Makan kecoa Lucu kalau kamu makan. Bapak ini binatang apa amfibi nih? Ngeri-ngeri kali. Ngeri kali dia pengikut. Semua dimakan. Semua dimakan. Ya, semua kita makan. Bisa di-sharing makan-makan. Masa kutu dimakan? kecuali daging manusia nggak makan dia. Ya, kecuali Yang lain daging boleh. manusia tidak. Ya, betul. Ih, Bapak ini ajaran apa toh? Ngeri kali. Kanibal. Makannya. Iya. Tapi kalau di saya mah masih ada nggak makan yang kayak kutu kecoa, kutu. Tidak. ya Tapi kan, jangan makan. dia makan. Mau dimakan jangan makan masih hidup. Kita kena masak dulu. Goreng Dimasak dulu. gitu. Bapak kele. Bang, jadi Diam dulu, kalau Bunda, cari biar dulu. kutu, Bunda, cari biar kutu dia. langsung digigit ya. Kalau cari kutu, Jadi banyak Satu-satu dong. ih Bapak ngeri. Bapak kele. Astagfirullah. Dia ngomong berdua dulu dia. Bapak Ya, ya. kele tidak semua makan kita makan itu yang diajaran kita tidak semua itu jangan Oke. kutu dimakan, kecoa dimakan. Terus apalagi cecak Manado, dimakan. Ambone. Ya. Tidak. Ya, selagi Gigi. Tapi kalau mungkin Bapak mungkin tinggal di mana kali kurang kurang pembekalan mungkin ya bisa jadi itu Pengikut tanya dia. Kan biasa tuh ada pengikut kan biasa ada orang BAB tuh keluar cacing kan. Coba tanya dimakan nggak? Tapi oke. Saya sudah bertanya dengan banyak kawan-kawan Muslim ini secara jujur. Banyak yang mengatakan bahwa bila makan babi ini ada 3 jawaban yang saya telah dapat, yaitu pertama sekali yaitu dia cakap daging babi ini mempunyai sejenis kuman yang walau dimasak sekalipun kuman dia tidak akan mati. Betul tak? Betul. Oke, itu pertama. Kedua, dia cakap dalam musim peperangan ini babi terlalu banyak berkeliaran, kemudian memakan mayat-mayat yang berkelimpangan akibat peperangan. Itu alasan kedua. Tapi yang ketiga ini saya percaya dia punya cakap ini, yang pertiga ini babi sebenarnya boleh makan tapi dalam darurat. Betul kan tuh? Dalam kondisi darurat nggak ada lagi makanan kecuali itu, daripada karena nggak boleh mati konyol. Ya betul. Dosa kalau mati konyol kan? Dosa kalau mati konyol kalau masih bisa hidup. Ya betul. Itu namanya bunuh diri, nggak boleh. Berarti dia masih boleh makan kan? Boleh, misalnya kalau lagi tenggelam di laut nih, tenggelam di laut. Terus kalau nggak makan daging babi ada lewat dikit, gitu ya. Kalau nggak dimakan mati kita. Ya boleh dalam kondisi itu buat bertahan hidup sementara. Emang di laut ada babi? Misalnya contoh. Itu jawaban saya terima, yang jawaban yang dalam darurat boleh makan. Maksudnya ialah, tapi kalau dia cakap walau ini daging babi, walau dimasak sekalipun dia punya sejenis kuman yang walau dimasak sekalipun tidak akan mati, itu saya tidak terima, itu alasan. Tapi kalau dalam darurat boleh makan, ini saya terima. Tapi anda dalam keadaan tidak darurat, Anda makan babi kan? Ya kita makan babi. Itu kalau babi itu kalau untuk dibunuh babi itu diapain? Kan lehernya nggak ada tuh. Ya apanya? Ditusuk pantatnya mati apa diapain? Oh, biasa. Begini. Digebuk kepalanya. Begini, sebenarnya begini, satu untuk pengetahuan, dalam semua jenis daging seluruh bumi ini, daging yang paling enak adalah daging babi. Wow. Pengikut, bagaimana cara membunuh babi? Pengikut, diapain? Apa dia? Cara membunuh babinya diapain? Apa sih cara dia? Kalau Apa di sih saya cara? Ji, kalau di saya Sama dia, gunakan senjata, tembak, macam mana aja. Yang penting, ya. Gimana caranya pengikut? Digetok Tidak kepalanya? perlu sembelih. Tidak perlu sembelih.
Nggak perlu ya, karena memang nggak ada lehernya. Ya, Terus kenapa pengikut? Kenapa babi? Kalau dia jalan sama mamanya nunduk kepalanya pengikut. dia malu bot. Tahu dia. Dia malu sebab mamanya babi. Ya tahu dia. Tahu dia. Tapi dari segi pemakanan, ini worldwide punya ini satu pemerhatian yang kita pernah tahu lah. Sebenarnya daging babi ini adalah satu daging yang paling enak di seluruh dunia. Seluruh bumi inilah daging yang paling enak. Ya itu bagi kau karena kau rakus. Udah masalah makanan sudah dulu ya. Kalau tentang Tuhan. Kalau Kila ini tinggal di luar negeri apa di Indonesia? Ya, tidak. Saya tinggal, luar Indonesia, hampir di Kalimantan. Saya di Kalimantan. Udah dekat Malaysia ya? Ya, tidak mau masuk Malaysia, Kalimantan. Oh Kalimantan. Kalau Anda sering masuk gereja masih? Ya masih. Kalau ke gereja itu menyembah siapa? Yesus. Bunda Rama masuk, kasih tahu dia. Ya. Gimana tuh datanya Yesus? Ya, sebab Yesus itu adalah juru selamat kami. Saya sedikit ke babi ya Bang ya. Kita nggak melihat enaknya itu babi. Dalam Al-Quran masalah itu ada larangan. Dikit Bang. Ada larangannya haram. Ya udah kita tetap tunduk dan patuh taat kepada larangan Tuhan. Itu. Kalau kalian kan ada dilarang babi tapi ya karena kalian rakus ya ada makanlah melanggar aturan Tuhan. Oke, lanjut. Di mana datanya? Sepengetahuan saya, babi ini sebenarnya memang kalau di Udah Pak Kalen, jangan lari ke babi dulu Pak Kalen. Udah masalah ketuhanan aja, ini diskusi lintas agama Nggak bukan masalah, lintas Bang. babi. Itu menurut kau Bang nggak masalah, silahkan makan. Saya tanya di mana itu data di Bibelmu Yesus Tuhan. Ih, lama-lama aku ketawa sama Pak Kele ini ya. Kan dia belajar tahu pengikut. Dia belajar. Udah, jangan Gimana, bahas Bang? yang makanan-makanan Cijik aku lama-lama Lu kata Paulus semua makan itu halal, tidak yang haram. Dia ikuti Paulus. Iya. Kok kenapa marah? Biarin. Tapi masalahnya di kutu-kutu yang tadi bagi saya tidak marah lah pasal bukan ini tidak marah. Tapi mengikut kepercayaan saya, semua yang masuk dalam mulut itu adalah halal. Tapi yang keluar daripada mulut itu adalah haram. Narkoba juga ya, boleh ya Pak? Yang masuk di mulut. Ya. Halal ya. Oh boleh. Yang masuk dalam mulut itu kira halal. Tapi yang keluar daripada mulut itu adalah yang kita panggil haram loh. Sebab itu muntah. Siapa juga mau kamu makan muntah? Keluar di mulut itu kan muntah. Masa kamu makan muntah? Ih. Jadi siapa di mana data itu sering tidak pernah berlaku lah. Itu sering tidak pernah berlaku kalau muntah. Siapa juga mau makan muntah? Kita ini manusia. Kan kau bilang yang keluar. Jadi apa yang keluar? Kira-kira apa yang keluar di mulut? Maksudnya kata-kata itu, maksudnya bagus. itu adalah Itu kata-kata. Betul itu kata-kata. Itu berbicara konsepnya perkataan. Oke. Udah ya kita tinggalkan makanan. Terserah kau makan apa kayak itu urusanmu ya Bang ya. Saya kembali ke di dalam Bibelmu di mana tuh Yesus Tuhan yang kau imani tuh. Kau mengimani Yesus Tuhan tuh. Landasan imanmu dari mana? Silakan. Ya memang landasan kami itu memang Yesus itu adalah Tuhan kami sebab dia adalah juru selamat kami. Ya. Di mana itu dia Yesus juru selamat bagi Kristen? Iya, sebab dia Yesus sebenarnya itu dia datang berkenesis jadi manusia. Yesus itu adalah firman. Di mana itu kata-katamu Bang? Tunjuk datanya kau bilang Yesus adalah Tuhan. Kau imani dia karena dia juru selamatmu. Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen? Maaf ya Ibu, sebab kepakaran ini saya tidak begitu arif.
dengan benda ini, tapi itu adalah kepercayaan kami. Itu saja. Berarti cuma iman doang, iman buta. Nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Oh. Ada dalilnya, tapi kita Aman. Tunjuk dong. ada dalilnya. Di mana itu? Ada dalilnya, tapi untuk malam ini saya tidak dapat tunjukkan. Oke, saya akan masukkan kembali kepada Nggak komen. boleh. Kalau Anda mengklaim ada, berarti Anda bertanggung jawab menunjukkan di ini loh Bunda, pasal begini loh, nomor begini. Nah itu baru mantap. Kalau cuma bilang ada terus nggak ada bukti ya, kami nggak percaya lah. Ya betul, betul Bu. Tapi saya ini bukan apologi. Saya ini cuma orang awam biasa. Cuman saya pun itu sebab tadi saya bertanya tentang makanan babi, kenapa begitu. Nah, saya kasih tahu Bang, kalau Anda bukan apologi, saya kasih tahu. Tidak ada data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Tidak ada. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Itu di Kisah Para Rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Itu ada, kalau untuk orang Kristen tidak ada. Tidak begitu Bang ya, dia data Biblemu. Yesus dalam Bible tidak ada dia Tuhan, yang ada itu dia hamba, dia utusan, dia rasul, dia nabi, dia Mesias. Jadi nggak pernah itu Yesus Tuhan, dia manusia, oke? Oke, jadi tapi begini Mbak, saya sering kali juga mendengar. Kau lagi di kolam itu, apa kau lagi main air kok berisik kali Bang? Noise, kau lagi di mana? Apa dia? Angin, atau kau lagi di mana berisik? Noise. Oh tidak. Sebenarnya saya di tempat kerjaan. Ya lanjut. Silakan. Begini Mbak. Saya selalu masuk di komal-komal ini apologi semua ada Islam, Kristen. Saya suka masuk. Saya ingin mengetahui sebab pengalaman ini pengetahuan saya memang saya kurang dengan pengetahuan. Jadi itulah saya sentiasa membeza-bezakan. Silakan Bang, kalau kurang pengetahuanmu ya udah bertanya aja. Ya, bertanya kepada Bang Zuma atau apa yang sebenarnya saya memang lebih kepada Kristen sebab saya memang orang Kristen daripada dulu, tapi saya ingin mempelajari juga tentang keislaman ini. Tapi banyak perbezaan dia yang macam tidak masuk logika dalam pikiran saya tentang Nabi Muhammad, begitu dengan Yesus. Saya buat perbandingan, banyak perbezaan yang sebagai manusia biasa dia boleh bandingkan mana yang betul dan tidak betul. Kalau di dalam Bible diceritakan tuh Yesus tuh terkutuk. Apa kau terima Yesus terkutuk? Saya terima ataupun tidak itu terpulang sebab saya belum memperdalami segala-galanya. Jadi baca Bang. Jadi saya memperdalami juga pengetahuan dalam Kristen, pengetahuan dalam Islam. Jadi kita tahu kita lepas di sebelah mana kita pergi kan. Tetapi apabila saya memperdalami Islam secara rambang dan kemudian banyak benda-benda seperti yang di surga itu adalah kawin mengawini, lagi ada 72 bidadari. Ini yang saya dengar macam tidak masuk dalam logika saya lah. Jadi apa boleh kalau perkawinan anak domba di surga Kristen kau percaya? Atau perang naga kau percaya? Nah, itu saya tidak pasti, tapi saya mau tanya dulu yang bagian Islam punya macam mana itu dalam Islam. Macam mana itu yang sebelum bertanya ke Islam gini Pak, saya tanya Pak, Bapak percaya enggak dengan penyaliban Pak? Saya percaya dengan penyaliban sebab penyaliban itu itulah penyaliban Yesus menebus dosa manusia. Tapi itu penyaliban itu nyata ya Pak ya? Apa dia? Nyata ya, penyaliban itu nyata ya Pak? Tidak jelas. Penyaliban itu nyata nggak atau fiktif?
Nyata, itu nyata, ya nyata. Kira-kira jam berapa Pak disalibnya Pak? Oh, kalau tengok dari segi masa itu kita belum sampai ke tahap yang begitu untuk mengetahuinya, tapi memang penyaliban itu nyata. Iya, kira-kira disalibnya jam berapa Pak? Nah, bolehlah kita jam petang, jam 3 jam tuh. Jam 3, yakin? Masalahnya di sini ada dua kontradiksi loh Pak, menurut Markus dan Yohanes. Kalau menurut Markus itu sekitar jam 9 pagi Pak, tapi kalau menurut Yohanes betul jam 3. Ya, yang benar yang mana nih? Jam 3. Kan ini dua-duanya firman Tuhan nih, dua-duanya nih. Markus firman Tuhan betul? Nah. Yohanes firman Tuhan betul? Nah. Kenapa kontradiksi Pak? Di Yohanes jam 3, di Markus jam 9 Pak. Ini dua-duanya firman Tuhan loh. Itu saya tidak berapa pasti. Itulah saya cakap tadi dalam apa Tuhan Bapak lupa tentang jamnya berapa ini? Soalnya memberitakan ke Markus jam 9, memberitakan ke Yohanes jam 3. Kayaknya Tuhan Bapak lupa berfirman nih, lupa tentang jam. Jadi gini, saya belum sampai ke tahap itu. Nanti saya akan selidiki balik Pak. Saya akan selidiki balik. Selidiki Pak, benar nggak tuh kasus penyaliban tuh? Jangan-jangan fiktif tuh. Ini soalnya dua-duanya firman Tuhan nih. Ya, terima kasih. Nanti saya akan selidiki. Silakan lanjut Bunda Rahma. Ya. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan tadi. Itulah yang saya cakap tadi, sebab perbedaan dia itu apabila ada perkawinan ada 72 bidadari. Perkawinan anak domba. 72 bidadari. Kalau di dalam Bibelmu Bang, di Matius, Yesus menyediakan 100 istri. 100 kali lipat istri. Nah, kok ngapain itu 100 kali lipat? Di mana dalilnya? Saya boleh tulis. Mana dalilnya yang ada 100 istri ya? Itu di Matius. Matius berapa ya? Yesus, bagi yang mengikut aku akan menyiapkan 100 kali lipat anak, suami, istri. Matius bab apa, ayat berapa ya? Nanti saya akan selidiki sebab sebentar aku kasih tahu. Kemudian perkawinan anak domba. Kemudian perkawinan anak domba, dan kalian yang jadi pengantinnya, oten-oten jadi pengantinnya pada Yesus laki-laki, ya kan? Kemudian perang naga. Kan lucu kalau perang naga tuh. Di surga itu kalian di surga itu kan tempatnya kenikmatan, kenyamanan. Tempat kita memperoleh upah, ceritanya kan selama kita hidup di dunia. Ya, tapi dalam Alkitab enggak ada. Tapi di dalam dalam Bibelmu ada perang naga. Apa yang enak kalau di surga mau ada perang naga? Iya, makanya aku bilang baca dulu. Di mana dalilnya? Di Bibelmu, di Wahyu. Wahyu. Perang naga. Jadi kau ini ceritanya gini ya. Perkawinan anak domba telah dimulai. Yesus kawin nih, kalian pengantinnya nih ya, udah pakai gaun. Bagi dalilnya bentar nih Bang, bentar nih ini cerita di surgamu ya. Kau pakai gaun. Dengar dulu baru saya kasih lihat dalilnya. Kau pakai gaun, ada perang naga. Perang naga kan tahu kan, perang naga itu dia semburkan api kan, keluar dari mulutnya tuh naga berperang dengan malaikat Mikael. Kamu nih lagi pakai gaun, pakai konde, kan hari pesta perkawinan anak domba nih kan, kalian menghadiri. Ada perang naga. Oh, kok kena api kan pakai gaun, hangus gaunmu, hangus rambutmu. Mau kemana kau lari kan? Surganya orang Kristen itu berapa ya persegi? Nggak luas lah, susah kau ngumpet di mana tuh kena apinya naga gitu. Nah di situ perang, kemudian perkawinan anak domba, kau laki-laki, Yesus laki-laki, terus ada apa dong? Sama-sama laki-laki, kau pengantinnya. Aduh. Baca Bibelmu Bang. Oke. Gitu tuh Bibelmu. Terus kalau kau ke gereja, apa yang dikhotbah pendetamu? Nggak tahu kalian tuh ada begitu-begigitu. Apa? Enggak, sekarang ini bagi dalilnya di mana dalilnya itu yang tadi Mbak cakap. Ya. Oke, kita buka data ya. Kasihan kali dia ke gereja nih, paling pendetanya kasihilah sesamamu. Iya, itu yang disampaikan pendeta.
Enggak. Saya Bentar cuma minta perpuluhan. Oke. Nanti Apa kita yang cuma disampaikan? saja. Nggak, kasih tahu dulu apa khotbahnya pendetamu, Bang. Apa saja yang disampaikan pendetamu tuh, coba. Penasaran aku, apa itu disampaikan pendetamu. Nanti saya akan bawa nanti saya akan bertanya dengan pendeta dengan dalil-dalil ini sama ada betul atau tidak. Oke. Iya, sebentar, yang mana tuh? Perang naga. Dia nggak tahu ya. Perang naga. Oke. Iya, orang naga. Ih, hanguslah gaunmu itu. Kau menghadiri perkawinan anak domba sementara ada perang naga. Wih, kondekmu, sanggulmu hangus kena api. Nah, ini Nggak benar kalau begitu kan. di Jadi, oke. Wahyu 12. Bang, Wahyu 12. 12. Oke. Tunggu dulu. Bentar. Aku buka, aku 12. tunjuk data ya. Ya, silakan. Kasihan pendeta ya. Nggak pernah Kasihan dikasih tahu di pendeta. ini gereja kali ya. 12:7. Wahyu, bentar gue buka dulu Bang. Kasihan kali kau ini. 12:7. Maka timbullah peperangan di sorga. Kau ini kan ke sorga mau hidup enak, hidup nyaman, santai, memuja-muja Tuhan. Wahyu 12, Wahyu 12:7. Ayat 7. Oke. Ayat lagi nomor. Ya, nomor. Lanjut. Oke. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Coba bayangkan kalau perang naga. Apinya kan tersembur itu sampai sekian puluh meter, ratusan meter. Nah, kok pakai gaun menghadiri perkawinan anak domba? Hanguslah kalian dengan muka-mukamu sekalian toh. Dari kemana kau surganya Kristen sempit? Sementara perang naga. Kan? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Parah kali surgamu ya. Peperangan. Orang di surga mau enak-enak menikmati apa yang selama kita upayakan di bumi, di muka dunia ini kita peroleh di surga. Surga itu tempat yang indah, tempat yang Masya Allah ya. Kalau di Islam itu ini malah perang-perangan. Oke. Baru Lepas tahu itu ya ada apa? perang naga Bang. Ya, Tanya lepas itu pendetamu apa ya. lagi? Pendetaku Oke, jangan nanti saya- bohong. Tanya pendetamu. Oke. Lepas itu di mana Jangan lagi? jangan cuma kau dikasih tahu bidadari. Kalau kami tuh ya ada bidadari itu apa? Melayani ibarat hotel bintang 5 atau bintang berapa kek yang modern yang canggih kan. Kita tinggal minta kan. Saya mau minum susu. Pelayan misalnya pramusaji, misalnya dia membawakan kita apa kek permintaan kita. Itu bidadari itu cantik. Bidadari itu masih perawan-perawan, masih suci. Cantik, putih, bersih. Kalau di kalian itu yang masuk di surgamu itu, yang pertama masuk di surgamu itu pesundal. Baca di Bibelmu. Iya. Ku bilang kok enggak tahu Bibelmu toh. Kaget toh. Iya, yang pertama masuk di surga Karesteng itu pesundal. Ini ku bisik-bisiki pesundal. Oh iya. Iya. Ya makanya kau nanti dapat yang lebar-lebar itu. Parah kalau orang Islam. Bidadari yang masih suci, cantik jelita. Kita dilayani, keluarga kita dilayani. Ibaratnya hotel bintang 5 kan. Servisnya tuh Masya Allah kan. Mantap. Nah itu. Tapi jangan berpikiran kalian seks enggak. Justru di surga itu ada kalian yang jadi penganten. Kemudian di Matius tadi ku sampaikan, Yesus menjanjikan 100 istri. Ngesot kau, bawa kau minyak urut. 100 istri tuh. Mampuslah kau itu. Bawa minyak urut ya. Di mana dalilnya yang Yesus mau 100 dia enggak istri? tahu lagi nih pendetamu nih tukang tipu nih. Pasti pendetamu bilang, kasihilah musuhmu. Yesus itu kasih, ya kan? Pasti begitu pendetamu kan? Di mana Saya dalilnya? tanya dulu,
Kau kan kaget-kaget dikasih data-data begini. Pendetamu pasti bilang, kasihilah musuhmu. Yesus tuh kasih, ya kan? Kasih selalu kan disampaikan tuh. Sebentar dia bilang bayar perpuluhan, gitu. Kau tuh ditipu. Oh, dikasih enak-enak telingamu kan? Tapi siapa tahu dalilnya Yesus itu punya istri di mana dalilnya yang 100 istrinya di mana dalilnya? Kalian yang dijanjikan 100 istri. Jadi kau apa kalau dikasih 100 istri? Berarti kau pesta tuh? Di mana dalilnya? Di mana? Penasaran. Saya kasih tahu dalilnya, tapi tanya dulu saya, apa kau rajin bayar perpuluhan? Kau rajin bayar perpuluhan? Kasih tahu saya. Kalau kau tidak kasih tahu saya tidak kasih data, dalil. Enggak. Kau tidak bayar perpuluhan? Pantesan. Gerejamu tidak kasih tahu kau semua data-data Bibelmu, kepelit. Biasa kalau di gereja kami sekarang ini dia bukan perpuluhan, dia cuma biasa yang derma seikhlas hati, tapi tidak ada itu perpuluhan yang semestinya. Apa khotbahnya pendetamu? Coba bocorin apa? Biar aku kasih tahu kau data. Yesus kasih kau 100 istri. Ayo, khotbahnya pendetamu antara lain. Jangan-jangan pendetamu tuh kau ditipu loh. Coba apa yang disampaikan pendetamu, Bang? Nggak tahu dong. Berarti kau udah pernah ke gereja? Pernah. Saya ini Katolik. Kok Katolik? Itu Katolik itu tahu nggak? Katolik. Jangan kalian membuat patung bagimu baik menyerupai di atas maupun di bawah. Ada patung Maria, patung bapak lah, patung anak. Apa itu ajaranmu itu? Udah dilarang. Jangan buat patung, jangan makan babi. Makanya kalian akan mendapatkan itu apa? Pesandal. Perang naga. Ngeri-ngeri lah surgamu itu. Dalam ajaran Katolik sebenarnya itu bukan patung untuk disembah, itu cuman petanda saja, itu cuma kan perintahnya jangan membuat, perintah pertamanya jangan membuat bagimu patung, dilarang membuat, kemudian dan jangan menyembah, cuma mengingati aja itu. Intinya kan dilarang membuat. Kau menyembah atau enggak itu yang penting kau dilarang membuat. Sama lah ini kau, enggak ada perintah Yesus kalau dirinya Tuhan, kau tuhankan. Inilah kalian umat yang kepala batu, kau tengok ya. Yang dilarang. Jangan terus memburuk. Jangan teruskan memburuk yang gitu. Nanti kalau terus dilarang makan babi. Kalau siapa makan babi, Bang, dilarang makan babi di Bibelmu, tapi kau makan. Apa namanya itu? Kan kepala batu. Tuh dilarang buat patung. Kau buat patung. Itu apa namanya kalau bukan kepala batu? Saya bukan mengada-ngada. Memang kau begitu, Bang. Dilarang malah kau langgar. Beda dengan orang Islam. Kalau dalam Al-Quran kami Allah melarang jangan makan babi, ya sudah. Kami nggak ada masalah mau apa kumannya apa segalanya. Enggak, kami cukup taat dan patuh pada perintah Allah. Jangan makan babi, haram. Udah. Kalau kalian larang masih makan. Nanti saya akan pelajari lagi ini lebih dalam lagi. Pelajari Bang, bagus. Anda ini bagus, mau belajar. Satu pertanyaan lagi. Boleh satu pertanyaan lagi, oke? Boleh Bang, insya Allah kalau aku nggak bisa jawab, ada gurundaku, ada saudara yang lain. Kenapa Muslim ini boleh kawin sampai lebih daripada satu? Kenapa? Kalau perintahnya di situ di surah An-Nisa itu boleh 1, 2, 3. Tetapi kalau 4, kalau kau tidak mampu cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Mampu itu dalam segala hal ya, baik secara fisik maupun secara ekonomi, secara keadilan tuh. Pokoknya nggak mudah itu ya. Jadi kamu tengok kan orang-orang Islam, apa kau pikir orang Islam itu pada beristri sekian banyak? 4. Nggak. Kalau tidak mampu cukup 1. Kalian harus baca itu. Cukup 1. Nah di Kristen mana kalian tuh dilarang berpoligami? Ada? Nggak ada larangan berpoligami di Kristen. Yang dilarang itu di Kristen, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang ada aku baca.
Oke. Nggak boleh kalian cerai walaupun kalian bonyok, nggak boleh bercerai sampai mati kalian bonyok. Oke. Tapi tapi sekiranya dalam Islam itu boleh berpoligami, tetapi kebanyakan yang meraung itu adalah istri yang pertama, istri yang kedua itu yang mereka pun tidak suka untuk dipoligami kan? Ada buktinya. Itu kan cuma kata-katamu, nggak ada bukti kau bawa. Banyak juga wanita muslim ini yang sudah kawin dikawin, kemudian memang dia tidak Nah, suka. saya tanya ke kamu, Bang. Kalau di agamamu apa solusinya? Misalnya istrimu selingkuh, ya, istrimu babak belur, kau macam-macam lah kejadian dalam rumah tangga. Yang namanya juga manusia ya, tidak ada sempurna. Ada sesuatu terjadi, istrimu sakit parah. Atau istrimu nggak bisa punya keturunan, apa solusi di kau di Kristen apa solusinya kalian? Nggak payah kawin lagi, Nggak ada solusi, kalian tuh harus menunggu salah satu mati. Kalaupun kalian berpisah, bercerai karena ada yang selingkuh atau berzina, boleh kalian ya, boleh kalian berpisah. Aku baca di Biblemu, boleh kalian berpisah itu kalau ada salah satunya berzina. Itu pun kalau kalian bercerai karena perzinahan, nggak boleh ada yang misalnya ada kau duda, istrimu janda, nggak bisa itu menikah atau kawin istrimu. Harus menunggu salah satu mati, baru kalian bisa kawin. Kalau nggak ada yang mati nggak bisa kalian kawin. Jadi itu ya pasti kau ikat kenceng-kenceng, namanya juga masih bernafsu toh. Apa itu solusi? Nggak ada solusi di Kristen. Harus bercerai mati. Salah satu mati baru bisa kawin. Jadi kalau dua-duanya panjang umur, tidak ada yang mati cepat mati. Misalnya kau cerai sama istrimu kan, nggak tahan karena istrimu berzina, cerai kau itu kan bisa bercerai kalau berzina. Kau cerai tidak ada solusi, ya harus menunggu salah satunya mati. Nah kalau dua-duanya panjang umur, kau gantung lah itu, mau letok-letok mau sampai kau tua, kan menderita toh kau kalau masih sehat. Nggak bisa kau menikah kawin lagi. Itu kalau Islam banyak Allah memberi kita solusi. Misalnya kau tidak punya keturunan, kau ingin keturunan, nggak bisa kau bilang ini dan itu toh. Allah itu dalam Islam memberi kita solusi. Allah tidak mempersulit umat hambanya. Tapi bagaimana Sini dengan saya kasih data ya. Bagaimana dengan istri pertama sekiranya dia tidak beranak, lepas itu adakah hatinya memang hancur luhur? Kan tidak bisa menikah kalau tidak ada persetujuan juga toh. Itu kan bisa disampaikan ke istrinya. Kalau istrimu sakit parah nggak bisa melayani kau, apa solusinya? Kau doakan istrimu cepat mati gitu. Apa solusinya? Misalnya istrimu ini nggak bisa melayani kamu, ada sesuatu istrimu kan sakit parah kah? Nggak bisa lah istrimu melayani kau sebagai istri, dia nggak bisa, nggak mampu, ada penyakitnya. Apa solusimu? Kau ikat itumu ujungnya, atau kau doakan istrimu cepat mati. Apa solusimu? Nggak ada tuh. Nggak ada solusinya di Kristen Bang, nggak ada. Insya Allah Islam itu ya Allah memberi kita Allah memberi kita jalan keluar, pilihan-pilihan, Masya Allah. Kalau kita orang Islam, kita ini dan itu bisa kita menggugat. Kalau Kristen enggak, tunggu salah satunya mati, parah kali. Ini kau tadi minta data menjanjikan 100 istri ya. Nanti gua cari. Saya akan jumpa dengan pastor, baru saya tanya gimana lah. Iya, tanya perang naga Bang ya, dengan perkawinan anak domba Yesus ya. Apa Yesus betul kawin? Kita yang jadi pengantinnya. Tanya tuh. Tapi dalam pengetahuan pembelajaran saya, Yesus tidak pernah kawin. Dia nih, ini Bang, aku kasih data ya. Baru kau Bang. Yesus 33 tahun, lepas itu dia memerintahkan, dia disalibkan, lepas itu Bang, nih. Sudah mati. Oke. Data dulu biar kau cari ya, tanya pendetamu tuh. Nih di Matius ya. Nih. Ini Clean Cat ya, Bible 1863 nih.
Apa tadi itu? Apa nama dia punya tuh? Nih Matius berapa nih? Matius Matius 1. 1 Matius 19:29. 19 hingga 29. Oke. Ini Yesus kawin, nah. Bukan Yesus kawin, kau dijanjikan 100 istri. Oh, Bawalah 100 minyak gosok nanti kau ngesot lah 100 istri. Wih, banyak kali nanti kau dikasih. Ini bang, coba lihat nih. Ya, maka barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau bapak atau ibu atau bini, ya bini nih, bini itu kan istri, bini atau anak atau tanah oleh sebab namaku, nanti dia dapat kembali nih, nanti dia dapat kembali 100 kali. 100 kali. Jadi yang tidak ada suaminya, tidak ada istrinya, dapat 100 istri. Sedapat 100 kali nih. 100 kali kau dapat. Jangan kau juga bidadari. 100 kali 100 istri. Oke. Wow. Gitu ya bang ya, Islam itu Masya Allah. Kenapa bang? Baru tahu ya data-data Bibelmu. Banyak membaca lah kok Bibel. Pelajari Bibelmu itu. Saya membaca Hilangkan Bibel juga. Terus kenapa kok nggak tahu ada perang naga? Saya separuhnya. Saya kejadian. Dan Tuhanmu itu, kau belum tahu ya, bang? Tuhanmu itu digambarkan bermata 7, bertanduk 7, kan serem. Iya. Astagfirullahaladzim, dia tidak tahu nih. Saya kasih data lagi. Kau juga bilang begitu saya kasih lihat data dulu Tuhan. Oh baru tahu dia Tuhannya bermata 7, bertanduk 7. Bapak, aduh, sebentar Pak ya. Ini fakta data di Bible, Pak. Belum lagi kalau ada Gurunda Bangun itu dia bahas Lucifer itu, Pak, itu iblis yang kau jadikan Tuhan. Tapi bagi dalilnya, Ibu, bagi dalilnya di mana? Lah, saya itu paling pantang bernarasi tanpa data, Pak. Aku nggak mau, makanya aku tuntut juga Oten itu. Oten, Bapak ini kan orang baik. Karesteng itu. Tapi Oten kan orang Kristen. Aku tuntut juga mereka pakai data, dalil. Males kalau tidak pakai data. Itu namanya penipuan. Sini saya kasih. Sabar ya Pak, aku tunjuk dulu. Aku cari dataku ini. Jadi Tuhanmu itu Pak digambarkan bermata 7, bertanduk 7. Kan serem. Ngeri kali. Iya. Bapak ini gimana? Sini. Buka ada Bibelmu situ Pak. Ada Bibelmu Pak di situ. Kalau ada, coba buka Wahyu 56. Wahyu 56. 56. Nomor 6. Coba buka Pak. Sambil kutunjukkan ya gambar. Host besari dulu host. Host. Tidur host. Udah tidur ya. Adinda. Sudah tidur. Ananda. Ini Pak. Ini bentuk Tuhanmu Pak bermata 7, bertanduk 7. Nih baca Wahyu. Ini. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah. Bermata 7, bertanduk 7 Tuhanmu. Siapa ini yang begini? Ini Wahyu baca. Wahyu 57, 56. Coba baca tuh. Itu bunyinya. Ngeri toh? Ngeri lah aku tengok Tuhanmu ini kalau begini. Bermata 7, bertanduk 7 Tapi biasa kan kalau kayak iblis. Mbak. Kalau saya pergi gereja nggak pernah jumpa muka macam ini. Iya kan pendetamu sembunyikan kata-kata ini. Mana pendetamu mau kasih tahu kau yang begini-begini? Ada kau budak nggak lagi akan bayar digendong. itu persembahan. Ada lagi budak digendong. Iya ini kan digendong ini. Masya Allah. Kau baru sadar ya yang kau Tuhan kan ini begini.
Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Wahyu 5:6. Makanya aku bilang, Pak, belajari bebek Bibelmu. Belajari, jangan-jangan kau ini tersesat menyembah Lucifer. Apa tuh Lucifer? Iblis. Ya kenal Wahyu apa tadi Wahyu? Ayat apa ya? Bapak lambat juga. Lima, Wahyu lima. 56. 56. Wahyu 5.26. Nah, pengikut tuh udah tahu tuh ya, pengikut. Apa dia cakap di sana? Aku Domba bermata 7, bertanduk 7. Oh Tuhan Yesus, kalian kamu itu baca Bible tidak? Hah? Saya baca Dia Bible. nggak baca, nggak Saya pernah Bible, baca saya baca dia. Bible. Wahyu 5 hingga 6. Wahyu 5 nomor 6. Nomor 6 kejap. 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 Ayah. Saya baru Tapi sampai kau Kristen toh? Kau Kristen bang? Atau kau ini Islam? Kristen? Kristen. Itu kan Kristen. Di bawah nih ada yang nuduh-nuduh kau nyamar. Katanya kau Islam. Ih, beliau Enggak. Kristen loh. Enggak. Ih, dia Kristen. Kau denomu apa bang? Saya Kilen? Kristen. Hah? Protestan? Katolik? Katolik. Oh dia Katolik. Katolik itu ya muja-muja Bunda Maria ya. Patung Maria. Gua Wahyu Bunda 5. Maria. Wahyu 5 tadi kan? Wahyu 5. 6. 6. Oke, kejap. Gimana ya? Wahyu 5, 6. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Gitu. Iya, domba bermata 7 dan bertanduk 7 itulah roh Allah. Roh Allah itu Tuhanmu diutus ke seluruh. Itu tadi yang kau baca bang. Ya. Tahu nih. Kau tinggal di Malaysia bang ya? Malaysia, kayak logat Malaysia. Kalimantan. Oh Kalimantan. Dengar bahasa saja, saya memang Kalimantan. Oh asli Kalimantan. Apa asli mana? Antara Sarawak dan Kalimantan. Sarawak Kalimantan. Bapak kalian itu kau itu tinggal di Malaysia Barat atau Malaysia Timur? Betul. Sini kau, aduh, ini kau baptis tambah lagi nih biar kau bisa paham Bible Masa segitu saya tidak paham Jadi kau paham Bibelmu, kau paham. Coba kau, apa itu maksudnya tuh? Apa kau mengiyakan Tuhanmu begitu? Masa Tuhan begitu bermata 7 bertanduk 7? Masa Tuhan kayak iblis? Kalau kayak begitu memang ini sebab bila pergi gereja saya tidak nampak pun macam begini gambarnya Tuhan yang bertanduk mata 7 gitu. Tapi saya tengok Tuhan Yesus yang begitu sempurna sekali. Entahlah Bibelmu itu bang. Itu tidak ada. Jadi itu tadi datanya domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itu tadi 7 matanya. Berarti kau mau revisi lagi, kau mau edit lagi. Enggak payah edit. Iya. Saya Itu sudah si pengikut dia katanya tidak ada. Padahal udah dibaca tadi sama Pak Kelen tuh. Oke. Pak baca lagi ya daripada 5 ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebagai sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 ayat porno.
Kalau tentang ayat-ayat Parno, Pak, ayat-ayat Parno atau suruh minum racun atau suruh makan roti yang dibakar di atas tai kering, tahu nggak itu ada? Nggak ada, nggak. Makanlah. Belum ya? Ini saya kasih tahu satu Pak ya. Makanlah makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Kan Di mana jijik itu disuruh makan. Di mana dalilnya? Belum tahu lagi dia ini. Di mana dalilnya itu? Bapak ini apa kerjanya ke gereja? Cuma nyanyi, nggak belajar. Kita orang petani. Setiap hari Minggu. Kau pengikut, kau ketawa. Kau anggap lucu itu kau disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Aku nggak tahu. Asumsinya Nggak, si pengikut. Kau enak menikmati itu tidak. Itu asumsi Terus Bunda. kenapa kau ketawa? Saya mau tahu. Kau disuruh. Di mana dalilnya? Ini Di mana saya, dalilnya? kita buka ya. Oke, baik Pak, saya bukakan ya. Yesaya. Belum lagi ku kasih tahu Pak kalau susu di jama-jama. Belum tahu juga ada. Yesaya mana ya? Yehezkiel Pak. Yesaya. Oke, kejap. Bentar. Saya pegang Bible. Kemana semua ini? Teman-teman, saudaraku ada yang mau diskusi masuk silahkan. Pada Yesaya. tidur kali ya. Yesaya. Bentar Bang, bukakan. Maka. Oke. Yesaya. Sebentar. Saya ini juga namanya umur tuh banyak sudah ku lupa data-datamu itu. Kok aja nggak tahu? Sabar ku cari. Supaya saya pun boleh tahu di mana benda-benda Ya Bang, bagus. Saya suka ini Bapak mau belajar ya. Jangan cuma iman buta. Betul Pak. Iya, harus belajar. Nah, buka Pak. Yehezkiel 4:12. Buka. 4. Makanlah roti itu. Yehezkiel 4:12. 12. Oke. Seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus, ini perintahnya Pak, harus, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Kotoran manusia itu kan tai Pak. Ya kan, kalau sebentar kau praktekkan itu, aduh. Sedap kali apa jijik kali ya. Nah, baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Di hadapan mereka. Untuk yang sudah kering ya. Astagfirullah, jijik kali ini data-data Bibelmu Pak. Pak. Perintahnya. Jangan gitu Belum lagi dong. yang suruh minum air kencing. Ikan jijik Pak, namanya kita jijik. Bapak nggak jijik, roti disuruh bakar di atas tai. Enggak jijik ya? Ya pantas. Udah benar perintah Tuhanmu itu, karena kau aja nggak jijik. Lakukanlah Pak. Pak, tapi oke, saya lanjut ya. Saya coba. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah Kan di besar. sini perintahnya udah sangat jelas Pak. Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Ini kan datanya nih, ada kata-kata harus nih. Engkau harus nih Pak, harus. Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Astagfirullahaladzim. Apa nggak ada yang agak-agak bagus sedikit perintahnya? Di atas apa kek dibakar? Kok mesti tai kering? Apa ini perintahnya nih? Iya. Lucu-lucu ya Bapak ini Bibelnya. Aduh Pak. Jadi sebelum kau bertanya tentang bidadari apa segala macam, pelajari dulu Bibelmu deh. Ya Pak ya, biar kau pinter. Siapa tahu dengan membaca Bibelmu Bapak dapat hidayah. Ya kan? Pasti Anda berpikir tuh, masa sih perintah Tuhan begini? Aneh-aneh, jangan-jangan ini buatan manusia. Ya kan? Tapi Mbak, kita lagi. Mbak, heran no? Sebab Mbak lagi lebih jelas dengan semua isi kandung Bible ini daripada ini ya. Kan? Saya rajin membaca Pak, supaya jangan tersesat. Saya kan bingung tadinya. Kenapa ini orang Kristen ya, dia Tuhankan ini ya orang yang berdarah-darah disalib. Kok bisa mereka nih, otaknya di mana ya? Kok sampai
Orang berdarah-darah, manusia berdarah-darah, disalib, disiksa, nih kok dijadikan Tuhan. Aku mulai belajar, cari tahu. Oh, ternyata begini ya. Mereka ini tersesat. Tapi Itu Mbak begini, jadi menambah ilmu di saya, Pak. Supaya jangan mau ditipu-tipu misionaris. Ya Mbak, tapi begini Mbak. Silakan. Mengikut sekarang ini adalah zaman teknologi, segalanya semua pun di ujung jari. Tapi kebanyakan saya tengok dalam TikTok ataupun di mana-mana YouTube, tapi kebanyakannya yang murtad ini adalah orang-orang yang terpintar dalam keagamaan, terutama sekali dalam Di keislaman. mana ada orang murtad pintar? Tunjuk Macam di mana contohnya orang murtad. macam Endi Aceh itu. Itu Pak, kalau memang dia benar Muslim, dia tidak tahan miskin. Orang murtad itu Pak antara perut dan bawa perut. Perut itu karena dia miskin, nggak tahan dia miskin. Jadi ada ngiming-imingi, kamu murtad ya, aku kasih ini. Indomisasi. Kemudian bawa perut itu ya, kalau dia jatuh cinta kan sama Kristen, kemudian dia Macam rela dengan meninggalkan imannya. Tapi RK kalau juga. murtad Pak, kalau murtad karena ilmunya nggak ada. Yang mu'alaf karena keilmuan itu banyak. Menachem Ali, Pak Dance Mumet, sama-sama pendeta itu Pak ya. Semua bukan ece-ece, bukan Kristen biasa. Mereka semua pengajar itu. Yang mu'alaf itu. Tapi yang murtad, antara perut dan bawa perut. Nggak tahan miskin, dia jual imannya. Kalau betul ya, karena saya juga sanksi sama si Pendi itu. Jangan-jangan memang dia oten. Nipu-nipu Pak banyak. Coba kau tengok di ini, di di channelnya Manuk Bulu. Ngaku-ngaku dia keturunan kiai segala macam, dia tahfiznya. Dulu disuruh ngaji. Nggak bisa baca Al-Quran. Mikana itu dengan Arke ya. Dengan Arke? Apa itu Pak? Arke-arke. Mikana dengan si RK. Ya dia memang Kristen itu Pak. Mikana, siapa bilang dia Muslim? Kristen itu, cuma dia malsu-malsu dirinya Pak, pakai jilbab. Oh gitu. Iya, dia Kristen itu Pak. Cuma dia pakai jilbab. Untuk apa? Menipu-nipu supaya banyak orang. Ini Kristen ya tapi. Gini Pak, si Mikana itu Kristen dari lahir Pak. Si Mikana itu dia Kristen Ortodok Pak. Dia Kristen Ortodok, dia Wanes. Nah, untuk biar viewernya makin banyak, jadi dia bikin kontennya itu memakai atribut Muslim untuk untuk menyita perhatian netizen Pak. Wah, ini kok Muslim pakai ini, tapi dia pakai salib kan Pak, pakai kerudung terus pakai salib. Nah, kalau CRK juga sama Pak. Dia misionaris, dia Kristen dari lahir. Dia mengikuti jejak Mikana, biar netizennya itu banyak, dia memakai atribut Muslim. Satu lagi ada Yosef juga sama, dia orang Kristen dari lahir, dia memakai atribut Timur Tengah, kemusliman. Nah, jadi di bapak ini karena tidak ada syariat dan aturan agama, boleh mencatut atau menyadur agama orang lain demi konten, demi kekayaan pribadi. Ini udah jelas Pak, ini untuk kekayaan pribadi dia, karena di situ banyak gift, banyak poin dan sebagainya Pak. Ini menipu dan menyesatkan umat, gitu Pak. Sekilas ya Pak ya. Bunda Rama lanjut. Waduh. Wah, terima kasih dengan infonya sekali. Sebab Betul, Pak. selama ini memang kita orang biasa cuma ya kita terdedah dengan media TikTok, dengan YouTuber semua. Jadi kita nampak semua ini berlaku. Jadi kita pun penasaran juga kan. Jadi yang kita belanja itu. Jadi terima kasih atas penjelasan. Jadi saya terlalu baik bagi saya lah. Baik Pak, mohon maaf Pak kalau ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang silap ya dari kita Udah mau semua turun. ya Pak ya. Udah mau turun Pak. Satu Enggak, lagi Pak data ya. Satu lagi Pak data ini supaya jadi. Si itu sudah turun. Satu data lagi atau udah mau ditutup? Ataupun Ananda Sadli. kalau Satu mainnya data. mau ditutup, data pun zaman. Oke, Satu teruskan, data Pak ya. Pak, satu data dengar nih.
Di Lukas 14:26 ada Bible situ, buka. Jikalau seseorang Lukas apa dia? Lukas 14:26 Lukas 14:26 Oke. Right, oke. Kalau di gereja Pak, dia tidak sampaikan ini. Pasti yang dia sampaikan, Tuhan itu kasih. Yesus itu karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu dijadikan tumbal. Enggak begitu ya. Nah, sini Lukas 14:26 Pak ya. Jikalau seseorang datang kepadaku, ini perkataannya Pak ya, Yesus. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya untuk menjadi murid atau pengikut Yesus harus membenci semua Pak. Ini kan bukan ajaran kasih, Pak. Masa disuruh benci semua? Harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Ini apa ini ajarannya Bapak ini? Katanya kasih. Padahal harus membenci. Aduh. Nah, ketika seorang murid berkata kepada Yesus, Guru, sebentar, aku ingin menguburkan dulu bapakku atau ayahku. Dia mau menguburkan nih, bapaknya meninggal kan. Apa kata Yesus? Tidak usah kau kuburkan bapakmu. Biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Ini kan kejam. Masa dia mau menguburkan ayahnya? Dilarang. Gak usah kau kuburkan ayahmu. Ikutlah aku. Malah dia suruh mengikut ke dia. Ini ajaran apa Pak? Disuruh durhaka sama bapaknya. Mau dikuburkan bapaknya dilarang. Padahal ini kan saat-saat terakhir untuk melihat orang tuanya, malah dilarang. Di sini harus membenci, persyaratannya untuk jadi pengikut Yesus harus membenci semua. Jadi yang dijual di gereja itu Pak, ajaran kasih itu bullshit. Nggak bener kalau baca baik-baik Biblenya. Ya, kemudian data lagi Pak di Lukas 19:27. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Bayangkan Pak itu kata-kata. Jadi kalau teman-teman Kristen itu berkata, kami itu ajaran kasih, Yesus itu ajaran ini, kami tuh muak Pak, kami muak, nggak percaya, bertentangan dengan data-data di Bible. Jadi sebelum Bapak ini ya, karena ini udah jam berapa, terima kasih ya Bapak karena mau belajar, mau buka Bibelmu Pak, pelajari. Buang dulu doktrin. Pelajari dulu Bibelmu. Apa sih ajaran Yesus? Bagaimana Bibel tuh ya. Terima kasih karena mau mendengarkan Pak ya. Biasanya tuh oten-oten panas loh. Kalau kita kasih data. Bapak ini bagus mendengarkan. Ya. Ya Pak ya. Semoga apa yang kita sampaikan di hari ada yang nyangkut di hati Bapak ya. Ya, bentar, tunggu Pak. Bapak masuk ke TikTok ini udah lama nggak Pak? Baru pertama kali Pak. Oh gitu. Tapi Bapak udah tahu sama itu loh tadi siapa? Si Pendi Aceh, Mikana. Tahu dari mana itu? Ya sebab saya memang ikut mana-mana TikTok, saya tengok perkembangan sentiasa. Tapi pertama kali saya nampak ini sahabat Bang. Ini jadi saya masuk. Sebab saya tahu ini ada juga Abang Juma di sini, jadi saya. Iya, kebetulan Bang Jumanya udah rehat, Pak, udah istirahat. Mungkin besok loh bisa Pak diskusi dengan Guruda. Tapi gini Pak, Bapak ini masuk ke dunia debat ini tujuannya untuk apa Pak? Ya ingin tahu kebenaran sebenarnya. Sebab kita ini. Nah mantap nih Pak, saya suka nih kayak gini nih Pak. Keren Pak. Mungkin besok habis Isa ya Pak, jam 8-an nih Guruda Juma, sahabat Bang Juma ini mungkin live lagi. Jadi Bapak naiknya itu pas Guruda lagi press nih, belum istirahat seperti gini Pak. Jadi dapat pencerahan dan dapat edukasi Pak dari Guruda Juma. Insya Allah Pak, insya Allah. Ya. Sebenarnya begitu Pak. Bagi saya ini saya tidak
Tapi nyebelahi mana-mana sebab saya sebenarnya memang base saya seorang Katolik, tetapi saya sebenarnya ilmu itu masih kurang, Pak. Iya, sama Pak, kita juga Pak, walaupun Muslim kita tidak menampik ya kalau keislaman ajaran ini banyak yang masih yang sekilas tentang Pedi Ahmad dikit Bunda, tentang Pedi Ahmad kita tahu Pak, dia murtadnya karena apa. Saya tadi sekilas dengar, saya lagi bikin ini tadi kopi ya, Bunda Rahma nggak jelasin tentang Pedi Ahmad. Betul itu Pak, kita udah tahu rumahnya di mana, di Acehnya. Terus kita udah survei ke sana, ada tim yang ke sana dari Muslim, ternyata emang karena ekonomi dia menikah dengan seorang Kristen Pak, bukan karena kepercayaan tentang ketuhanannya Pak. Nah sampai di situ dia udah tuh diusir tuh sama keluarganya kan, keluarganya emang Muslim yang taat. Jadi ini peak ekonomi dan menikah Pak. Jadi perut dan di bawah perut itu bersatu, jadilah dia seorang Kristen gitu Pak ya. Betul itu tadi Bunda Rahma. Nah sebelum turun satu lagi Pak, ini yang sangat menarik itu ya. Jangan sampai diterapkan oleh istrinya Bapak, jangan sampai. Nah kita lihat Pak ya di data ini sangat menarik Pak ini ya. Mudah-mudahan jangan sampai dipraktekkan oleh istrinya ya. Mohon maaf ya Pak, aku buka dulu ya. Ini pelajaran. Ya. Enggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih juga sebab inilah ya, teruskan. Bentar Bang. Ya, buka Amsal. Amsal? Ya, Amsal 7:16. 7:16. Nah, kita baca Pak ya, sangat apa erotis apa erostis ya? Erotis ya. Amsal 17. Amsal 7:16 erotis ya, erotis. Sangat apa ini ya Pak ya? Ya. Nah, telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutabur dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama. Dan ulang-ulang ya Pak ya. Saya harus menghayati Pak biar sampai ke Bapak gitulah. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Wow, dia mau berselingkuh Pak, suaminya nggak di rumah, parah kali. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Wish. Masa dia mau menikmati bihari, memuaskan birahi, menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Aduh Pak, jangan sampai. Bapak bacakan ini ke istrinya ya. Amit-amit jangan sampai Pak. Oke Pak ya. Jadi poinnya tadi berbicara masalah surga itu adalah kenikmatan, bukan penyiksaan dengan perang-perangan Pak ya. Kemudian Anda menolak bahwa ada perkawinan. Yesus ada perkawinan anak domba. Kemudian Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri ya. Kemudian ayat-ayat parno, ayat-ayat yang sulit diterima dengan akal sehat sudah Bapak kami bacakan ya. Apa lagi ya? Itu tentang yang murtad, bagaimana yang murtad dengan yang mu'alaf udah kami sampaikan. Banyaklah yang bisa kita ambil hikmah ya. Dan Islam itu Pak, Allah memberi hambanya solusi, tidak menyulitkan hambanya ya. Jadi kita itu diberi banyak solusi. Kita sholat tidak bisa berdiri, bisa berbaring. Banyak solusi-solusi. Tidak bisa pakai, tidak bisa kena air, bisa tayamum, nggak ada air, macam-macam lah. Kalau apa ya, kita dalam berumah tangga ada sesuatu hal yang memang akan menyiksa batin atau segala macam lah, boleh kita menggugat. Tapi Allah memang membenci perceraian. Tapi kalau memang harus terjadi ya apa boleh buat. Ya, kami diberi solusi-solusi oleh Allah. Kalau Kristen tidak ada solusi ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti ada Gurunda insya Allah besok baru. Gini, Pak, dikit Bunda Rahma dikit tentang tadi ya Pak, poligami itu udah jelas di Islam itu ayatnya Pak.
Kalau tidak mampu 2, 3 atau 4 cukup 1. Itu udah keras ayatnya Pak. Bunyi ayatnya udah keras. Kalau tidak mampu 2, 3 atau 4 cukup 1 Pak. Jadi di Islam ini sangat ketat Pak tentang pernikahan ini. Kalau misalkan kita memaksakan poligami, kita memaksakan nikah lagi, kalau kita tidak mampu dengan persyaratan-persyaratan itu, tetap dosa Pak hukumnya Pak. Walaupun dia Islam, dosa hukumnya. Betul kata Bapak tadi, nggak ada satupun seorang perempuan yang mau diduakan di madu Pak. Nggak ada Pak, betul. Kecuali tadi Bapak tadi, makan daging babi dalam keadaan darurat kan gitu. Nah ini juga sama, misalkan si istrinya itu tidak bisa menghasilkan anak gitu kan, tidak bisa mempunyai anak, baru nanti istrinya akan menyarankan silakan untuk menikah lagi. Itu juga dengan keikhlasan Pak bentuknya, tidak dengan unsur paksaan. Nah kalau misalkan ada laki-laki yang menikah di luar persetujuan istri ya, di luar persetujuan istri, itu dosa Pak, nggak boleh. Tetap harus dengan persetujuan istri dulu. Sepakat nggak nih? Soalnya nanti kan akan terjadi ini Pak, bentrok tuh di rumah tangga, berantem lah apalah, itu yang membuat seperti itu gitu ya Pak ya. Oh, okay. Paham Pak? Paham. Izin Kang. Siap, mau rukan. Di sini kan udah 3:30 iya. Istirahat besok lagi. Di ini dulu, di Pulau dulu Bang Keren, sahabat Bang Jumanya, besok Gurunda Juma hadir, Bapak bisa masuk lagi Pak. Ya, tanya-tanya aja sampai syahadat. Keren. Gitu. Mau syahadat nggak? Siapa tahu Bang Kores. Mau masuk Islam nggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya, oke. Siap. Ya udah. Bang Kores closing Bang. Ya ikhwan ya, jangan lupa jikalau memang pergerakan api ini sangat nyata dan berguna untuk umat, tafadhol silahkan infaknya, mengisikan sebagian rezekinya ke rekening api 75 kali, apalagi 15770 ya. Nah ya itu 75 kali 15770 Bank BNI, ini rekening yayasan. Dan kalau ada yang mau beli baju dan skincare, DM aja ini sahabat Bang Zuma gitu. Pasti di respon, fast respon beliau. Asal jangan jam 7 sampai jam 9, itu jam tidur.